aja kan. Tuhan abang sama keledai. Berhubung Tuhan abang nggak bisa beli pesundap, keledai sama Tuhan abang diembat bang. Mana? Di hadis kau ada. Di hadis kau ada. Abang kok marah bang? Jangan marah bang. Jangan marah bang. Kamu 1928 itu nggak ada. 1928 nggak ada. Itu cuman hoax. Buktinya mana? Cuman ketik Google, cari Google ada kan? Buktinya nggak ada, intinya nggak ada. itu waktu Yesus menggauli keledai itu gimana ini host? Saya juga nggak tahu ini. Nih bang, abang itu menyembah Tuhan yang sinting, yang gila bang. Abang Oh, ini Markus. ini Bible ya? 21. Ini Bible. Bible ini. Bible ya? Markus 3 pasal 21. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Tuh si Yesus gila, berarti apa? Oh, gila ya. Markus ini. Jadi Kristen ini menyembah Tuhan yang gila ya, yang gelo, nggak waras ya. Nggak Ini repot bukti ya. nih, ini bukti nih. Ini data, kita nggak bisa, kita nggak pakai data, kita nggak bisa. Ini data loh. Host, Ini jangan Bible. menghujat katanya host. Kita nggak Jangan boleh menghujat. menghujat. Itu yang gila siapa host? Yesus, yang Yesus gila. Al-Hijrah apa? Ini Terus Yesus ngapain? sinting. Al-Hijrah siapa? Ini nih, Oh. ini Yesus nih yang sinting nih, gila nih Yesus siapa? nih. Ini ada di Bible itu host ya? Host di Bible itu. Ini Bible. Al-Hijrah ayat 6 Bible siapa itu. yang Oh, berarti valid itu ya? Ya, Tuhannya Kristen itu gila bang. Tuhannya Kristen itu ayat gila, 6 yang sinting gila itu. siapa? Kontol. Tuhannya Jadi yang bilang gila ini siapa? Ini Yesus gila di situ. Siapa yang ngomong? Bible, si Markus. Enggak, maksudnya itu orang lain atau saudaranya atau saudara? Ini Keluarganya. saudaranya. Oh, keluarganya. Oh, mana ada tulisan keluarganya? Coba di situ. Ini baca Kontol nih, Nabi keluarganya Doyan Al-Hijrah mendengar ayat hal 6 siapa? itu, mereka berjalan di tempat. Kontol Nabi Nah, ini Doyan keluarganya Selangkangan, ini. Al-Hijrah nama siapa? Oh, keluarganya. Jangan marah loh Kontol Nabi bang. Doyan Selangkangan siapa? Ya udah loh bang, abang di bawah ya bang ya. Siapa? Abang nggak bisa diskusi bang. Doyan Ya. Bocah siapa? Jangan bang, jangan menghujat bang. Kita nggak boleh menghujat loh bang. Kalau nggak ada data. Abang kalau datang marah-marah bang. Kita baik-baik loh di sini dari tadi. Jangan marah-marah bang. Jangan ya. Jangan marah. Bunda Kita ya diskusi tadi santai itu aja. Bunda yang kan Yesus itu dikatakan tidak waras atau orgil ini yang mengatakan itu siapa itu? Kalau Ada guru udah. oh begitu, masya Allah. Syukuran dosen. Kita nggak boleh dong kayak gitu hujat-hujatan. Oh nggak boleh kita Islam nggak boleh menafsir, menjelaskan, framing, menghujat nggak boleh ya kita ini ya. Ini Kita harus bahasanya hormat. kotor banget. Bahasanya kotor Udah banget. gurunda Jadi saya tadi. turunin ya. Udah gurunda. Hai Gerunda. Mohon maaf ya Bang Semi nggak mendidik, nggak mengedukasi. Jadi saya turunin ya. Disimpan dulu kebenciannya. Kalau mau diskusi ya Bang, Abang boleh bertanya silahkan, kita yang jawab. Tapi jangan kayak gitu pertanyaannya ya. Sampai bahasa mulut kotornya itu keluar semua Bang, nggak boleh Bang ya. Kita ini Ngeri negara ya. hukum, negara Indonesia ya. Kalau Abang emang benar-benar toleransi ya tunjukkan ya. Jangan Ngeri ya. kebencian. Host ngeri bahasanya tadi itu ya. Iya, ngeri. Kayak bahasa penjajah gitu ya. Saking sakit hatinya sama Oh, sakit Bang hati. Juma, sama Islam ya kayak gitu. Iya, iya. Datang-datang langsung menghujat. Oh, sakit Padahal hati kita gitu. baik-baik loh. Mungkin gini host, sakit hatinya kan dengan adanya Komal Muslim ini kan Komal cerdas, edukasi ya. Ternyata dengan adanya Komal Muslim ini mengganggu jemaat mereka sehingga banyak yang mualaf. Mungkin itu juga salah satunya ya host. Ya, itu jadi bahan juga buat mereka itu makanya di gereja kan pernah diputar tuh videonya Bang Juma kan. Saking sosok ini Bang Juma ini sosok yang ditakuti sama mereka, bukan disegani lah, bukan ditakuti, disegani sama mereka. Sampai videonya pun diputar di dalam gereja. Ini keren kan? Iya, kalau Bang Juma ini memang kita tahu sebagai ikon Muslim, sementara ini kan sebagai debater Muslim yang tidak pernah terkalahkan bapak-bapak gereja gitu ya. Kalau bapak-bapak gereja, jemaat gereja sakit hati karena banyak yang mualaf, saya juga sakit hati sama Bang Juma, host. Karena dengan adanya Bang Juma, setiap Bang Juma naik, pasti ada yang mualaf terus. Aduh, kapan kita mau diskusi dengan oten-oten? Nggak habis otennya. Janganlah Bang Juma semua dimualafkan, janganlah. Tapi saya pesan loh saya ke bilang Bang nanti Juma. Komal Muslim sepi. Saya udah pesan ke Bang Juma, jangan dulu mualafkan si Edis, si Ahmad, si Agatha, si Bombom itu kan. Jangan dulu si RK, jangan dulu. Kalau mereka mualaf semua bubar Kristen, bubar. Gak bakal ada debat. Bubar.
biarkan mereka mati dengan kekafiran ya, biar ada subuh. Si bom kalau dibakar di api neraka itu bisa ribuan tahun itu nyalanya, kan badannya gede. Ya, ini tapi jangan cerita-cerita ke orang, ini kita bertiga aja lah. Nanti orang dengar nggak boleh seperti itu. Ada Ya. Bang Jumanya loh. Nih Bang Juma marahin Bunda Rahma. Bunda Kita Rahma nggak boleh ngomongin. menghujat, hostnya nggak boleh menghujat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. aku biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, waalaikumsalam. Sore ada gurusnya. Iya. Bang Juma, saya langsung aja to the point nih, Bang Juma. Saya Silakan, bertanya, Bang Juma ya. silakan. Masya Allah. Kita kan, Iya. saya kan anak baik, Bang ya. Anak baik Ya. ini tidak pernah menghujat, Bang ya. Tidak. Islam saya dengar Bang Juma selalu mengajarkan Islam. Bang Juma selalu mengajarkan kepada teman-teman kita semua ya, Muslim, Islam itu tidak boleh menjelaskan, menafsirkan, framing atau menghujat kitab-kitabnya orang ya, kitab Hindu, Buddha, apapun lah ya, termasuk Kristen. Nah, tetapi gini Bang, ketika Bang Juma menyampaikan suatu kebenaran, ya, kebenaran apa yang dibaca gitu kan, apa yang dipahami oleh teman Kristen, nah dikatakan menghujat. Tetapi sebaliknya kalau mereka menghujat, ini ajaran kasih gitu loh. Saya heran Bang, ya mungkin Bang Juma bisa kasih pencerahan di sini. Silahkan Bang Juma, terima kasih. Iya, Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena cakupan pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu hanya bersifat temporer, dan secara histori dapat kita lihat benang merahnya di dalam kitab mereka sendiri, bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam ajarannya adalah universal untuk seluruh alam semesta, maka mereka akan menyadari bahwa sulit untuk memperjuangkan agama mereka dengan menggunakan dalil atau data di mana Bu Rahma noise, sehingga ketika berhadapan dengan umat Islam, mereka mencoba untuk mengalahkan umat Islam tapi tak sanggup, karena senjata yang digunakan oleh umat Islam itu adalah akal yang ditopang oleh wahyu dari langit dan juga kebenaran Sang Maha Mengetahui, sedangkan mereka hanya berlandaskan kepada terjemahan demi terjemahan yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana aslinya, original teksnya dari kitab mereka. Sehingga kalau umat Islam yang menyampaikan sesuatu yang muatannya benar dianggap menghujat, sedangkan kalau mereka menyampaikan hujatan, mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Jadi saudara-saudara, dari awal berdiri keyakinan mereka, kepercayaan mereka memang itu berasal dari hujatan. Bagaimana orang-orang Yahudi menghujat, bagaimana kemudian orang-orang Yahudi menista, menghinakan yang kemudian mereka sebut Yesus, dan lagi-lagi mereka mengaminkan. Ajaibnya itu di situ. Ketika orang Yahudi menghujat, mereka mengaminkan, mereka mengikuti bahkan apa yang menjadi tolak ukur daripada insiden penyaliban terhadap oknum yang mereka sebut Yesus itu berakhir atau finalnya mereka masuk surga kalau percaya kepada kezoliman atau kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bekerjasama dengan orang Romawi. Nah ini kenapa kemudian mereka frustasi, mereka putus asa, sehingga satu-satunya cara ya hanya menghujat, hanya menista dan merendahkan, menyerang pribadi, menyerang golongan. Kalau kita umat Islam, ya memang diperintahkan untuk menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena Al-Quran ini diwahyukan memang untuk seluruh umat manusia. Al-Quran diwahyukan untuk Kristen. Maksudnya Al-Quran itu diwahyukan kepada oknum-oknum yang mengaku hari ini sebagai umat Kristen, sebagai ateis, sebagai Hindu, Buddha, dan seluruh alam semesta. Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzala al-furqan
ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nathira. Maha suci Allah yang telah mewahyukan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar beliau Nabi Muhammad menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Ini yang menjadi pedoman kita. Kenapa kita harus tablik, kenapa kita harus syiar, kenapa harus ada apologet Islam, kenapa harus pemberitaan Al-Quran kepada saudara-saudara non-Muslim. Karena Al-Quran memang diwahyukan oleh Allah untuk alam semesta. Berarti Al-Quran itu juga diperuntukkan untuk orang-orang Kristen. Sedangkan Bible, ya kita lihat surah-surah Paulus itu hanya diperuntukkan kepada jemaat-jemaat ya khusus atau spesial yang disebutkan di dalam setiap suratnya Paulus. Bahkan di kitab Lukas disusun itu untuk diberikan kepada saudara Theophilus, seorang kaisar pada zamannya. Jadi saudara-saudara, hanya Al-Quran lah yang diwahyukan dari langit, yang fungsinya untuk menjadi pemberi peringatan kepada alam semesta. Sedangkan kitab Torah itu hanya untuk Bani Israel, Zabur juga demikian adanya, begitu juga dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa, itu hanya diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Saudara Kristen ini, nanti kita minta dari mereka ini dari mana, nabi apa yang datang mengajarkan menyembah manusia yang mati terkutuk di atas pohon. Sekira begitu dari saya, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ba. Dinda Erik, Salam sehat, Riki Bang. dan Salam Dudin sehat. Alif. Makasih, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silahkan naik ke atas ya. Kita malam ini mengusung tema, siapakah yang menghujat Yesus, Islam atau Kristen? Ini temanya teman-teman. Silahkan buat teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, silahkan naik dengan tema yang udah tertera di atas ya. Islam atau Kristen yang menghujat Yesus. Kita buktikan by data, by dalil ya. Sedikit lagi host boleh ya, Bang Gimana sebelum menunggu Oten. Silakan. Oke, kita nih gini, yang saya dapat poinnya bahwa kenapa dalam ketika umat Islam menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan apa yang tertulis gitu kan, dan disepakati, mereka pun sepakat sebenarnya, dikatakan menghujat. Tetapi ketika mereka menghujat dikatakan itu ajaran kasih. Nah, poin yang disampaikan oleh Bang Juma, katakan mereka ini adalah, kalau poinnya saya singkat aja, bahwa mereka ini miskin literasi ya, tidak paham bahasa original text-nya dan membaca literasi lain, sehingga dikatakan miskin literasi, tentunya akan miskin narasi. Jadi narasi mereka hanya satu, menghujat gitu ya. Nah, tolong Bang Juma tolong sampaikan klarifikasi. Ini Bang Juma katanya nih, kalau kita dengar di komal-komal mereka, Juma itu penghujat, cuma penghujat. Nah, tolong klarifikasi, betulkah Bang Juma ini penghujat atau memang menyampaikan kebenaran? Ini luar biasa, ini harus diklarifikasi Bang Juma, silakan. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Bang Suma ya, Al-Quran menjelaskan kemudian bagaimana orang-orang yang mengatakan dirinya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Allah Subhanahu wa taala mengurai informasi yang ada di dalamnya untuk kita pahami bersama, bahwasanya ketika kita berbicara mengenai sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, di Islam disebut dengan nama Isa Al-Masih, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach, sedangkan orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Isqalallahu ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah
Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Di ayat tersebut kalau nggak salah ya, di Ali Imran ya, di situ Allah menjelaskan, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu, serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Bang Suma hari ini adalah upaya untuk membersihkan kemudian Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam dari orang-orang kafir yang mengatasnamakan diri mereka itu pengikut, tetapi sebenarnya mereka itu adalah penghujat. Mereka itu adalah penista. Mereka itu adalah anti Mesias, anti Kristus, anti terhadap Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang kita perjuangkan ketika mereka mengatakan Yesus mati dikutuk untuk menebus dosa-dosa orang yang memperkosa ibu kandungnya sendiri, maka Bang Sumahadir mengatakan tidak. Yesus bukanlah alat tambal dosa-dosa kalian. Bang Sumahadir kemudian membersihkan nama Yesus dari pitnahan orang-orang kafir yang tak mengerti sama sekali. Tidak mengerti, tidak paham. Bahkan mereka tidak belajar tentang Bible. Mereka hanya disodorkan doktrin dan dogma. Sedangkan kita Islam siang dan malam kemudian membersihkan Yesus dari pitnahan, dari sangkaan batil orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikutnya. Ini fakta real. Al-Quran yang menjelaskan itu. Ketika Al-Quran mengatakan beliau diutus hanya kepada Bani Israel, lisannya pun mengatakan beliau diutus hanya untuk Bani Israel. Ketika beliau mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, Al-Quran juga mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan mereka, ya, dengan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka ya, menganggap kemudian yang disalib ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa endingnya? Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah, orang yang disalib itu hisyum fid dunya, orang yang dihinakan oleh Allah. Sedangkan di dalam kitabnya Yahudi, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuki oleh Allah. Jadi mereka memaksakan Yesus itu orang yang dikutuk, mereka memaksakan Yesus itu orang yang dihinakan demi untuk membebaskan pelaku-pelaku maksiat di antara mereka. Dosa mereka mencabul, dosa mereka memburit, dosa mereka merampok, dosa mereka membunuh, itu semua ditanggung dan dilemparkan ke pundak Yesus. Ini penghinaan. Maka Islam datang untuk membersihkan kemudian Yesus dari pitnahan-pitnahan penumpang gelap yang cintanya bertepuk sebelah paha, yang mengatasnamakan pengikut daripada Yesus, tapi sebenarnya mereka bukan pengikut. Mereka bukan pengikut. Mereka yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus asli sebagai pengikut Kristus palsu. Ini jelas nih. Itu tidak bisa kemudian saudara Kristen kita ini pungkiri bahwa di dalam kitab mereka itu termaktub dua Kristus, dua Yesus yang berbeda. Dan saya bisa membuktikan itu secara data, saya bisa membuktikan itu secara akal, dan bahkan saya bisa memporak-porandakan pertahanan mereka dengan fitrah kemanusiaan. Makanya mereka sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena belum ada pendeta yang sanggup kemudian membantah argumentasi Bang Suma yang terukur dan sulit untuk dibantah karena ditopang oleh dalil yang justru sumbernya berasal dari kitab mereka sendiri. Makanya kalau berhadapan dengan pendeta, berhadapan dengan pastor, pasti bulan-bulanan kemudian pendetanya. Kenapa? Karena pendeta sendiri ya percaya, yakin
dan menanamkan kemudian sebuah konsep doktrin dogma kepada jemaat justru bertentangan dengan pokok inti daripada hukum primer yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Itu bang, sulit. Ini yang noise di mana ini ya? Suara saya masih kedengaran? Jelas dulu. Masih. Masih bang. Oke, baik. Alhamdulillah. Luar biasa ya, itu tanggapan dari Bang Juma. Jadi ya kita dapat poinnya di sini bahwa Bang Juma ini dalam posisi bagaimana mendudukan Yesus pada posisi yang sebenar-benarnya, tentunya mendudukan ini secara adil gitu, apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Nah di sini Bang Juma sebagai Muslim, sebagai debater yang memang tidak pernah terkalahkan ya. Kalau kita lihat Bang Juma ini sudah level internasional ya, udah sampai level di planet-planet sana. Kita tahu itu. Sampai saya ditelepon dari planet sana itu, ditelepon, oh Bang Juma ini siapa? Bang Juma terhebat gitu. Nah gini Bang Juma, tadi dikatakan bahwa Bang Juma ini menyampaikan apa yang disampaikan dari Al-Quran. Betul, kalau Al-Quran ini bisa dikatakan sebagai Al-Quran petunjuk gitu ya, dan mengisahkan kisah-kisah yang lama. Dan bisa saya ambil kata bahwa Al-Quran ini adalah sebagai korektor, mengoreksi penyesatan-penyesatan yang telah disesatkan oleh Bani Israel ya, pada saat itu ya, baik zaman Isa maupun Musa, Daud dan lain-lain yang disesatkan. Maka datanglah Al-Quran sebagai korektor, mengoreksi tentang hal-hal yang dulu ini yang salah, seperti contoh tentang Yesus ini terkutuk. Datanglah Al-Quran, wah Yesus tidak terkutuk, dia dimuliakan kan. Banyak di satu surat Maryam itu banyak cerita di situ tentang malah tentang bagaimana mulianya Yesus, bagaimana mulianya bundanya seperti itu. Nah kemudian gini Bang, tadi dikatakan bahwa ada Yesus palsu. Bang Juma boleh gak kasih kisi-kisi? Ini banyak teman-teman bertanya, ada apa? Oke, ini banyak yang nanya, mana ada Yesus palsu katanya. Tolong dijelaskan lagi Bang sedikit apa itu Yesus palsu. Karena kalau Yesus palsu, saya pikir gini, kalau Yesus palsu ini kan penyesat. Nah penyesat ini bisa datang dari golongan manusia dan golongan iblis atau syaitan seperti itu. Silahkan Bang Juma, terima kasih, ini luar biasa ya. Ten catat ya. Baik. Ada oknum yang diceritakan sebagai oknum palsu dan itu ditopang oleh data yang kuat ya, itu data primer, maksudnya data pokok dalam bukunya saudara-saudara Kristen. Bahkan ketika Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, itu bisa dibuktikan. Ketika mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, Allah membalas tipu muslihat mereka. Karena sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pembuat kejahatan. Tuh. Apa maksud saya? Ketika Al-Quran menarasikan Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat manusia, tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang menjadi pembantah pernyataan Tuhan tersebut. Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab, itu nggak ada. Ketika Al-Quran diwahyukan dengan narasi yang sempurna, disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh alam semesta, tidak ada. Jadi Al-Quran itu seia sekata dengan apa yang ada di dalamnya, dan pergerakan Al-Quran dari zaman ke zaman di dalam menapaki kehidupan umat manusia. Berbeda dengan Bible, berbeda dengan oknum-oknum sebagai penulis di dalamnya. Antara pernyataan yang satu dengan pengakuan yang satu dari sumber yang sama itu berbeda dalam satu hal. Contoh, kita angkat Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuh, kata Yesus tuh. Tapi pada kesempatan yang lain, ketika di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain atau bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba yang sesat
dari umat Israel. Itu pernyataan dari oknum yang sama. Namanya maksudnya. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kayak mana ini? Yesus Kristus berkata, jangan ke bangsa lain. Yesus Kristus berkata, pergilah ke seluruh bangsa. Ini yang betul yang mana? Inilah yang disebut di dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya kasih minimal 4 data, saudara-saudara. Di dalam Lukas 1 nomor 33 diterangkan, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu satu. Jadi Lukas 1 nomor 33 dikatakan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, bukan bangsa lain. Untuk selama-lamanya pun dituliskan di situ. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, agar didengarkan sahabat-sahabat, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang-orang Israel, yaitu Yesus. Ini data primer, bukan tafsiran. Di situ diterangkan, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Tuhan Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Bukan membangkitkan juru selamat bagi orang Indonesia, tapi orang Israel, yaitu Yesus. Bagaimana ketika Yesus berdoa? Yohanes 17 nomor 9. Aku Yesus berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus diutus kepada Bani Israel. Tidak layak roti yang disediakan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Yang terakhir, ini Paulus sendiri nih. Paulus sendiri nih yang mencatat. Di Galatia 4 nomor 5. Apa kata Paulus? Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Apa maksud daripada kata takluk di situ? Maksud takluk di sini adalah yang tunduk kepada hukum Torah. Yesus diutus sebagai penebus mereka yang takluk, yang tunduk kepada hukum Torah. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara-saudara Kristen kita ini tunduk kepada hukum Torah? Hanya naluri manusia waras yang bisa menjawab itu. Jadi sesungguhnya apa yang ditorehkan oleh Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Memang Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Kristen ini ya juga menjadi pengikut Yesus. Silakan aja. Jadi kalau Yesus yang benar itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, ada Yesus yang datang yang menyesatkan banyak orang. Kalau banyak orang berarti seluruh bangsa. Jadi ada penyesat yang datang yang menyatakan dirinya untuk seluruh bangsa. Indikasinya kita lihat di dalam percobaan iblis kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Di situ iblisnya mengatakan, seluruh kerajaan di atas dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembah aku, kata iblis. Jadi Yesus dijanjikan kerajaan dunia oleh iblis. Ketika ada Yesus yang keluar dari kubur, pengikutnya kemudian menundukkan kerajaan Roma yang besar sebagai
kerajaannya. Jadi kerajaan besar diberikan kepada Yesus ketika Yesus kemudian sujud menyembah kepada iblis. Seluruh isi kerajaan dunia dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Nah itu saudara-saudara. Sehingga ketika diterangkan kemudian sejarah bahwa kerajaan Romawi takluk di bawah hukum Kristus, ya, pertama kali lahirnya agama Katolik, maka itu indikasi kuat bahwa ada yang menerima kerajaan dari yang menjanjikan kepada Yesus. Yesus menolaknya, tapi ada yang menerimanya. Itulah yang terjadi. Demikian. Masya Allah, betul-betul dong. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, Yesus yang anak Maria itu adalah dimana ketika iblis mencoba Yesus, maka Yesus pada saat itu menolaknya. Bukan hal yang kecil diberikan oleh iblis. Seluruh dunia diberikan oleh iblis kepada Yesus ketika Yesus itu mau menyembah kepada iblis. Ya. Ya. Lalu ada Yesus yang lain, ajakan iblis. Artinya tunduk kepada si raja setan. Ternyata betul, Bang. Umat Kristen di seluruh dunia ini paling banyak, Bang. Paling banyak umat Kristen di seluruh dunia. Nah, apakah itu benar, Bang? Yesus yang palsu inilah yang menyesatkan banyak orang. Ya, saya sering berdialog dengan teman-teman Kristen. Kalau Yesus Kristus palsu itu bukan yang kalian sembah, dan pengikut Yesus palsu itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Mana pengikut Yesus palsu yang banyak itu yang dinubuatkan oleh Yesus kalau bukan Kristen? Ada enggak? Tunjukkan kepadaku. Sampai hari ini tak ada yang sanggup menunjukkan itu. Karena satu-satunya pengikut Yesus Kristus yang banyak ya hanya Kristen. Yahudi enggak. Yahudi itu masih tetap mengikuti nabi-nabi mereka. Nah, sedangkan Kristen ini pengikut Kristus katanya. Maka muncullah kita bertanya kepada mereka, Kristus mana yang kamu ikutin? Bukankah Kristus yang asli melarang muridnya ke seluruh bangsa? Sedangkan kalian ini bukan Bani Israel. Jadi Yesus mana yang datang mau menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya? Allahu Akbar. Masya Allah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu ya. Izin Margaret. Selamat malam, saudara, saudari. Margaret, Oten, Kristen. Malam. Margaret. Iya, malam Bunda. Ya, Kristen ya. Kristen Bunda, Kristen saudaraku semuanya, selamat malam semuanya. Malam. Oh, Margaret ini agak-agak cantik gitu ya. Lanjut. Iya, saya dari Pekanbaru. Salam toleransi. Ya, salam toleransi. Silakan Saudari Margareta, mungkin ada yang mau ditanggapi dari pernyataan saya. Kalau kami semua orang Kristen ini menyembah Tuhan Yesus Hamasiah, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Begitu saudaraku semuanya. Ya, kita hargai itu. Kami nggak ada hak untuk mengganggu gugat. Di sini kita hanya mengungkap data di mana Yesus meminta kepada Bani Israel sebelum ada Kristen nongol agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka." Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Di data yang lain, Matius 24, di situ muridnya datang kemudian kepada Yesus, "Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?"
Tanda kedatangan Yesus itu, sebelum Yesus paparkan di sana, Yesus terlebih dahulu minta kepada muridnya Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu atau kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Satu-satunya kelompok di luar murid Yesus yang asli yang memakai nama Yesus kemana-mana itu hanya Kristen. Dan lagi-lagi kalau kita melihat, Kristen ini memang mengikuti Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang diikuti oleh orang Kristen adalah anak manusia yang bangkit pada hari ketiga. Sedangkan ajaran Yesus yang asli, Yesus anak manusia yang bangkit pada hari ketiga itu di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 itu adalah alat atau tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan mengikuti atau percaya atau mengimani Yesus Kristus atau manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga, berarti Kristen ini juga kelompok dari angkatan jahat tersebut. Sebenarnya selesai kita sampai di situ. Seperti itu, saudari, silakan. Jadi begini ya saudaraku semuanya. Kami orang Kristen ini mengenal Tuhan Yesus HaMasyiah itu yang lahir di Palungan, putra Bunda Maria. Yesus HaMasyiah itu Injil, kabar baik. Yang Yesus palsu itu adalah dia tidak mati dan tidak bangkit. Begitu saudaraku. Yang bangkit dikatakan oleh Yesus itu simbol atau tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya kebangkitan hari ketiga kata Yesus itu adalah angkatan jahat. Kalau angkatan jahat, tepatlah kemudian diusir. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi angkatan jahat ini akan diusir. Dan angkatan jahat ini adalah mereka yang mempercayai, meyakini bahwa hak mereka itu yang telah diberikan kemudian oleh Yesus adalah bangkitnya manusia pada hari ketiga. Jadi angkatan jahat punya hak untuk memeluk, untuk mempercayai, untuk meyakini orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu sebagai apapun, sebagai Tuhan, sebagai apapun, silakan. Karena itu memang adalah simbol hadiah untuk para pelaku kejahatan. Itu data. Jadi kalau hari ini ada orang yang percaya kepada yang keluar dari kubur pada hari ketiga, ya mereka kelompok jahat. Itu data di dalam kitabnya saudara Kristen sendiri yang mengatakan itu. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah kelompok jahat. Makanya kalau kita melihat saudara kita Kristen, miring kita dibuatnya. Kenapa? Mereka manusia, menyembah kepada manusia. Mereka pegang kitab, di mana kitab yang mereka pegang ada perintah untuk bersunat, dan itu perjanjian kekal. Dan itu perjanjian kekal. Barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah. Kejadian 17 nomor 14. Begitu juga hari Sabat. Hari Sabat itu perjanjian kekal, nggak boleh dinodai. Jadi bahkan di dalam kitab mereka Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku dia adalah utusan Tuhan. Dengan mulutnya sendiri dia hanya untuk Bani Israel. Tapi angkatan jahat ini tidak mau peduli. EGP. Yang penting kau Tuhan bagi kami.
nggak urus, makanya Yesus marah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena dipaksakan menjadi Tuhan, padahal dia hanya utusan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi, karena mereka ini adalah angkatan jahat. Yang namanya angkatan jahat, semua yang keluar dari mulutnya pasti kejahatan. Mulai dari dia berucap pertama kali sampai penutup ucapan, yang terlontar dari mulutnya pasti kejahatan. Meskipun disampaikan dengan nada yang ringan, nada yang rendah, dengan lembut, dengan susunan kata yang indah kedengaran, tapi cakupannya pasti kesesatan. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudari kita mengatakan itu Tuhan kami, itu adalah juru selamat kami, ya itu sudah kesesatan. Karena Tuhan menurut Yesus adalah hakikat yang telah mengutusnya, bukan dirinya. Tapi ada Yesus Kristus yang mau disembah emang. Yesus Kristus yang mana yang mau disembah? Sang penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi ada Yesus yang hanya utusan Tuhan, ada Yesus yang mengaku Tuhan. Nah hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang mengaku penyembah Yesus Kristus. Berarti mereka adalah pengikut Yesus Kristus yang blusu. Silakan Anda ngaca, saudaraku ngaca, lihat. Lalu cocokkan dengan pola hidup Yesus yang asli. Samakah cara hidup beragama Yesus dengan kalian? Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud dalam beribadah, Yesus mengkuduskan kemudian apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yesus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yesus kemudian tidak makan babi. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat dan seterusnya. Yesus melarang membunuh dan seterusnya. Sedangkan kalian justru kebalikan dari itu semua. Jadi sekali lagi saya katakan, harus ada pengikut Yesus palsu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Tidak boleh tidak. Silakan. Udah kabur dia mana? Kabur. Makasih Bang Andre, syukron. Siapa nih? Bang R, Bang Ray. Bang Ray Kristen Muslim? Bang Ray Kristen Muslim. Oh. Uger. Selamat malam Uger. saudara. Uger. Malam. Uger. Dami Uger. Malam host, malam semua. Muslim Kristen saudara. Di TikTok Oten. Ten lanjut silakan tanggapi yang disampaikan guru kami silakan. Nggak apa-apa. Malam Bang Suma, malam host semua, malam Bu Bunda. Malam Bung. Iya nggak apa-apa. Saya cuman mau coba teksnya apa ya Bang Suma ya. Coba kita baca ya apa yang sih yang dikatakan teks ya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba kita baca ya. Iya. Kemarin Bang Suma senang dengan Matius 7 ya. Matius 7:15 ya. Iya. Sampai nomor 23. Kita mau buka Matius mana dulu nih Bang Suma? 24 dulu. 24 dulu ya. Siap. Matius 24 sebentar Bang Suma. Di rumah gelap soalnya nih. 24 berapa Bang Suma? Data 4 dan 5. Jadi Matius 24 ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Oke, ayat 24 itu mengenai ini nubuat akhir zaman ya Bang Suma ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah.
Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini buatnya Yesus nih Bang Suma ya. Ini teks yang berkata ya, bukan saya yang berkata ya. Teks yang berkata. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bilakah itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi pertanyaan murid ini seperti kapan ya? Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi? Pertanyaan, jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ini ayat 4 ya Bang Suma ya. Iya. Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini teks yang berkata ya. Sebab banyak orang nih Bang Suma. Iya. Setuju ya? Teks berkata banyak orang ya? Iya, setuju. Akan datang. Jadi banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Sudah banyak orang yang memakai namaku belum nih Bang Suma? Ini teks yang berkata ya. Akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang teksnya berkata nih, menurut teks, apakah sudah banyak orang datang bahwa akulah Mesias? Oke. Saya jelaskan Menurut ya teks Bang kan ya. Banyak orang. Iya. Saya jelaskan ya Bang. Kita coba Boleh? teks yang berbicara, bukan menurut saya, bukan menurut Bang Suma ya. Coba kita bicara teks yang berbicara Bang Suma. Ini yang menonton banyak ya. Teksnya berbicara sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Apakah sudah banyak orang nih yang datang dan berkata, aku Mesias? Teks yang berkata nih Bang, bukan menurut saya, bukan menurut Abang ya. Boleh saya jelaskan? Boleh saya tanggapi? Boleh saya uraikan datanya? Jadi ini Oke, kita bicara mengenai apa yang teks katakan ya. Bukan Oke, menurut sip. saya, Iya. bukan menurut Abang ya. Teks ya. Iya. Kalau kita berujuk kepada teks, kita tidak boleh kemudian langsung ke data nomor 4-nya. Kita harus kembali asbabul wurud kalau hadis. Sebab-sebab ungkapan Yesus ini apa? Kenapa ada ucapan ini muncul? Dan kepada siapa ucapan ini diberlakukan? Data nomor 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya. Jadi bukan datang semua orang yang ada di dunia. Cuman muridnya doang. Jadi kita harus mendudukkan teksnya pada narasi yang ada di dalam kitab ini. Datanglah murid-muridnya kepadanya. Di sini orang Kristen ada nggak yang datang? Pastor, pendeta, penatua, jemaat gereja, nggak ada ya? Ini cuma murid-murid Yesus yang datang. Murid-muridnya. Oke. Iya, oke. Murid-muridnya Pak itu adalah dari Galilea ya. Orang-orang yang sederhana, yang biasa. Iya, oke. Jadi bercakap-cakap sendirian dengan Yesus, dan mereka murid-murid ini berkata, katakanlah kepada kami di sini masih murid-muridnya, bukan menuju kepada orang lain. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini murid-muridnya masih kan? Murid. Oke, masih. Murid. Ya. Berarti Yesusnya mengatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Jadi kata Yesus kepada muridnya, akan banyak orang yang datang kepada muridnya memakai nama Yesus. Dan orang-orang yang datang kepada murid Yesus ini mengakui kalau Yesus itu Mesias. Mereka mengakui kalau Yesus itu Mesias. Mereka mengakui kemudian kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Mereka mengakui itu.
Mereka Teks tidak mengakui bicara kalau seperti itu, Yesus. Bang Suma. Oh bukan. Tunggu bang. Mereka berkata, akulah Mesias. Mereka ini berkata, akulah Mesias. Siapa itu Bang? Ya akulah Mesias, siapa yang ngomong Bang? Orang banyak yang mengaku Yesus itu Orang Mesias. banyak, betul. Orang Iya. banyak. Kapan Bang? Orang Nanti, banyak kan? mengaku Yesus itu Mesias. Iya, kapan? Menurut teks kapan Bang? Datang kepada murid Tanda Yesus. kedatanganmu kan? Tanda kan? Di Datang ayat kepada yang murid atas. Yesus. Betul, tanda kedatanganmu, tanda akan datang. Apakah tanda kedatanganmu? Jadi tanda kedatangan, ini kan profesi ya Bang? Nubuat ya? Iya, ini kan Judulnya maksudnya kan maksud tentang Yesus akhir nih. zaman ya? Iya bang. Ini kan Betul, ditanya jadi Yesus. Kan, ini kan judulnya dibilang khotbah mengenai akhir zaman, itu aja sih. Bukan Iya kan pada Yesus waktu ditanya. itu. Tapi yang nanti Kan Yesus- itu akan datang, kapan tuh akan datang? Ya, yang kan penyesatnya sudah datang kepada murid-murid Yesus, Bang. Makanya Yesus Ada mengatakan belum Bang, yang tanda-tanda. sudah menyatakan akulah Mesias? Oh, sabar dulu, nanti ke situ. Nanti ke Dari situ, Bang. teks ini Bang Zuma, dari teks ini sudah ada belum banyak orang datang memakai nama Yesus? yang Ada berkata, banyak "Akulah ke Mesias"? Ananias, Sudah ada ke belum, Bang? Ananias Sudah ada belum, Bang? ada, ke Ananias ada, ke Paulus ada, kemudian Banyak penulis orang, kit. Iya. aku adalah Mesias. Kalau Mengaku sudah aku lebih adalah dari dua Kristus. itu banyak. Kalau lebih dari dua itu banyak, Bang. Jadi ke Ananias 1, kemudian ke Markus 1, kemudian ada juga datang kepada Paulus 2, kemudian datang juga di penulis Gimana, Bang, Wahyu teksnya, juga Bang? 3. Yang pertama, Yang mengaku yang pertama aku ya. adalah Mesias nih Bang. Ya, di dalam perjumpaan Paulus dengan sosok yang ada di padang gurun itu 1. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Itu 1. Betul. Nah, kemudian ketika dikatakan banyak orang yang menyesatkan, mereka menyesatkan banyak orang. Ya, orang-orang Kristen ini pengikut Paulus yang menyesatkan keturunan-keturunan mereka semuanya. Makanya jadi banyak orang. Kan Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Kalau Anda mengatakan ada oknum yang mengaku Mesias, itulah yang datang kepada Paulus. Kalau Anda mengatakan banyak orang mengakui kalau aku ini Mesias, Kristen-Kristen lah itu. Jadi klop. Tidak bisa Kalau ada, lari Bang, ya, Kristen. di ayat 6 ya. Kamu Ya, akan silakan. mendengar deru perang. Dan Kamu di situ siapa, kabar-kabar Bang? Tentang perang. Kamu di situ Jadi siapa? Ini belum selesai di Bang. Ya, kamu di situ siapa? Kamu ini pada pendengar. Jadi Kamu pada siapa waktu- di situ, jadi Bang? Kamu di ketika situ siapa? Jangan kisah membiaskan ini- data. kisah- Kamu di situ siapa? nggak mau data. Kamu ya. Ya, kamu di situ siapa? Jadi, saya pertanyaan saya, ketika kitab ini ditulis, apakah komunitas ini sudah lahir belum, Bang? Gerakan Yesus ini Enggak, jangan kemana-mana dulu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ dulu. Tunggu. Kamu di situ siapa, Bang? Ya. Jadi secara ini adalah kisah-kisah narasi ini cerita ketika murid-murid bertanya kan, Bang? Berarti Kisah kamu itulah akan oleh mendengar deru perang. Ya, ini kan nubuat, Bang. Kamu akan mendengar. Siapa kamu di situ? Sudah belum mendengarkan, Pak, Bang? Enggak, murid-muridnya pernah nggak diperangi? Itu dulu. Ya, kamu akan mendengar deru perang, Bang. Perang. Kan murid-murid Iya. tidak Tahu, Yesus tahu, tidak pernah tahu. mengajarkan untuk melawan Romawi kan pada waktu itu ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang Yesus tidak pernah perang. mengajar untuk melawan Romawi pada waktu itu. Kenapa Anda ini? Israel, Kenapa Anda tidak? Kenapa justru Anda mau lari dari data? Tadi sepakat kita bahwa Yesus berbicara kepada orang yang ada di depannya. Anda mau membiaskan kepada seakan-akan akhir zaman di situ. Inilah makanya kenapa disebut penyesat. Karena data pun akan diputar-putar gitu loh. Seakan-akan mereka ini penjahat yang sedang diinterogasi, tetapi mereka akan lari kemana-mana untuk menghindarkan diri mereka sebagai terdakwa. Itulah Kristen, Bang. Kelebihan Kristen itu di situ. Pandai melilit lidah. Pandai memainkan peran sebagai penyesat. Anda mencoba untuk bernarasi bahwa seakan-akan di situ bukan murid Yesus. Hanya orang gila sedeng yang bisa percaya itu.
Jujur saja, bahwa memang terjadi perang. Di situ juga dikatakan oleh Yesus, atau tentang perang. Bukankah terjadi huru hara pada zaman itu? Setelahnya pun terjadi huru hara kan? Bagaimana diceritakan dalam kitab MKB? Orang-orang Roma datang membasmi pembaca-pembaca kitab Torah. Siapa yang menyimpan kitab Torah ditemukan lantas dibakar hidup-hidup. Anda mau kemana perginya? Ini Anda sedang dikulitin. Karena memang Yesus harus dibersihkan dari orang-orang kafir. Sampai Anda bertekuk lutut, mengakui, oh memang kami ternyata terbukti bukan mengikuti Yesus orang Yahudi. Tapi yang kami ikuti adalah Yesus lain. Anda harus jujur sampai di situ. Dan kalau Anda mempertahankan kesesatan yang Yesus katakan, kalian semua adalah pembuat kejahatan, maka kami harus sabar mengikuti bagaimana lidah Anda itu melilit seperti ular yang melilit di sebuah pohon. Sekarang dunia sudah canggih, Bang. Internet di mana-mana, Bible bisa didapatkan di mana-mana. Tak ada lagi orang bisa dikibulin. Apalagi umat Islam sudah turun tangan. Kenapa umat Islam turun tangan? Karena setiap hari para misionaris itu turun tangan untuk memurtadkan umat Islam, mengajak umat Islam menyembah kepada Kristus palsu itu. Jadi apa yang Anda pertontonkan di sini, Anda melilit lidah, mencoba untuk bernarasi bahwa kamu di situ adalah orang yang bukan murid Yesus, tapi orang-orang yang muncul belakangan. Saya salah sedikit ya. Jadi Makabe itu sebelum Yesus, Bang Suma. Itu aja sih ya. Jadi Bang Suma juga sedang memasukkan pikiran Abang ke dalam Oke, betul. Saya paham, saudara. Benar sekali. Ini apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Atau kabar-kabar tentang perang? Iya, Makabe itu sebelum, jadi tadi Bang Suma saya berbicara tahu, mengenai Makabe. saya ngerti, Makabe saya itu paham, sebelum Yesus, saudara. jadi gitu. Jadi Bang Saya Suma, ya, itu paham. aja deh, Bang Suma. Ya, selamat Saya malam, Bang Suma, ngerti. ya. Saya paham, saya ngerti. Anda baca dalilnya dulu. Anda baca dalil, Bang. Jangan keraskan hati Anda. Kamu akan mendengar deru perang. Bukan berarti perang itu belum terjadi. Selamat. Kenapa orang ini? Yang saya bukan selamat, Bang Suma selamat untuk memasukkan pikiran Bang Suma ke dalam teks kitab suci. Silakan, Bang. Kitab suci pula dibilangnya. Jadi kembali kepada tema, saudara ya. Kembali kepada tema. Yang dinasehati Yesus di sini bukan Kristen. Yang dinasehati di sini adalah Yahudi. Yang dimaksud orang banyak datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang itu adalah Kristen. Itu Pak, kesimpulannya Pak. Ya? Yesus mengubah hukum Taurat, setuju ya? Enggak usah ke situ Pak, enggak usah ke situ. Begini aja. Saya punya kesimpulan karena kita berdialog nih. Anda naik ke sini berarti Anda ingin mendengarkan kebenaran. Jadi apa yang saya uraikan itu adalah materi diskusi. Anda ikhlas mendengarkan saya, bukan ada pemaksaan, kan gitu. Saya cuma berkata ini bukan menurut pendapat jadi saya. tidak ada istilah lapor melapor, menghujat atau menista. Saya menyajikan data. Saya ucapkan selamat, Bang Suma selamat. Jadi saya simpulkan, jangan pasrah gitu, bantah saya Pak. Saya katakan bahwa orang-orang Yahudi diminta waspada kepada Kristen. Itu kesimpulan saya. Ya selamat Bang, selamat Bang Suma memasukkan. Udah, Anda istirahat kalau gitu. Kalau cuma bisa selamat istirahat aja dulu. Malam. Ya, silakan tidur sana sampai ke neraka. Jadi saya simpulkan nih. Saya simpulkan berdasarkan data ini. Kandidat yang datang kepada murid-murid Yesus, yang banyak orang tuh, yang mengaku-mengaku kemudian membawa nama Mesias tuh, yang mereka menyesatkan banyak orang tuh, hari ini kita belum menemukan kandidat lain selain Kristen. Ada nggak kandidat lain selain Kristen? Yang pemuka-pemukanya, orang-orang terdahulunya datang kepada murid Yesus. Di Islam ada nggak? Dari Islam ketemu dengan murid Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Hindu Buddha ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hanya di Kristen kandidatnya. Berarti orang banyak yang menyesatkan itu siapa? Kristen. Nah itu. Kalau ada yang lain silakan tunjukkan kepada kita. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus kemana-mana? Ya hanya Kristen lah. Nah itu hanya Kristen. Gak bisa.
Gak bisa mengelak. Mau ke mana coba? Siapa yang mau dituduh di sini? Siapa yang mau dituduh kalau bukan Kristen? Yang memakai nama Yesus dan mengaku Yesus itu Kristus kemana-mana itu siapa? Tuduh aja Kristen lah baik. sampai gerebek. Nggak masalah kok. Beda biarin dulu dia. Diskusi pun oke, mah. Kenapa bang? Yesus yang benar itu menurut Suma yang mana? Utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengakui dengan mulutnya bahwa dia utusan untuk Bani Israel saja dan melarang murid-muridnya kepada bangsa lain. Itu yang asli. Utusan itu apa Bang Suma? Itu yang asli bang. Asli itu apa? Asli artinya Yesus beneran yang datang ke tengah-tengah Bani Israel yang adalah nabi dan rasul untuk mereka, yang lahir Sandingkan tanpa dengan ayah, Yesus palsu yang mana? Yesus mengajak palsu. dan melarang, yang mengajak memberitakan Injil dan melarang kemudian murid-muridnya ke bangsa lain. Itu yang asli. Sedangkan yang palsu yang mengajarkan sebaliknya, yaitu mengajarkan ke bangsa lain, bahkan ke seluruh dunia. Coba sandingkan yang palsu dan yang benar, yang mana tuh? Yang benar itu mengaku aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel dan melarang murid-muridnya Apa itu jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada Utus itu domba apa? sesat dari umat Israel. Sedangkan yang palsu yang keluar dari kubur yang justru memerintahkan orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Datanya mana? Matius 28 nomor 19 nomor 20. Apa dia bilang sana? Pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Salah pengikutku itu salah. Kau tambah-tambahin itu semua. Jadi apa Dan? Muridku dong. Apa Sama pengikut? dong, sama Mana aja. Di mana Sama, Bang. samanya? Bedanya pengikut dengan murid apa? Murid itu dari bahasa Inggris disciple. Heeh. Disciple. Enggak, bukan dari segi bahasa, Bang. Bukan dari segi bahasa yang Pengikut itu belum tentu disiplin, Suma. apa sih? Yesus yang keluar dari kubur itu, Bang. Pergilah Mana ke ada sebangsa. kubur? Apa? Gimana ini? Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan pengikutku. Kau ngarang-ngarang kau Suma. Loh, apa bedanya? Beda lah. Maksudnya kalau pengikut apa? Misalnya pengikut Yesus itu yang mana? Coba. Pengikut itu beda dengan murid. Murid itu Ya coba terangkan kepada saya pengikut Tidak itu yang semua mana, murid itu yang mana? Murid Tuhan Yesus saudara, 12 orang, saudara, pengikutnya coba. itu ribuan orang Suma. Coba terangkan ke saya siapa pengikutnya dan siapa kemudian muridnya, coba. Pengikutnya yang mana, muridnya yang mana? Coba. Yang saya tahu itu yang namanya murid itu 12 murid, itu disciple, disiplin. Terus yang pengikut yang mana? Pengikut itu ribuan orang. Berarti Gimana? bagaimana datanya itu di dalam kitab? Semua ini belum paham itu pengikut dengan murid. Iya, oke Bang. Utusan juga. Oke Bang. Jadi menurut saudara murid itu yang 12 itu ya? Iya, jadi menurut saudara yang disebut murid yang 12 orang itu? Utusan dalam Alkitab itu Suma, utusan dalam Alkitab Nggak beda nyambung dengan ini yang ditanya ini. biasa. Iya, saya bertanya dengan Sopian, saya tanya sama saudara, yang disebut murid Yesus itu yang 12 orang saja? Ya. Terus kenapa Yesus memerintahkan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Iya, karena dalam pemuridan itu memang Maksudnya amanat gimana? adalah Maksudnya gimana? pemuridan. Katanya yang disebut murid hanya 12. Ya, ketika ada pemuridan, maka itu murid. Terus kenapa dia minta kemudian seluruh bangsa untuk dimuridkan? Apakah Suma juga murid? Karena Suma Enggak, tidak percaya jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan Kita ke situ dulu, Bang. Jangan ke situ dulu, Bang. Pertanyaan saya, kalau yang disebut murid itu hanya yang 12, terus kenapa oknum tersebut meminta kepada seluruh bangsa untuk menjadi muridnya? Mana yang betul? Tapi faktanya tidak menjadi murid semua termasuk Suma.
Iya, jadi Apakah semua Anda, boleh dikatakan Anda sendiri Yesus? siapa? Anda sendiri siapa? Murid Saya atau murid pengikut? Yesus, karena saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Loh, lalu yang disebut pengikut siapa? Murid. Akibat daripada pemberitaan Injil. Ya, lalu yang disebut pengikut yang mana? Cuma bukan. Eh. Jangan klaim Yesus. Terus yang disebut pengikut yang mana? Kalau kamu mengatakan Yesus benar, pasti aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kristen itu apa artinya? Kristen itu artinya apa? Ikut Kristus. Nah, berarti yang disuruh ke seluruh dunia menjadikan murid atau pengikut? Murid. Berarti Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Kristus. Yang murid mana? Yang murid yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kristen gak? Kristen. Berarti pengikut. Beda semua. Apa sih ini orang? Sakit otak kau itu sakit memang kan? Inilah kalau orang sudah disesatkan. Itulah bukti kalau kau itu disesatkan. Matius 12, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kau bilang salah. Yang benar adalah muridku. Kristen itu apa? Dampak dari pemberitaan Injil maka jadi murid. Jadi Kristen ini bukan murid. Kristen itu murid. Pengikut Kristus. Yes, tadi katanya murid dengan pengikut beda. Dia jadi pengikut semua. Jadi Kristen belum tentu pengikut. Apa sih orang ini? Inilah coba lihatlah, asal ngomong nggak asal ngomong. Sudah pasti pengikut semua, dimuridkan dulu baru jadi pengikut. Semua tidak jadi murid. Oh begitu, dimuridkan dulu baru jadi pengikut. Ayo berani mengatakan bahwa semua murid Yesus Kristus. Oh begitu. Semua itu penghujat Yesus Kristus. Udahlah kau bukan tidurlah kau. murid. Kasih tidur ya Banyuma ya. Udah. Iya. Dikasih tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selebes. Ya udah lu tidurlah. Orang masolang, orang rusak otaknya. Nah, inilah kalau orang sudah disesatkan kayak gitu. Kristen apa artinya? Pengikut. Lah, yang memerintahkan kemudian pergilah ke seluruh bangsa itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku itu siapa? Apa kata dia? Jangan kau salah baca, di situ murid. Berarti bukan Kristen dong. Karena Kristen itu pengikut. Lalu yang murid yang mana? Yang 12 katanya. Wih, masolang. Bagaimana seluruh dunia mau dijadikan sebagai yang 12? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi 12 muridku. Bagaimana ceritanya? Yang disebut murid adalah yang 12 katanya. Nah, sementara disuruh ke seluruh dunia jadikan murid. Berarti jadikanlah seluruh bangsa menjadi 12. Mati ya. Tapi kalau menurut saya Banyuma tadi ini ada betulnya juga sih. Bahwa apa? Tidak ada perintah Yesus itu untuk ke seluruh dunia menjadi pengikut. Nggak ada. Jadi murid aja. Jadi murid aja. Berarti tapi jadi adalah pengikut. Gimana dong? Masolang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menyesatkan. Berarti banyak orang yang disesatkan. Dengan kata lain, kita ini banyak berhadapan dengan orang yang sesat. Orang sesat itu tadi, orang linglung. Sesat itu kan orang linglung, orang bingung. Yesus itu Tuhan. Tuhan. Dia manusia enggak? Manusia. Yesus manusia? Manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan. Apakah manusia itu Tuhan? Tuhan itu manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Nah, orang bingung. Orang sesat. Orang sesat itu namanya orang sesat, orang bingung kan? Orang bingung. Bahkan ada lagi tuh, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Orang bingung. Bagaimana bisa sepenuhnya manusia kalau masih ada ketuhanannya juga sepenuhnya? Dibilang sepotong Tuhan, sepotong manusia, marah. Gimana itu? Nah, kenapa bisa demikian adanya? Karena bingung, karena sesat. Tapi ada dua kata tadi antara murid dan pengikut. Banyuma sebenarnya mempermudah Anda di dalam data itu, tapi Anda membantah mengatakan bahwa
Mempersulit Murid dan dirinya. pengikut beda, kan gitu ya. Iya. Tapi endingnya terakhir dia bilang sama. Karena apa? Tidak ada perintah Yesus yang bangkit dari kubur itu, pergilah ke seluruh dunia menjadi pengikutku, nggak ada. Yang tertulis menjadi muridku. Tapi Kristen adalah pengikut Yesus. Berarti salah perintah ini barang. Salah perintah dia. Iya, Salah iya, perintah iya. apa salah terima nih? Gimana ini? Salah terima kayaknya Bang Andi. Karena kalau kita berbicara murid dalam bahasa Yunani itu kan beda mateteo. Itu murid. Sedangkan kalau pengikut dalam bahasa Yunaninya itu jelas sekali dikatakan akolouteo. Akolouteo itu adalah pengikut. Mateteo itu adalah murid. Beda. Beda. Lucu saudara itu. Jadi Kristen itu salah arti dong kalau artinya pengikut Yesus. Mestinya Kristen adalah murid Yesus. Iya, harusnya Karena, murid. karena perintahnya begitu. Bible 2010 itu masih pengikut. Jadikanlah semua suku bangsa pengikutku. Nah, di revisi jadi sekarang murid. Jadi Bible 2010 itu masih pengikutku, jadikan suku bangsa. Semua suku bangsa pengikutku. Pengikut di situ. Tapi orang yang tadi ketabok dengan bahasa, dia bilang pengikut dan murid beda, Bunda. Iya, benar. Makanya Tapi malu dia. Malu dia. Saya katakan orang sesat itu sulit untuk disadarkan. Sulit. Yang bisa menyadarkan itu hanya akal sehatnya dan api neraka serta kematian. Namanya orang sesat. Sesat itu identik dengan orang bingung kan? Benar nggak? Sesat bingung. itu identik dengan bingung kan? Betul. Nah, cobalah kalau kita tersesat di hutan, bingung nggak? Bingung nggak kita? Bingung. Kalau nggak bingung ya nggak sesat, pasti menemukan jalan. Karena bingung antara belok kiri, belok kanan, tidak bisa membedakan mana sungai, mana gunung, mana jalan ke hutan, mana jalan ke kampung. Karena dia bingung. Itulah yang terjadi. Maka orang bingung itu kayak orang mabuk. Tuhanmu apa? 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Kayak mana ceritanya itu? Apa yang bisa terima itu coba? 100% manusia, 100% juga Tuhan. Setahu saya, kalau emas 100%, tak ada lagi unsur padi di sana. Unsur rumput nggak ada. Unsur karetnya juga nggak ada. Kalau 100% emas. Karena bingung, maka apa yang terucap dari mulutnya itu berbantahan dengan akalnya. Karena orang bingung, mabok, dia mabok. Tapi tadi ada loh yang sulit untuk dia kendalikan itu, Bunda. Di manakah tergenapi itu perkataan Yesus, waspadalah terhadap Yesus palsu atau Mesias palsu? Tergenapinya di mana? Di agama mana tergenapinya itu? Tadi nggak mau jawab itu. Iya, kalau saudara-saudara Kristen kita ini mau jujur aja sedikit. Lembutkan hati aja sedikit. Jangan pelintir data Bible. Janganlah Al-Quran terlalu berat bagi kalian. Bible aja dulu. Jujur enggak Anda kalau Yesus di situ bercakap-cakap dengan muridnya Yahudi dan bukan orang Kristen? Awalnya iya jujur, betul kata dia gitu. Tapi ujung-ujungnya ketika sudah berbau merujuk kepada mereka si penyesat ini, mereka akan memelintir. Kamu di situ ya muridnya, siapapun muridnya, termasuk kami juga. Kan lucu. Nampak kali pauknya. Nampak kali masolang. Rusak otak, memang rusak. Tidak salah kalau Yesus mengatakan akan menyesatkan. Tidak salah. Nah, ternyata memang yang kita temui ini adalah orang-orang yang telah disesatkan. Kalau ditanya marah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok paten kalau mereka bicara. Giliran dihantam, disampaikan datanya, mereka merasa terhantam sama data itu sendiri. Wah, dia lilit lah itu lidahnya. Kayak mana caranya supaya melilit kayak lilit di pohon itu, kayak rumput. Sana kemari lidahnya menjalar. Sayangnya kita umat Islam nggak bisa kalian bodohi. Al-Quran kami paham. Apalagi kitab kalian itu cuma terjemah.
Sedangkan bahasa Arab bukan bahasa kita. Bahasa asing aja kami paham. Apalagi kalau sudah bahasa Indonesia. Masalahnya kalian tuh yang tidak menggunakan kata paham ini untuk beragama. Bukan karena paham sampai kalian beragama. Tapi cuman percaya doang. Cuman modal imani saja. Makanya kalian beragama. Gitu loh. Jangan sakit hati karena itu fakta, itu real. Sama seorang pendeta aja ditemani diskusi baru-baru ini ngaku orang Bulukumba, ngaku orang Bugis, ujung-ujungnya ternyata dia ngaku orang Manado. Itu saja babak belur, tidak sanggup dia. Apalagi kalau cuma jemaat biasa, modal congor, modal kebencian, mana sanggup kalian? Musuh kalian itu Bible, bukan kami. Kami hanya menjalankan amanat Quran saja. Apa amanat Quran itu? Yaitu tadi. Bahwa kami datang untuk mensucikan oknum yang lahir di tengah Bani Israel. Dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang menutup diri dari ajarannya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian buka diri enggak untuk itu? Enggak, kalian tutup diri. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalian buka diri enggak terhadap pernyataan Yesus itu? Enggak, kalian nutup diri dari pengakuan Yesus itu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Bahwa umat Islam datang membersihkan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam dari orang-orang yang tertutup mata hatinya, mata batinnya. Sulit kan? Sulit memang. Karena kami membela Yesus yang asli. Kalian membela yang palsu. Yesus mana yang mengajarkan dirinya Tuhan pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Di mana Yesus mengatakan bahwa tadinya aku ini adalah firman yang turun ke bumi? Itu cuman persepsi kalian. Itu cuman iman, kepercayaan kalian. Itu doktrin kalian. Di mana Yesus pernah mengakui aku adalah Bapa yang nusul menjadi manusia? Di mana? Itu cuma doktrin kalian. Di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa satu hakikat? Itu di mana? Itu cuma doktrin kalian. Di mana Yesus mengajarkan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Tidak ada, itu cuma dari kalian saja. Jadi semua yang Anda lakukan hari ini itu adalah hanya asumsi iman saja. Asumsi kepercayaan saja. Apa yang menjadi pondasi kepercayaan kalian tidak keluar dari mulut Yesus. Sudahlah kawan-kawan. Udahlah. Lembutkanlah hati kalian. Lembutkan hati kalian. Tolak ukurnya Bible aja, nggak usah ke Al-Quran. Berat kalau Al-Quran itu. Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, di dalam diri kalian itu roh apa? Anda memuliakan Yesus gak? Kalau tidak, roh apa yang ada dalam diri kalian itu? Oh, kami memuliakan. Mana buktinya? Kami menyembah, kami menuhankan dia. Itu bukan memuliakan, cuples. Itu menghinakan dia malah. Kalau seorang wakil presiden, kamu katakan dia presiden, itu bukan menghormati dia. Itu merendahkan dia. Itu menghina dia. Kau sedang menghujat itu. Kau menertawakan dia itu. Bukan presiden kau katakan, presiden, assalamualaikum, apa kabar Pak Presiden? Itu kau tidak sedang menghargai. Itu kau sedang menginjak-injak jabatannya sebagai wakil presiden. Begitu juga yang wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan. Kau lantik dia menjadi Tuhan, itu membuat dia marah semarah-marahnya. Makanya kalian diusir sama dia. Ayolah saudaraku ya, lembutkan hati kalian. Islam mana yang menghina Yesus? Nggak ada. Kami umat Islam itu sangat memuliakan dia. Sangat memuliakan dia. Kami hanya menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran.
kami diutus untuk mensucikan dia dari kalian, orang-orang yang tertutup mata hatinya. Adakah Islam diusir oleh Yesus di dalam Bible? Adakah Islam dihujat di dalam Bible? Gak ada. Yang dihujat itu Paulus di dalam Bible. Yang dihujat itu Yesus di dalam Bible. Yang dihujat itu kalian pengikut yang mengaku pengikut Yesus dalam Bible. Kenapa kalian gak sadar coba? Ayo. Kenapa? Kenapa sulit? Kenapa sulit? Karena penggenapan bahwa akan datang banyak penyesat yang menyesatkan banyak orang. Orang yang sesat itu dalam keadaan bingung, tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang salah. Begitu saudaraku, lembutkan hatimu. Jangan Bang Suma itu momok yang kalian benci kali. Kalian keluar dari ranah yang ada sekarang, masuk ke Islam. Kalian menganggap Yesus sebagai apa? Menganggapnya sebagai setan kah? Menganggapnya sebagai Tuhan yang nusul ke bumi dikutuk oleh Tuhan yang lebih tua atau lebih besar kah? Enggak. Begitu kamu masuk Islam, maka kamu akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Apa upah? Kata Yesus, kalau kita mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan, menurut Yesus, apa upahnya? Hidup kekal, jannah, surga. Jadi kalau kalian mendengarkan Bang Suma, upah kalian surga. Tapi kalau kalian mati dalam keadaan seperti sekarang, menurut Matius 7, nomor 15 sampai nomor 3, upah kalian apa? Neraka. Jadi jangan sombong. Jangan angkuh. Lembutkan hati kalian. Lembutkan. Terima kebenaran itu dengan ikhlas. Jangan angkuh, jangan sombong. Jangan ponga. Jangan seperti iblis. Sudah tahu neraka itu berat, tapi tetap aja mau masuk ke neraka. Jangan ikut iblis. Jangan. Gunakan akal sehat. Ya, silakan Saudara Peter. Apa kabar? Peter. Ya, Pera. Selamat malam, Pera. Selamat malam. Yang dari Kristen, Mbak? Iya. Oh, baik. Ini temanya silakan kalau mau diskusi. Dari tadi Bang Zuma tuh membahas tentang Yesus. Memangnya Bang Zuma kenal Yesus ya? Kami mengenal Nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah dengan sebutan Isa Al-Masih, diberi ketetapan-ketetapan oleh pencipta langit dan bumi berupa hikmat Injil kepada beliau, dan beliau diutus hanya kepada Bani Israel. Beliau kemudian ketika ada rencana orang-orang Yahudi menyalibkan, diangkat oleh Tuhannya ke langit. Datang orang dari barat mengajarkan. Kenapa bahas Yesus? Padahal kan di Alkitab kamu itu Isa. Kenapa bahas Yesus? Karena orang Kristen mengambil istilah-istilah Nabi Isa masuk ke dalam Bible. Contoh, Nabi Isa. Bagaimana mungkin? Kan Injil itu datang duluan dari Al-Quran. Itu tuh, coba. Di mana di dalam kitab saudara ada kata Injil? Enggak, lagi orangnya beda. Kenapa kamu? Enggak, tunggu dulu. Kan Yesus, saya kan mengatakan begini. Berkat Nabi Isa alaihissalam, Kristen kemudian memiliki data di dalam beragama. Contoh, Anda menyebut Injil. Injil itu hanya ada dalam ajaran Nabi Isa. Yesus tidak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan Injil. Kenapa kamu bahas Yesus dari tadi, kutip-kutip Karena Kristen dek masuk ke ranah keislaman, mengambil data-data dari Nabi Isa. Mananya yang diambil? Orang Islam sama Yesus beda kok. Oke, Apanya baik. Contoh, sampul buku yang kamu imani itu dek, itu kau sebut Alkitab.
Yesus tidak pernah mengajarkan Alkitab. Yang mengajarkan Alkitab itu Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Iya, Kristen? makanya kenapa kamu campurin Bible, kamu kutip-kutip ayat Bible, tapi kamu kan ya di Al-Quran kamu kan Isa. Kenapa kamu nggak bahas Injil Isa? Nah, ini jawaban saya. Dengarkan. Karena Kristen mengambil data-data Nabi Isa untuk mereka ajarkan Yesus ke seluruh bangsa. Gimana ceritanya? Nah, Yesus coba. Gimana ceritanya? Nah, ini jawabannya. Gimana ceritanya? Lihat kitabmu. Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Oh, kamu mempermasalahkan soal bahasa antara Injil, Alkitab, Bible. Kristen itu disebut Kristen karena bahasa. Bukan karena daging, bukan karena buah-buahan, karena bahasa. Orang Kristen mengajarkan kekristenan karena bahasa. Sosoknya beda, kita bicara sosok. Memang beda. Kamu gimana? Saya nggak ngerti. Tapi bahasa Kristen, kamu. aduh susah kalau inilah kalau orang sudah tersesat susah menerima kebenaran. Agama Kristen itu, agama Kristen itu mengajarkan orang menjadi Kristen dengan memalsukan data-data kekristenannya dengan memakai istilah-istilah dari Al-Quran. Istilah dari Al-Quran. Nah, Alkitab itu apa? Alkitab kau dapat dari mana? Ya memangnya kalau bahasa Arab itu Nah, itu kan bukan masalah memangnya. Karena Anda bertanya, kenapa Anda membahas Yesus? Karena Kristen tampil dengan kepalsuan. Dari mana kamu nggak kenal Yesus? Kitabnya Kristen. Mereka bungkus dengan kata Alkitab yang sebenarnya adalah Biblika. Ayo, kalau Kristen itu tidak menggunakan kepalsuan, maka buku yang diimani oleh orang Kristen itu namanya Biblika atau kumpulan buku-buku. Tapi karena mereka membungkus diri mereka biar dianggap sebagai kebenaran, maka bukunya yang dari barat itu dibungkus dengan sebutan Alkitab. Muak saya lihat, muak, mau muntah. Coba kalau Kristen tidak menggunakan kepalsuan. Coba kamu jelaskan Isa. Tunggu dulu. Nggak usah ke situ dulu. Saudariku. Nggak usah ke situ dulu. Kenapa kami membahas tentang Kristen? Karena Kristen itu mengajarkan kekristenan dengan kepalsuan, nyamar-nyamar. Coba, kamu punya Bible nggak di situ? Kamu kan dari tadi membahas Yesus. Iya, karena agamamu astagfirullah sulit. Harusnya gini, kamu terangkan Isa. Coba terangkan Isa menurut Injil Isa. Sulit. Kalau saya mau menerangkan Isa itu tempatnya di masjid. Ya udah, kenapa kamu campur? Bukan di hadapan kamu. Kalau aku mau menjelaskan Nabi Isa alaihissalam, aku jelaskan di tengah-tengah umat Islam. Kamu nggak kenal Yesus, tapi kamu bahas-bahas Yesus. Kamu kan sudah ku jawab tadi, Cak Ayu. Satu, naik level. Kalau sudah bahlul kali, naik level. Naik level saya ini nanti lama-lama. Kamu kan nggak kenal Yesus, yang kamu kenal itu Isa. Ya udah, bahas Isa dan Injil Isa. Kamu sendiri tahu nggak Nabi Isa? Nggak kenal saya. Terus kenapa kitabmu menggunakan kata Alkitab? Ya itu kan bahasa, cuman soal bahasa. Udahlah, kamu ke gereja sana, gereja. Kau jilat ibu jarinya pendetamu itu, kau gereja. Kau ke gereja sana, isap ibu jarinya pendetamu itu. Yang lagi sikunyuang, yang lagi lubang kukunya tuh yang ada bisa masuk tikus di dalam tidur, kau jilat itu ibu jarinya. Kau tuh jadi bodoh gara-gara itu. Gini ya, saya jawab, saya kenal Yesus. Siapa Yesus? Orang gila. Kan gitu. Sulit. Markus 3:21. Nah, tuh. Sulit. Bible bagi kuno orang yang Bible mereka yang dulu-dulu yang kuno itu Isa. Memang. Saya kenal Yesus. Siapa Yesus? Gembong maling, pernah nyuruh maling keledai. Udah itu kenal saya. Apa rupanya? Tuin aja kalau udah ngeyel hajar. Ya, Alkitab. global. Ya, lanjut. Global ini
ngaku-ngaku Islam, padahal dia oten. Global, selamat malam, Bun. Selamat malam, tapi ini kenapa saya nggak ada mic-nya ya di sini ya? Terdengar ya suara saya? Terdengar sangat Terima kasih. jernih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya dengar Bang Juma ngamuk tadi. Bang Juma jangan gitu dong. Kenapa? Bang Juma gini loh. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sama, Bang. Terus? Muhammad dengan Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama, Bang. Orang gila ini. Muhammad itu reinkarnasinya Yesus Kristus alias turun, Al-Masih nyesatin Isa orang ini, udah. alaihissalam. Gak jelas ini. Piye ke piye? Udah, Kok turun kau. sama iki masih sama Muhammad. Orang gila itu tadi, Bang. Kalau dalam narasi ilmu kalam, maksud beliau itu sama, artinya yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang datang kepada Yesus atau Nabi Isa atau bahkan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran atau yang disebut Namus atau Nomos. Tapi manusianya beda. Masa Nabi Muhammad reinkarnasi ya? Ya, kecuali kalau manusianya itu dibilang reinkarnasi itu bodoh. Itu beda. Tapi kalau dalam kajian kalam, yang datang kepada para nabi itu adalah oknum yang sama sebagai penyampai wahyu. Dialah yang disebut sebagai Roh Kudus atau malaikat Jibril. Gitu. Tapi kalau bernarasi liar kayak tadi itu nggak bisa dibenarkan di depan umum. Boleh. Nggak boleh. Nyesatin orang. Iya. Tidak semua orang bisa sampai ke situ. Ya, jadi kemarin itu dia naik di Komalku, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutanyalah, jadi menurutmu Yesus itu tidak disalib? Belum disalib loh, udahlah kau oten kafir sudah. Jadi sekarang itu mereka mau menyamakan semua agama sama katanya. Ya enggak lah. Lanjut. Jadi yang salibkan itu siapa? Yang disalibkan itu manusia terkutuk. Siapa itu? Yudas Iskariot. Mana datanya? Dalilnya mana? Dalilnya di Alkitab Dalam Sabda Al-Quran. Dalam Matius Al-Quran 27 nomor 5. Di Al-Quran tidak ada yang disalib, melainkan diserupakan. Itu yang saya bilang. Sekarang Al-Quran begini. tidak lengkap. Sekarang begini. Coba kamu kasih saya data di dalam Bible. Yesus itu memiliki Yesus itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Silakan. Tidak ada. Yesus Ya, berarti yang disalib siapa? Yesus itu datang ke dunia bukan karena dia bersalah, tapi untuk menebus dosa Saya ulang manusia. lagi. Coba kau kasih saya data di dalam Bible. Yesus melakukan dosa yang mana dosanya itu sepadan dengan salib, sepadan dengan hukuman salib. Ada enggak? Tidak ada dosa tidak ada. Yesus. Berarti yang disalib siapa? Saya bilang Yesus itu datang ke dunia untuk Berarti yang disalib siapa? Berarti yang disalib siapa? Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Berarti yang manusia. disalib siapa? Ya Yesus. Lah, yang disalib itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan kutukan. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah dibuatkan akan mati disalibkan. Di mana itu tertulis? Oke, bentar ya. Ya. Nanti saya cari ayatnya, jangan kamu bantah. Iya. Kamu suka membantah. Tidak apa-apa. Saya pelindung Yesus dari orang-orang kafir kayak ente. Aduh. Ya. Cari ayatnya, jangan adu-adu. Silakan. Cari ayat, adu-adu. Mana? Sabar.
Drong, ganjel drong. Masai lau. Kelamaan lunro. Mana? Buka. Matius 20 ayat 28. Apa? Matius 20 ayat 28. Apa bantahanmu? Nubuat katanya. Buat kok Matius. Apa bantahanmu? Ah, kan ini Kalau ini Anda, dia. kalau kamu dengar. Makanya mau dikasih ayat bagaimanapun pasti kau bantah. Dengar. Hmm. Yang bernubuat di situ siapa? Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia, makanya saya bilang Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia. Iya, itu di mana? Makanya Di mana bernubuat Yesusnya itu bernubuat begitu? Allah yang bernubuat itu Allah yang Di menjadi mana? manusia. Di mana Yesus dinubuatkan Tuhan menjadi manusia? Di Yohanes 1 ayat 1. Itu Kata bukan. Yohanes. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Apa Karim. lagi? Kan ayat firman Tuhan itu kan. Jadi kau sudah menuhankan Yohanes. Itu parah. Apa keterangan Yohanes rupanya? Kok kau bilang aku menuhankan Yohanes? Lah, kan saya minta nubuat Tuhan. Kenapa kau kasih nubuat Yohanes? Kuclu. Inilah kau orang-orang sesat kayak Makanya gini. aku bilang dikasih ayatnya pasti kau bantah. Loh, kan saya minta nubuat. Ya udah Matius 20 ayat 28, dia bernubuat akan datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dan mati di kayu Apa sih salib. ini orang? Matius 2. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Nubuat itu di perjanjian lama koplak. Masa nubuat di perjanjian baru. Astaga. Jangan-jangan arti nubuat aja gak ngerti. Itu kan perjanjian lama itu kan, itu menceritakan tentang Yesus, tentang Allah. Perjanjian baru tentang Yesus, maka ini perjanjian baru diceritakan Matius 28, di mana dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu. Jadi yang salib Nubuat itu Yesus, bukan diserupakan. Nubuat itu ditulis sebelum kejadian. Sebelum hal itu terjadi. Itu Gimana? namanya nubuat atau Gimana tadi? ramalan atau pandangan masa depan. Nubuat Sementara dijadikan Matius sebelum ada 20, kejadian. 28 itu ditulis setelah kejadian. Mbah Setelah Sugi, peristiwa. Gimana sih ini orang? Mbah Sugi, kau bilang tadi nubuat itu terjadi sebelum kejadian. Sebelum peristiwa. Peristiwa apa? Terjadinya sesuatu. Ya Yesus, Sesuatu sebelum Yesus apa? nongol, diberitakan itu namanya nubuat. Kalau Yesus sudah Tadi nongol, kau ditulis bilang kembali, peristiwa itu bukan sebelum nubuat terjadi namanya. kejadian, kau bilang. Kejadian yang saya maksud bukan kitab kejadian, ngerti enggak? Jadi, Peristiwa. tapi kamu ceritakan perjanjian lama. Dah, kalau ditulis di perjanjian baru itu bukan nubuat. Kenapa bukan nubuat? Karena Terus? peristiwanya sudah terjadi baru ditulis. Yang namanya nubuat itu ditulis sebelum peristiwa terjadi. Ngerti enggak kau? Dasar koplak, sok pinter. Iya. Turun aja nggak ada ilmu. Nggak ada Kita ilmu. ini nggak ada ilmu. Nubuat mau di perjanjian baru. Ampur. Ada nubuat di perjanjian baru itu berbicara tentang akhir zaman, oke. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ya bukan nubuat. Itu ditulis setelah peristiwa terjadi. Nubuat ditulis sebelum peristiwa terjadi. Paham enggak? Longor, sok pinter. Ada Hunter. Selamat malam, Hunter. Kristen. Selamat malam, Kristen. Oke, lanjut bang. Saya mau ngobrol aja sama Bang Juma karena saya nggak mau debat. Silakan. Karena debat ini menurut saya, karena kami di abad pertama tidak ada nama Muhammad di Alkitab, ngapain saya berdebat? Ya. Jadi di sini Bang Juma, Sama kayak Yesus Saya- nggak ada di nama Yesus di dalam perjanjian lama ya bang ya. sebentar, saya tidak mau berdebat. Kenapa? Muhammad tidak ada di Alkitab, makanya saya tidak mau berdebat. Iya sama kayak Nah. Yesus nggak ada di perjanjian lama, nggak ada. Tapi ajaran Nabi Muhammad bertaburan di Bible. Sebentar Bang, Ya, Bang Zuma. Bang Zuma, saya tidak mau berdebat.
Itu tadi Karena saya tidak mungkin bilang. juga kalau ada nama Nabi Muhammad di situ Karena begini bang, masih anak pertama dipertahankan, dengan anak pasti ketujuh dihapus. itu beda bang, beda konteks. Makanya saya tidak mau berdebat. Saya di sini hanya mau nanya aja sama Bang. Kalau Anda baca dalam kitab saudara, penyesat itu di abad ke-7 atau di abad pertama? Terserah abang mau bilang apa, yang jelas Muhammad padang gurun tidak ada bang. Yang jelas ada di Alkitab, Nabi palsu itu dari padang gurun, ada biliknya bang. Oke, di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Enggak, makanya saya tidak mau berdebat bang. Jangan tunggu dulu. Kita bahas Karena dulu gini itu. bang, Kita Muhammad bahas. tidak di Alkitab. Iya, Makanya tidak kita ada Nabi debat. Muhammad di dalam Bible. Iya. Alhamdulillah Yang kalau adanya, begitu. Bang. Berarti Nabi Muhammad tidak dinubuatkan sebagai penyesat. Sedangkan Yang penyesat adanya, itu ada di Nabi dalam penyesat Bible. itu, Bang, ciri-cirinya Penyesat yang di padang datang gurun, itu ada memakai biliknya. nama Itu Yesus. loh, Bang. Nah, sedangkan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika ke Damsyik. Terserah apa kata abang. Ya Yang udah jelas Anda saya tidak turun. mau Saya nggak berdebat, suka. Bang. Saya nggak suka orang yang suka Kenapa bang? nyindir-nyindir. Abang kalah. Abang kalah. Iya, saya kalah dari orang licik seperti Anda. Kalah. Nggak bisa Jadi saya. orang longor mah kita kalah aja lah. Gak apa-apa Anda Sama-sama menang. orang longor. Gak apa-apa Anda menang. Silakan Anda kibarkan bendera kemenangan Anda. Nanti di hari kiamat kita lihat. Silakan. Anda mengatakan Nabi palsu di padang gurun. Nubuat Yesus. Nabi palsu. Paulus itu kemana-mana. Ya, menjelajahi daratan, artinya menjelajahi padang gurun. Matius 23 nomor 15. Itu Paulus itu yang kena. Di Yeremia 23, Paulus juga yang kena di situ. Pengajar palsu yang berasal dari Yerusalem. Anda tidak mau berdiskusi, tidak mau berdebat karena Anda sudah tahu sebelum berdebat Anda sudah kalah duluan. Karena Bible pasang badan untuk Anda. Untuk apa? Untuk Bang Suma. Bang Suma kemudian dibela sama Bible. Jadi Anda sudah tahu diri. Sebelum Anda berdebat dengan Bang Suma, Anda sudah kalah duluan. Karena Anda dikeroyok sama Bible Anda sendiri. Nggak mau berdebat tapi mancing-mancing. Dasar kafir. Powerang. Itulah Kristen. cara ular begitu. Licik. Islam. Oh, apa yang disampaikan bang? Nggak ada bang, cuma mau mampir bang jajah di sini. Iya saudara, Masya Allah. Salam kenal Bang ya. Kampung dengan Bang Suma ini. Orang Ye. Tangkep, orang Makassar. Semangat. Iya, Masya Allah, sarebat tangku. Iya. Kita sapa Kicop Ses. Kicop. Sehat di. Iya siap. Jangan lupa makan coto. Oh, Kicop second. Kicop second. Kok si botol dungu? Kok si botol dungu namamu Kepas? Oh, si botol. Bilang si botol. Assalamualaikum. Waalaikum. Kepas. Kicop second. Oten, saudara. Oh, udah tidur kayaknya. Silakan Kepas. Apa yang ingin kau tanggapi? Udah 2 tahun kita berkomal-komal ini Bunda, sama Bang Juma, Bang Hendy, Kang Sian Santang. Nah, belum kalian menuhankan Tuhan Yesus Juru Selamat. Di situ saya bingung, kenapa kalian belum mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nah kami masih waras. Apanya waras Bang Juma? Jelas. Yesus itu bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat air menjadi api. Ketika dia berjalan di atas air, dia itu berjalan sebagai manusia atau berjalan sebagai setan? Tuhan lah. Dia kan Tuhan. Mulai gila kan? Kau tidak berakal. Yang berjalan di atas air itu Yesus, manusia, bukan setan, apalagi Tuhan. Adal juga ada jalan di atas air. Beda. Lucu orang ini. Lu gini loh, kita nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana Nabi, mana manusia. Makanya salah. Oh, berarti otakmu memang sudah rusak kalau gitu. Bukan, karena kita tahu lah mana membedakan Tuhan, mana membedakan Nabi, manusia biasa. Tuhan itu manusia atau bukan?
Tuhan bisa menjadi manusia. Di Manusia mana nggak bisa. dalilnya? Nah, ini saya kejar. Di mana dalilnya Tuhan bisa menjadi Yohanes manusia? 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia? Tuhan udah jelas firman menjadi Di mana manusia. dalilnya Tuhan menjadi manusia itu di mana dalilnya? Firman itu adalah Tuhan gitu. Di loh. mana dalilnya? Apaan sih? Tuhan Dari menjadi jelaskan manusia itu di mana Bang Juma, dalilnya? gimana sih? Di mana dalilnya? Firman menjadi daging. Tadi katanya Firman itu Tuhan. Tadi katanya Tuhan. Iya, firman itu kan Tuhan juga. Di mana dalilnya berfirman. firman itu adalah Tuhan? Firman itu bagian dari Tuhan. Alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Salah, makanya kan tadi bilang Bang Kok Juma salah? ubah. Kok salah? Udah 2 tahun Alam kita semesta berdebat-debat. ini bagian dari Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan alam semesta ini nggak ada. Nggak ada dalilnya Tuhan jadi manusia. Ayo. Firman menjadi daging. Nah itu firman. Firman yang menjadi manusia. Kalau Makanya, firman menjadi manusia, Gini, Bang itu Juma. dalilnya ada di dalam Matius 4 nomor 4. Kita semua ini juga adalah firman jadi manusia. Makanya kan ketika Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari dari kematian, sebenarnya Yesus tahu gitu loh. Tahu Yesus itu Lazarus itu udah mati, tapi sengaja Yesus itu tidak datang untuk membangkitkan si Lazarus supaya mereka tahu. Salah. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Yahudi bersekongkol membunuh Yesus. Orang Kristen ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen pingsan dianggap Tuhan. Kan dongo. Orang Yahudi melihat Yesus membangkitkan Lazarus, mereka sepakat membunuh Yesus. Orang Kristen melihat itu justru mengatakan itu Tuhan. Kan dompala. Yesus membangkitkan Lazarus dan Yesus mengakui itu bukti bahwa dirinya utusan Tuhan. Marahlah orang Yahudi. Maka sepakat mereka membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah. Melihat Yesus mampu membangkitkan adiknya Maria bernama Lazarus, mereka sepakat membunuhnya. Dari mana Kristen hanya gara-gara membangkitkan Yesus jadi Tuhan? Kan dompala, kardoba memang kalian ini. Laskar tak berguna memang kalian ini. Ada orang membangkitkan orang mati, menganggap orang itu sebagai orang yang diberi mukjizat. Kristen enggak. Wah, ini pasti Tuhan. Otaknya berlumut, susah untuk sehat. Yohanes 13 ayat 13. Kau Apalagi ketika Dan Yesus menjawab, berkata, dan Yesus hei, menjawab, ketika "Benar, Yesus kau sudah berkata menyukai dalam aku, Yohanes 13 nomor 13, murid-muridnya mendengarkan itu dan mereka murid-murid percaya. Lagi-lagi Yesus itu hanya utusan Tuhan. Tapi Kristen dompala selepel si botol ini, si Kepas, melihat Yesus berkata, aku dan Bapa satu, akulah guru, akulah Tuhan, malah melantiknya menjadi Tuhan. Kan kardoba kau itu memang. Kardoba kau itu memang. Begini dulu Bang Juma. Pantas ketika aja kalian itu nanti digamit sama kemudian Yesus. gini loh. Diulet Ketika sama dikatakan Yesus nanti kau itu. Diulet-ulet sama Yesus kau itu nanti. Diulet, Yohanes 13 ayat diludahin mukamu sama Yesus. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Nah ketika itulah Yesus sudah mendeklarasikan dirinya Tuhan. Nah di mana lagi kita ragukan dia Yesus itu bukan Tuhan? Dia sudah menyatakan, mendeklarasikan di Yohanes 13 ayat 13. Jelas kan? Bahasa Yunaninya apa di situ? Nah kembali lagi. Ya kan Yesus menggunakan bahasa Yunani katanya.
Jadi gimana ini LA ini? Udah digugat belum, Bang Juma? Udah digugat Mulai belum? ngaco. Ya, kita jadi Ngaco. kesana kan mengarahnya kan, jadi salah LA lagi, bener nggak? Salah penerjemahan, bener nggak? Ngaco kamu itu. Saudara, orang Medan kalau menyebut motor apa bilangnya? Kereta lah. Nah, kereta. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Yesus naik kereta kepada orang Makassar, maka yang dipahami oleh orang Makassar adalah Yesus itu menggunakan kendaraan panjang yang menggunakan rel. Tapi kalau Anda memakai kata itu kepada orang Batak atau orang Medan, kereta itu berarti Yesus itu menggunakan motor atau kendaraan roda 2. Maka kita harus kembalikan kepada bahasa aslinya. Apa yang tertulis di situ dalam bahasa aslinya apa? Motor atau kereta? Koplak. Kita bicara tentang bahasa aslinya. Sementara LAI Alkitab saya di sini Tuhan tulisannya, bukan Tuhan. Berarti kalau LAI salah, kamu juga salah. Enggak gini loh. Di enggak LAI gini itu loh. banyak petua-petua agama, banyak petinggi agama yang Kamu tahu mengerti nggak pernyataan agama Yesus, Bang waspadalah kepada penyesat yang banyak itu? Bagaimana mungkin mereka penyesat? Mereka kan pengajar firman. Bantalah Yesus, Firman bantalah Tuhan. Yesus kalau begitu, bantalah Yesus. Bu- Karena Yesus itu sendiri bukan mengatakan, gitu. sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan Itu bukan menyesatkan banyak orang. Itu bukan ditujukan kepada pengurus LAI ataupun struktur LAI gitu loh. LAI itu Tuhan rupanya. LAI itu bukan penyesat, mereka hanya suatu organisasi ya yang mengesahkan gitu loh. Kalau dia bukan penyesat, kenapa kurios dia artikan Tuhan? Kenapa? Tunggu dulu, itu Tuhan. Iya, enggak, tunggu dulu. Kau bilang bukan penyesat. Kalau mereka bukan penyesat, kenapa kurios mereka artikan Tuhan? Padahal kata Tuhan sudah disediakan oleh bahasa kita untuk kurios. Dompala. Itulah yang Yesus katakan, penyesat. Penyesat. Kasihan kalian itu, kasihan. Kasihan. Saya kalau jadi kalian, teralali, pasti saya sudah tinggalkan agama itu. Kenapa? Bukan cuma personil aja yang menyesatkan, lembaga pun kemudian mencoba untuk menggiring manusia untuk menuhankan kepada Tuhan. Diganti menjadi Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Lain menggantikan Tuhan menjadi Tuhan. Tujuannya apa? Agar manusia menuhankan Yesus Kristus. Ayo lembutkan hati kalian, saudara. Lembutkan. Ya, lembutkan hati kalian. Gak ada lagi orang sekarang yang bisa disesatkan. Gak ada. Orang Islam, ya, penikmat dunia apologet perbandingan agama sudah paham Bible. Gak ada lagi yang bisa kalian sesatkan kecuali sesama kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang ada di bawah kuasa kalian. Tapi kalau umat Islam Anda jadikan sebagai sasaran tembak untuk kalian sesatkan, sudah tidak bisa. Sulit. Sulit. Selama video-video saya, debat-debat saya bersama dengan apologet Islam Indonesia itu bertebaran di mana-mana, selama itu juga kalian sulit memurtadkan umat Islam. Sulit. Kenapa? Karena umat Islam lebih paham isi kitab kalian daripada kalian sendiri. Kok bisa? Yes, karena kalian tidak belajar Bible. Kapan kalian belajar Bible? Jadi mu'alaf. Serba salah. Serba salah. Tidak belajar Bible dibal-balin sama Bang Suma dan krunya. Belajar Bible malah goyah. Bisa-bisa mu'alaf. Jadi satu-satunya cara, ya kalian harus umpetin tokoh-tokoh kalian. Jangan hadapi Bang Suma. Kenapa? Digundulin nanti. Yang naik cuman ya tukang sapu,
di gereja yang naik ke sini, penghujat yang tidak ngerti Bible. Tidak ada, karena kalau pendeta yang maju rusak, kecewa kalian. MYM tenggelam. Siapa? Eto itu siapa yang janjian dengan Kodondi? Malah Eto, malah kabur padahal sudah janjian, malah diblokir nomor HP-nya Kodondi. Siapa lagi? Ferdinand yang sok jagoan yang politikus itu. Cuman sekali. Kata dia, habis ini kita bikin lagi seri-seri sampai ratusan Bang Suma. Oke. Karena dia belum tahu rasanya bagaimana rasanya berdialog, berdebat dengan Bang Suma. Dikiranya panggung politik. Ternyata Tuhannya yang kemudian di situ yang mengingkari sendiri tentang kekristenan. Hancur dia. Siapa lagi? Siapa lagi yang orang-orang hebat yang pernah muncul? Gak ada lagi. Esra Soru sekali-kalinya sama Gurunda tuh. Esra Soru kabur. Siapa lagi? Bom Bang Juma, Bom itu loh. Ngeyel itu Bom. Bom tidak sanggup, dia cuma cari koin. Udah permalukan kemarin apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Gak sanggup, dia hanya bahas tulah. Gak ada. Rosuli Lubis mana berani hadapi saya? Sudah pernah dihantam sama Ahisugi. Iya benar, berani. Siapa lagi yang hebat dari mereka? Yusuf Manubulu sudah. Dek gagah harapan. Siapa lagi? Catetan itu yang dihadapi Bang Juma itu catetan. Edis mencret kapur. Siapa lagi? Elia Miong. Apalagi itu mulut hanya modal congor, tak ada kemudian data. Siapa lagi? Sopi Katul udah pernah nangis darah, histeris dia. RK, apalagi? Siapa lagi? Ada yang ngeblokir Gurunda satu itu, Mika Crot. Nah, Mika Crot mana berani hadapi saya? Siapa lagi? Gak ada. Tapi kalau di tempat ibadah mereka selalu bahas Bang Suma. Bodarni katanya, Bodarni itu nantang terus itu. Benar nih. Siapa lagi? Gak ada. Pak Martenale. Siapa lagi? Pak Lamsen Baho. Siapa lagi? Gak ada lagi. Paling jemaat-jemaat yang kesiangan yang gak tahu apa-apa muncul di sini. Susah, sulit. Sangat sulit saudara, apalagi judulnya ini. Tinta. Teh Puding Ibrahim ini kalau lihat saya kayak lihat malaikat maut. Nggak sanggup, dia nggak sanggup. Sadar akan dipermalukan. Gemetar duluan. Tinta Kristen Muslim. Tapi Gurunda satu orang yang bisa ngalahin Gurunda tuh di hotel. Siapa? Pipo. Pak Pipo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya selamat Jumat. Saya senang sekali udah Alhamdulillah. Dari 2021 ngikutin Bang Juma itu di YouTube sampai catatan saya banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Sampai saya bergetar di sini. Makanya catatan saya banyak ini. Iya, subhanallah. Sehat-sehat selalu ya Bang Juma. Iya, makasih sahabat. Sampai semalam juga Bang Andi juga sendirian. Pokoknya saya kalau kerja shift malam saya pantengin terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Bang ya. Sehat selalu Bang. Makasih ya Bang. Di follow-follow akun yang di atas ya Bang, Muslim semua dia. Ya, sudah Bang. Siap. Makasih ya. Abang Tinta di mana? Saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Berarti bisa jumpa nanti bulan depan. Insya Allah. Saya juga lagi persiapan ini dari Ustadz Wapi itu buku-buku itu. Oh iya. Masalahnya di perusahaan juga ada yang orang Kristen juga pernah debat sama saya itu, ya ngeyel juga sih, sama aja. Di mana-mana. Di lapangan juga sama ngeyel. Itu udah tahu utusan, jelas-jelas utusan, masih aja dituangkan gitu, kan aneh. Iya. Caranya dia berdoa, caranya dia sujud, kan udah Yesus sudah jelas di
Mazmur 39 Yesus itu berdoa sama Allah. Banyak catatan saya, Masya Allah. Pokoknya kalau Bang Juma ada, pasti ada catatan saya. Alhamdulillah. Maka saya paham Google, oh ini dari Al-Quran juga, saya juga catatan sedikit juga. Makanya saya nggak tahu jadi tahu. Inani anallah ila anya fabud. Itu jelas sekali. Ya, baik, makasih ya Bang ya. Kita lanjut diskusi ya. Oke, sehat selalu ya Bang ya. Iya. Dukung terus semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Basudewa Krisna, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bicara dengan Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar Bang? Kabarnya gimana Bang? Baik. Alhamdulillah. Baik. Masya Saya Allah. senang nih melihat Bang Juma nih, dengerin debatnya Bang Juma. Hampir tiap hari aku dengerin. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Bang ya. Kita lanjut diskusi lagi ya Bang. Ya. Saya ucapin terima kasih. Oke, Senang sekali bisa sama-sama. bicara dengan Bang Jumanya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ke atas ya. Buat teman-teman yang di bawah silakan di follow akun yang di atas semuanya ya. Ini Muslim semuanya. Izin host, sambil nunggu teman-teman Kristen naik lagi diskusi dengan Bang Juma, saya kembali ke topik Bang Juma ya. Kalau kita yang sesuai yang disampaikan di Matius gitu, Markus maupun Lukas, saya fokus di ayat Lukas 21 nomor 8 gitu kan. Dikatakan jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yang saya garis bawahi, Bang Juma sudah beberapa kali membahas tentang akulah dia. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah ada perkataan dan saatnya sudah dekat. Nah, setelah saya kaji ini apa sih maksudnya sudah dekat? Ternyata dari beberapa ayat saya menemukan yang sering mengatakan bahwa akulah waktunya sudah dekat. Ini adalah Paulus, Bang. Contohnya ada di Roma 13 ayat 11 ayat 12 gitu. Waktunya sudah dekat. Di Filipi 4 nomor 5 dikatakan waktunya sudah dekat juga. Malah dikatakan di Roma 13 ini hari Tuhan sudah dekat gitu. Atau di 1 Tesalonika 4 juga dikatakan sudah dekat. Apakah pernyataan-pernyataan Yesus ini mengarah ke Paulus gitu, Bang? Karena dia mengatakan waktu dia selalu jangan dia bilang apa? Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Kok Paulus ini, Bang, yang sering mengatakan demikian, Bang? Tolong pencerahannya nih, Bang. Memang kalimat ini perlu makna nih. Yesus ini luar biasa gitu, Bang. Lanjut. Terima kasih. Ya, coba data nomor 12-nya, Bang. Dari Lukas 21 nomor 8. Coba baca nomor 12-nya. Ya, Kang Baal. Kang Baal. Iya, nomor 12 ya? Iya. Lukas 21 ya? Nomor 12. Iya. Oke, saya baca nomor 8-nya dulu, Bang. Oke, nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan titik 2, saatnya sudah dekat. Berarti ada 2 kalimat di situ ya. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Nomor 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat dan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda dahsyat dari langit. Ayat 12 yang diminta. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya.
kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Loh, di penjara. Lanjut Bang Juma. Allah, luar biasa. Nah, sekarang siapa yang kemudian menangkap, menganiaya murid-murid Yesus? Paulus. Nah, setelah terjadi kejadian itu, barulah penyesatnya datang. Betul? Betul. Sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, kamu ditangkap, kamu disesat dan seterusnya. Berarti sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu murid-murid Yesus ini ditangkap. Itu yang ada di dalam Lukas 21 nomor 8 tuh. Maka setelah kemudian murid-murid Yesus itu teraniaya, bla 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 dan seterusnya, dan pelakunya itu adalah Paulus itu sendiri, maka barulah muncul penyesatnya. Itu. Nah, siapa yang kemudian datang setelah membunuh murid Yesus, mengaku bertemu Yesus, mengaku membawa-bawa nama Yesus? Itu siapa? Tak ada yang lain selain Paulus. Kenapa Kemudian nggak pernah bahas Isa? Kenapa Yesus melulu? karena tadi saya sudah jawab loh. Karena ada ajaran yang selalu menggunakan ajaran Islam untuk nipu orang lain, tapi dia bukan Islam. Mereka mengambil istilah-istilah Islam untuk pakai nipu, untuk menyesatkan orang. Itu. Kami nggak bahas Hindu, karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami tidak membahas Buddha, karena Buddha tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami Contoh membahas istilah-istilah Kristen, Islam apa ya? karena Contoh Kristen istilah menggunakan Islam istilah-istilah Islam. Istilah Islam maksudnya apa? Seperti Alkitab, Injil, kemudian iman, imam, kemudian roh, kemudian kudus, kemudian Alkitab, kemudian Allah, kemudian Nabi, kemudian Rasul, kemudian Injil, kemudian malaikat, kemudian maut. Itu diambil semua tuh, dipakai di dalam Bible Kristen. Makanya kita bahas Kristen supaya orang Islam itu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Memangnya di Taurat nggak ada kata malaikat, kata Allah nggak ada ya? Coba tunjukkan kata malaikat di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Iya, apakah istilah-istilah itu cuma ada di Al-Quran? Mana coba Dan tunjukkan. hanya boleh dipakai orang Tunjukkan Islam. tunjukkan dulu dalam kitabnya orang Yahudi kata malaikat. Ada. Ya, sebelum Al-Quran ada kan di Taurat, Zabur, Injil udah ada. Iya, ada kata malaikat di dalam kitabnya Yahudi. Ya, di kitab sebelumnya Taurat, Zabur, dan Injil kan sudah ada. Islam Ada, justru kan berarti datang Kristen belakangan. selain mengambil dari Al-Quran juga mengambil dari kitabnya Yahudi, dan selamat. Iya, karena Nah, kenapa Kristen tidak percaya diri dengan agamanya sendiri? Kenapa harus mencatut dari agama Yahudi dan mencatut dari agama Islam? Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Di mana itu Iya. dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Di mana itu? Di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Mesias yang dinantikan oleh Yahudi digenapi oleh Yesus. Nah, Yesus yang itu kami mengaku dirinya diutus hanya untuk kepada orang Yahudi. Ucapan Yesus sendiri dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu ke bangsa Indonesia. Itu dalilnya. Kalau Muhammad memangnya bisa ke bahasa Indonesia, dia kan orang Arab, kamu bukan orang Nabi Arab. Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Dalilnya Yesus jelas. juga berkata demikian. Di Dia mana katakan, Yesus mengaku? jadikanlah semua bangsa muridku. Semua Oh, itu bangsa. bukan Yesus. Itu Oh, bukan bukan Yesus itu. Yesus. Itu Lalu bukan siapa? Yesus. Itu penyesat. Itu penyesat.
Kamu gini ya Zuma, dari tadi aku dengar kamu ngomong, kamu nggak ini Nah, sini sakit. bohong. Sakit Lalu ya di kalau sini dibilang begitu. Nah, memang itu kamu nggak fakta, itu kamu fakta, nggak punya Dek. pondasi. Kamu Itu fakta. Kamu nggak yang tidak punya pondasi, kamu yang tidak punya pondasi. Di mana Yesus menyebut agama Kristen? Coba. Satu sisi kamu bela Yesus, baru Ya, iya, ketika harus, yang lain kamu harus. menghina Yesus. Saya tidak menghina Yesus. Saya menyatakan data yang sesungguhnya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Lalu yang asli yang asli mana? Yang asli itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melarang Bani Israel ke bangsa lain. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 4. Nomor 4 nomor 5 nomor 6. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari Bible. Oh, kamu lebih percaya Bible daripada Injil Isa. Bukan. Nabi Isa di dalam Al-Quran sudah final. Inni Rasulullahi ila Bani Israel. Saya utusan Allah hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible, Yesus pun mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nggak sama, Isa sama Yesus beda, jangan disama-samain. Ya, justru kalian yang menyamakan, bukan aku. Lebih baik kamu cari Injil Isa, lalu kamu baca Oh, itu, Injil jangan Isa baca. itu untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel itu Injil Isa, bukan untuk kami. Jadi kalau ada orang Kristen dari Barat mengaku punya Injil, itu koplak. Penipu itu penipu. Bang Suma, berarti kalau memang yang Injil yang sekarang ini punya orang Kristen ini berarti salah gitu kan? Menurut Bukan salah, saya nggak mengatakan salah. Apa Dan? Kitabnya orang Kristen ini bukan Injil. Dia bilang nggak salah. Siapa yang bilang kitab Anda itu Injil? Siapa yang bilang? Kalau Dia memang bilang bukan nggak salah. Injil, Ya memang dia bukan. Kitab Anda itu kabar baik, berita baik Gini loh, dari Mbak Nita. pengarang-pengarangnya. Mbak Nita, dia bilang kan nggak salah. Tapi dia kutip-kutip juga gitu. Dia Loh. setengah ambil, setengah nggak ambil. Lah, karena bukan Injil, karena kitab Anda itu surat kabar. Iya nggak, kalau memang surat kabar, kenapa Bang Suma ngutip-ngutip surat kabar kami gitu? Emang ada larangan? Iya. Emang ada larangan? Iya, Soalnya ada aja Injilnya gitu, nggak maksudnya punya. kan Ada larangan gak? Kalian aja ngambil terjemahan kitabnya Yahudi kok segepok diambil semua tuh dari kitab Kejadian diambilnya kan itu kan sampai kitab Hosea diambil. Kenapa kalian ngambil kitabnya agama Yahudi coba? Bukan, Kami maksudnya nggak mengambil, kami cuma membacakan isi Bible untuk Kitab kalian Kristen itu kan yang surat tidak paham kabar. Bible. Jadi Kalian kan kenapa nggak paham mesti Bible. Kenapa Bang Suma mesti ambil itu mengutip-ngutip itu kan surat kabar, jadi istilahnya nggak ada gunanya juga gitu. Loh, surat kabar berita Kota Makassar sering saya ambil, saya baca, apa salahnya? Tribun Timur saya sering baca, Dia ambil Pedoman Rakyat Bible, sering saya baca, apa masalahnya? Ada larangannya rupanya? dia mengambil ayat-ayat Bible untuk mengisahkan Isa, padahal karena dia nggak punya Injil Isa gitu, nggak bisa nimbrung tanpa Bible. Hei, Iya, ini kalau kamu berbicara itu coba pakai akal dulu dong. Injil itu bukan Iya, untuk saya. Injil itu untuk Bani Israel. Di mana itu ayatnya ya Bang Suma? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kitab apa? Kitab apa kalau untuk di Injil? Ya, Apa namanya? Nabi Isa itu diberikan Dalilnya di mana? ketetapan hikmat Injil. Injil itu milik Islam, hanya ada di dalam Al-Quran penyebutan Injil. Tidak ada penyebutan Injil di dalam Bible. Yang katanya Nanti Biblemu itu masuk ke Indonesia baru niru-niru, nyamar-nyamar pakai kata Injil. Kalian itu mengenal kata Injil itu di Indonesia. Kristen di luar Indonesia tidak tahu apa itu Injil. kan Injil itu kata kan, bahasa kan. Injil Apa? Injil itu kan kata kan, kata Injil bahasa dari bahasa apa tuh? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Di mana Injil bahasa Yunani? Kau tunjukkan bahasa Yunaninya ada Injil, coba saya mau lihat. Mana? Injil Yang Anda dari maksud bahasa itu Evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik. Harusnya kitabmu itu masuk ke Indonesia namanya kabar baik, bukan Injil.
Pandai-pandaian lah orang Kristen ini suka kali nipu-nipu. Emangnya yang punya bahasa Arab cuman Islam gitu. Enggak, masalahnya kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, karena kan bahasa Indonesia banyak disadur dari bahasa Arab. Di mana ada bahasa Indonesia itu Injil? Tidak ada bahasa Indonesia Injil, nggak ada. Itu bahasa baku. Injil itu penamaan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Memangnya istri Muhammad si Khadijah dulu kan Nasrani. Emangnya dia Nah, nggak kalau pakai mengklaim Injil? bisa. Kerjanya penjajah begini. Cuman bisa mengklaim. Merampas haknya orang lain. Dijadikan sebagai data agamanya. Bang Suma, Injil itu Khadijah itu Nasrani, bukan Karisteng. Karisteng itu beda. Karisteng itu pengikut Paulus. Kalau Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kalau orang Kristen Arab Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Orang Kristen Arab kan orang Arab ada orang Kristen. Jadi kan dia pasti akan pakai bahasa Arab. Iya. Nah, sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Cak Kangkung? Gara-gara kata dipermasalahkan. Oh iya, karena kata-kata lah yang menghantarkan kita beragama. Saking pentingnya kata-kata itu, Dek, kitabmu itu setiap saat direvisi, dikoreksi. Saking pentingnya kata-kata itu. Maka kata-kata itu yang membentuk agama. Makanya semua firman Tuhan atau kitab dari Tuhan terdiri dari kata-kata. Bahkan yang kau sembah itu pada mulanya adalah kata-kata. Dan kata-kata itu menjadi daging. Kalau tidak ada kata-kata, nggak ada Tuhan kau. Firman itu kata-kata, dan firman itu telah menjadi daging dan kau tuhankan. Paham sampai situ? Si Khadijah ini kan dulu Nasrani, artinya dia punya Injil, dia udah punya Injil toh. Lalu kenapa kamu klaim itu dikutip sama Bible? Artinya kan memang Al-Quran datang belakangan. Thomas Solang, hei, dengarkan saya. Buku yang kau anggap Injil itu adalah buku yang dibawa oleh penjajah Belanda, bukan yang dibawa oleh orang Arab keturunan Siti Khadijah. Koclops. Belanda yang bawa dengan Portugis, dua negara penjajah terbesar di dunia yang membawa buku itu yang masuk ke Indonesia. Namanya Biblika atau Tababla, atau kemudian disebut Biblos. Lagi pula Bang Suko kalau mau protes kan Indonesia, sedangkan kitab kalau dalam bahasa Inggris kan Bible. Nah, ya udah kau sebut aja Bible. Kenapa harus menggunakan bahasa yang ada di Al-Quran? Coba. Artinya Al-Quran itu bahasa Indonesia. Ada yang disadar bahasa Indonesia. Inilah kalau tidak berakal. Tidak berakal. Kalau hanya mau ngomong doang pakai cor. Kamus KBBI rubah suruh. Nah, itulah kalau agama yang diikuti agama penjajah, mental penjajah, ngemis aja terus, terus. Menghina Islam tapi diambil isinya. Menolak Nabi Isa tapi ajaran Nabi Isa dipakai. Itulah mental penjajah. Mental perampok. Tidak ada. Ya kan? Ajaran Nabi Isa apa yang ada? Coba. Al-Quranul Karim. Oke, ini saya buktikan ya saudara Nita ya. Ini yang satu diam dulu. Vera, kau nggak ada ilmu. Nita, dengarkan saya Nita. Anda kayaknya masih bisa diwaraskan. Di dalam surat Maryam, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Inni Abdullah atani Alkitab." Nabi Isa yang mengajarkan kata Alkitab di dalam Al-Quranul Karim, itu dijelaskan dalam surah Maryam. Sekarang tolong kau tunjukkan kata Alkitab di original teks kitab bahasa Yunani. Ada nggak? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Nggak ada. Nabi Isa menyebutnya. Sementara kitabmu sekarang kau namanya apa? Kau namanya Alkitab. Berarti kau niru-niru Nabi Isa. Kau ini semua dasar manusia-manusia sesat. Jadi nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah kau turun. Nggak nyambung. Dikasih data jadi.
Harusnya kau bantah data itu. Jangan kau jadi apa? Jadi tuyul. Sesat aja terus. Dikasih data malah gak mau mengerti. Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab. Kalian menolak Nabi Isa, tapi kalian memakai kata Alkitab. Kan lucu itu. Sadarlah saudara-saudara Kristen. Milikilah sedikit rasa malu. Malulah sama umat Islam. Malu. Kalian itu tidak punya harga diri, nggak punya jati diri kalian itu. Menyebut kitab kalian tanpa beban, tanpa merasa bersalah, tanpa rasa malu. Biblos disebutnya kemudian dengan sebutan Injil, disebut Alkitab. Ternyata cuma istilah doang, istilah Alkitab doang yang dipermasalahkan oleh Suma. Waduh, kayaknya tidak ini banget ya. Kalau jadi cuma harus apa? soal istilah Alkitab, soal istilah Injil yang dipermasalahkan, sedangkan itu kan istilahnya yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang jadi. Biblos itu artinya apa, Dek? Dalam bahasa Indonesia? Kenapa? Biblos artinya dalam bahasa Indonesia apa? Berbaik. Nah, terus kenapa kau pakai Alkitab? Ya tanyalah sama bapak-bapak zaman dulu kan bapak-bapak. Itulah, udahlah kau turun lah, kau gereja. Kau ke gereja, kau jilat, kau isap ibu jari pendetamu tuh. Ibu jari kaki pendetamu kau isap ibu jari pendeta kau sampainya kau itu klimaks. Kau diskusi tapi modalmu kayak gitu. Kau benci Nabi Isa, tapi kau pakai ajarannya, kan lucu. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau sebut nama kitabmu dengan kitab Nabi Muhammad. Kau itu dibilang manusia, bukan dibilang bukan, tapi memang bukan kayaknya. Susah kalian itu, memang susah, sulit. Karena kalian itu sudah sesat. Benci Nabi Isa, benci Nabi Muhammad, tapi istilahnya ajaran Nabi Muhammad dipakai. Kau benci Nabi Muhammadku, ajarannya kau pakai. Kitabmu kau sebut Alkitab. Muhammad kan pakai. Coba dasar kau gunakan kata Alkitab itu apa? Alkitab itu kan tulisan bahasa Indonesia kan? Inilah kalau kau di depan saya itu langsung kudai mulutmu. Udah kau turun biadab. Weh, anak asuh kau turun. Anak anjing kau turun. Maafkanlah daku, aku alergi sama orang bodoh yang sombong. Aku alergi sama orang sombong yang tolol dan bahlul, rakus. Lebih baik saya diskusi dengan 4 juta orang cerdas daripada sepotong kerah yang mengaku manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhazu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. وقال الذين كفروا
إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون وقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا
مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يسلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد عدلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم. Ini kalau hati lagi kesal ya sama kumpulan-kumpulan makhluk-makhluk penyesat, lalu kita baca Quran, subhanallah, maka hati ini akan menjadi tenang kembali kemudian pada postingan awal, pada posisi awal. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nathira. Maha suci Allah yang telah mewahyukan Al-Quranul Karim kepada hambanya agar hambanya menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang mewahyukan Al-Quran yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wal ard walam yattakhiz walada, yang kemudian tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarik, tidak ada kemudian baginya sekutu fil mulk, dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla, dan dialah Allah yang mewahyukan Al-Quran itu yang telah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira, lalu faqaddarahu, lalu menetapkan kemudian kadar-kadar sesuatu atau ukuran sesuatu yang dengan tepat. Lalu ayat selanjutnya mengatakan wattakhazu min dunihi alihata la yakhluquna syai'a. Namun mereka orang-orang kafir yang menolak Al-Quran, menolak Nabi Muhammad, menolak dinul Islam, mengambil sembahan-sembahan selain pencipta langit dan bumi untuk mereka sembah. Wahum yukhlaquna wala yamlikuna li anfusihim. Padahal mereka sembahan-sembahan selain daripada Allah yang mewahyukan Al-Quran tidaklah menciptakan apapun, bahkan tidak menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat serta tidak kuasa mematikan. Jadi di situ li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mauta wala hayata. Jadi dia tidak mematikan dan tidak menghidupkan. Wala nusyura, dan tidak pula membangkitkan. Jadi Al-Quran ini kemudian setelah diwahyukan oleh Allah, mereka orang-orang kafir yang kita temui hari ini pun akan berkata sama seperti yang dinarasikan oleh Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir itu akan berkata, in haza, kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini illa ifkun, kata mereka, illa ifkuftara,
hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh oleh Nabi Muhammad SAW yang dibantu oleh akharun, oleh orang-orang lain katanya, qaumun akharun. Faqad jaa', tapi kata Allah faqad jaa', sungguh, ini jadi ada penekanan bukan lagi sesungguhnya, tapi faqad itu artinya penekanan yang sangat luar biasa, keseriusan di situ yang terjadi ketika Allah menekankan kata faqad ja'u zulma wa zura, kata Allah, dan sungguh mereka telah berbuat zalim dan telah melakukan satu perbuatan kebohongan atau penyesatan atau dusta yang sangat besar. Nah, ini yang terjadi hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi Al-Quran, saking hebatnya Quran itu, sampai mereka menggunakan istilah Quran untuk menggunakan lapisan terhadap agama mereka yang mereka sendiri tidak percaya bahwa apa yang tertulis dalam kitab mereka itu adalah suatu kebenaran yang sebenarnya mereka sendiri ragu terhadap itu. Mereka mengatakan asatirul awwalin. Mereka mengatakan bahwa ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, kata mereka. Yang diminta kemudian yang diminta kemudian untuk dituliskan. Wa qalu asatirul awwalina katatabaha fahiyatumla alai bukrata wa aswila, kata Allah. Yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan berupa cerita-cerita dongeng kepadanya setiap pagi dan petang. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, anzalahul ladzi ya'lamus sirra fis sama wal ard. Ya, jadi kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, meskipun mereka mengatakan kitab atau wahyu yang aku sampaikan kepadamu itu adalah dongeng, katakan kepada mereka, Al-Quran itu diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi yang mengetahui rahasia di langit dan yang mengetahui rahasia di bumi. Innahu kana ghafurur rahim. Dialah Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah sahabat-sahabat sekalian, kenapa kita harus tampil di tengah-tengah bangsa ini untuk membantu negara kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena Al-Quran yang menuntun kita kemudian untuk menjelaskan koridor-koridor yang ada, pembeda antara hak dan yang batil, antara akal dan khurafat, hayalan, antara kebenaran dan kepalsuan. Ini Al-Quran yang menuntun kita kemudian. Kata Allah, orang-orang terdahulu, bahkan orang yang sekarang ini mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Kata mereka, Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Padahal mereka membuktikan, kalau mereka memberikan ruang sedikit saja kepada diri mereka untuk mengkaji Quran, tidak karena kebencian, tapi karena mereka mencari kebenaran, maka insya Allah mereka akan sampai kepada kodrat kebenaran itu sendiri. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian, ya kenapa kita harus kuat di dalam mempertahankan kebenaran Islam. Ketika Islam itu dihujat dari semua arah, orang berkongkol-kongkol untuk meluntuhkan akidah Islam, maka keadaan itu membuat kita semakin kuat untuk bahu-membahu teman-teman yang ada di Apologet Islam ini, agar kiranya menggaungkan bahwa hanya Islam yang menemukan akal. Di luar Islam itu setinggi apapun setinggi apapun kepercayaan mereka terhadap keyakinan mereka, itu tidak melalui proses akal. Justru semakin mereka taat dalam agama mereka, semakin mereka jauh dari kebenaran akal dalam hal agama. Ini yang Al-Quran sampaikan kepada kita sahabat-sahabat sekalian. Saya kira begitu dari saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada hal penting untuk bicarakan. Yang pasti bulan depan tanggal 13, Apologet Islam Indonesia sebagai benteng utama dari gerakan-gerakan pemurtadan, gerakan-gerakan pendangkalan akidah dan pemurtadan terhadap generasi Islam, itu akan mengadakan milad yang kedua
dan saya harap seluruh umat Islam di Indonesia mengambil bagian. Kalau tidak bisa hadir, minimal memberikan sumbangsi saran, baik itu berupa masukan yang sifatnya membangun atau kritikan yang sifatnya mencerahkan, agar langkah-langkah para apologet Islam Indonesia ke depannya di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu bisa menjadi benar-benar tonggak utama di dalam mempersatukan sendi anak bangsa, utamanya yang mayoritas Islam, dan menjadikan Islam sebagai agama yang melindungi agama-agama yang lain bersama dengan negara yang kita cintai ini. Saya kira begitu dari saya sementara ini, silakan oleh sahabat-sahabat diambil alih. Demikian. Masya Allah. Baik, Bang Handi mau menambahkan silakan tentang milad. Bang Kores di Jambak belum naik, mungkin masih sibuk. Bang Handi, Bah, tidur kali. Ya, Milano, selamat malam Milano. Lydia, selamat malam. Lydia. Lydia. Oh, Linda. Di bawah aja Mbak Linda kalau nggak mau diskusi ya. Halo Bang Kores, selamat malam Bang Kores. Shalom. Yuk buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yuk. Bang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke Bang Kores, Waalaikumsalam. Bang Bara. Bang Bara Muslim apa Kristen? Nggak ada suara juga. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Ya. Iya, izin sebentar mau ngomong dikit boleh nggak ya? Boleh. Ya, sok ngomong dikit terus nanti turun. Ya, Dikit gitu. Salam Gurunda, Bang Zuma. Ya. Iya, saya nih cuma mau ngomong dikit aja. Izin ya sebentar aja. Enggak, saya itu dulu tuh nggak pernah main TikTok lagi, udah 5 tahun. Tiba-tiba 3 bulan yang lalu saya ketemu dengan sepasang suami istri kakek nenek mualaf dari Sulawesi kan. Nah, aku bilang lah cerita, oh yang mualaf ya Bapak Ibu bla bla bla, kenal lah sama ini itu. Tapi setiap nama yang aku sebutin nggak ada yang dia pedulin. Tiba-tiba ibu itu bilang, kalau kita sukanya sama Bang Zuma. Hah? Bang Zuma siapa itu Bang Zuma? Masya Allah. Masya Allah. Iya. Terus di mana Bang Zuma itu? Saya bilang ada di TikTok katanya. TikTok. Terus setelah selesai kita berpisah, saya penasaran siapa itu Bang Zuma. 3 bulan yang lalu saya kan jangan nggak pernah main TikTok lagi karena dulu menurut saya TikTok itu banyak mudaratnya. Jadi saya tinggalkan lah kan. Setelah 3 bulan itulah kemarin itu saya cari di YouTube siapa sih Bang Zuma. Cari-cari ketemu, oh ini di mana kok nggak ada orangnya. Saya lihat apa ini, oh di TikTok. Mulailah saya cari-cari kan, saya masuk TikTok, cari-cari agak susah nyarinya. Mana nih akunnya ini? Saya cari-cari, oh ini, alhamdulillah sampai sekarang udah 3 bulan, saya benar-benar terkagum-kagum. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Tahu nggak Bang? Ya, salam kenal Bang. Iya. Iya, sama-sama Bang Zuma, Gurunda, salam kenal. Saya cari tahu Bang Zuma ini dari mana asalnya. Masya Allah ya, kadarullah. Ternyata, saya kan selalu ngikutin Bang Zuma 3 bulan nih. Bang Zuma itu dari Lu Utara ya? Apa dari? Iya betul. Iya benar. Istri saya kan orang Palu, tapi asalnya dari Sabang. Jadi istri saya itu asal dari Sabang. Dari Lu Utara. Oh, dari Sabang. Iya. Iya, Masya Allah. itu ini tempat durian di situ Bang. Di sana kan banyak Kristen ya Bang. Saudara istri saya itu banyak Kristen. Iya betul. Nah makanya ngeling tuh dengan selama ini yang Bang Zuma sering bilang membentengi akidah, di mana saudara Bang Zuma begini itu banyak Kristen. Iya ternyata istri itu aslinya
dari Luta, dari Sabang, dari Iya, Kampung Rongkong namanya. di situ memang orang-orang non di situ tempatnya Iya. tuh. Masya Allah Bang Suma, terima kasih. Salam kenal, saya benar-benar. Sebenarnya saya malu ini, saya minderan orangnya. Oh, iya. Oke, makasih ya Bang ya. Udah satu perikop ini Bang, bukan sedikit. Kenal Kang, sama-sama. Makasih Siap, ya. Saya turun ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Waalaikumsalam sedikit itu, warahmatullahi. satu perikop itu. Ya Res, silakan Res. Ya, Ikhwan. Mari bergabung bersama kami di Milad Api, di mana miladnya api ini, Ikhwan, harus kalian tanamkan dalam batin simbol kemenangan kita Muslim melawan para penghujat Islam. Selama api masih ulang tahun, selama itulah simbol kemenangan ada, gitu Ikhwan. Ayo gabung tanggal 13 September hari Sabtu. Di sana kalian akan bertemu dengan kami tentunya, Gurunda ada terus. Jangan lupa nanti insya Allah akan ada Ustadz Nababan, Pak Haji Deddy Miswar yang menemani kita di masa kecil. Lalu nanti juga ada insya Allah rekan seperjuangan kawan-kawan di API, Akhi Yusuf PI, ada juga nanti hadir. Dan juga beserta para apologet-apologet lainnya, gitu Ikhwan. Dan kalau kalian ingin berkontribusi dan meramaikan, silahkan beli tiketnya atau infak sodakoh sehingga perayaannya bisa berjalan lancar, gitu, oke? Jangan lupa Milad Api kedua 13 September hari Sabtu, pada duhur sampai jam 9. Tiketnya 100k, kalau infak bebas ke rekening Yayasan Api. Kalau infak kalian laporan ke Bang Handi, kalau yang tiket laporan ke Kores Ikhwan ya. Jadi jangan kalian beli tiket tapi nggak ngasih tahu Kores gitu, nanti nggak dapat makan. Sebutin nomor Gitu. HP sama nomor rekeningnya Res. Nggak rungkat ya? Nggak. Oke. Jadi tunggu. Mana sih? Tunggu. Nah, untuk nomor rekeningnya yang belum tahu, yang di bawah bantu ketik ya. Nah, itu tuh. Rekeningnya API itu 75 kali 51770. Rekeningnya API 75 kali 51770. Terus nomornya Kores 0813 3753 4473. Nomornya Kores 0813 3753 4473. Itu untuk tiket Ikhwan ya. Nah, kalau untuk yang infak sodakoh silahkan ke Bang Handi 0813 9233 7800. Itu untuk yang sodakoh di nomor 0813 9233 7800. Itu Ikhwan. Oke, sampai jumpa di acara. Wah, pasti seru pokoknya. Acara sekarang ini Milad yang kedua ini pasti seru. UAS juga akan datang ya. Ustadz Akang Satria. Mantap. Langsung ada yang mau daftar, mantap. Oke, ini siapa ya? Hei Heng. Yo, akhi Hei Heng. Yuk kita lanjut diskusi. Dinaikin lagi teman-teman moderator yang otennya. Silakan dinaikin lagi. Iya, sebelum diskusi saya bertanya dulu boleh nggak nih Bang ya sedikit. Boleh. Sampai nunggu teman kita yang Kristen ya. Kenapa setiap dibacakan dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu orang-orang kafir ini kok kepanasan gitu? Kalau kita kan adem gitu, dingin, sejuk gitu. Kalau orang Muslim nih, kenapa orang-orang kafir kepanasan ini Bang Juma? Silakan Bang Juma. Iya, karena Al-Quran itu kebenaran dan iblis tidak suka terhadap kebenaran. Itu Al-Quran membawa kebenaran. Nah, sedangkan setan itu tidak suka terhadap kebenaran itu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa mereka nggak suka, ya di situ kita lihat. Di situ kita lihat tanda-tandanya. Karena berita yang disampaikan Al-Quran itu berita gaib yang dituliskan kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad tanpa melalui proses penelitian. Tapi benar-benar adalah wahyu dari langit
yang mana wahyu ini menceritakan tentang semua aspek kebenaran. Sedangkan setan selalu bertentangan dengan kebenaran. Bahkan setan itu yang merubah kebenaran supaya nampak kelihatan sebagai sebuah kesalahan. Dan kesalahan dirubahnya seakan-akan nampak menjadi sebuah kebenaran. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Kenapa kemudian iblis itu tidak suka kepada Al-Quran? Karena Al-Quran membawa materi kebenaran. Seperti itu, Bung. Lagian juga kalau kita lihat di dalam surah surah Asy-Syu'ara ya. Di Al-Quran surah Asy-Syu'ara itu kita melihat bagaimana orang bisa mengetahui ternyata setan itu tidak suka memang terhadap Al-Quran. Dan Al-Quran itu menceritakan tentang tipikal iblis. Sehingga Al-Quran ketika menorehkan tentang iblisnya marah. Iblisnya nggak suka. Karena rahasia-rahasia mereka dibongkar oleh Al-Quran. Tipikal mereka, pengikut mereka, pahlawan-pahlawan mereka, pasukan-pasukan mereka di tengah-tengah manusia yang muncul dalam bentuk manusia juga. Itu dibuka oleh Al-Quran. Sampai iblis tidak suka. Benci kali dengan Al-Quran itu ketika dibacakan. Ya karena itu tadi, mereka tidak sanggup. Bahkan mendengarnya pun tidak sanggup. Wama yanbaghi lahum wama yastati'un. Dan tidaklah pantas bagi mereka, dan mereka pun tidak akan sanggup. Jadi Al-Quran itu tidak pantas bagi mereka, dan mendengarnya pun ya mereka tidak sanggup. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, innahum anis am'i lama'uzulun. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Lama'uzulun artinya iblis ini memiliki pendengaran. Iblis ini. Tapi untuk mendengarkan Al-Quran saja mereka itu nggak sanggup. Rumahnya di Ambarawa. Jadi kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu mereka dijauhkan. Mereka dijauhkan dari kebenaran Al-Quran. Jadi sulit bagi mereka untuk menerima Al-Quran itu. Makanya mereka menjauh. Mereka nggak suka. Mereka nggak sanggup. Karena memang Al-Quran itu tidak pantas. Kecuali mereka kemudian, khususnya orang-orang kafir, melembutkan hati mereka untuk membuka pemikiran, membuka hati, membuka mata, membuka mulutnya untuk memberitakan kebenaran. Selama mereka menutup diri, sulit bagi mereka untuk mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak dibawa oleh iblis. Wama tanazzalat, kata Al-Quran, wama tanazzalat bihis syayatin. Nah itu kata Quran itu seperti itu. Jadi Al-Quran itu tidak dibawa oleh setan. Makanya kalau orang yang pada dirinya ada setan, itu nggak sanggup mendengarkan Al-Quran. Emosi, jengkel, kesal, darahnya mendidih kalau mendengarkan bacaan Quran. Begitu, Bung. Terima kasih Bang Juma. Tapi gini Bang Juma, ini kan Bang Juma ini sebagai debater yang memang terkenal ya antero dunia ini kan, sampai planet katanya begitu kan, sampai dengar ini. Dengan segala firman-Nya. Iya gimana? Nah, banyak orang yang memang katanya nggak suka sama Bang Juma, tapi dia ngejar-ngejar terus Bang Juma. Bang Juma live di mana ikut. Jadi kesannya benci tapi rindu gini. Ada aura apa di Bang Juma sehingga mereka seperti itu gitu Bang Juma? Apakah memang mereka itu senang dengan Islam atau dengan Bang Juma, tetapi mereka itu masih menutup hatinya gitu Bang Juma? Silakan Bang Juma. Dilanjut dengan yang lain. Iya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ya, dalam surah Shad, di data ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ke kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab anzalnahu ilaik mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran
yang Allah turunkan kepada manusia penuh berkah. Kiranya manusia menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi ketika kita berdiskusi, Bang Suma misalnya, nah, karena yang ditanya Bang Suma, maka pendekatan yang saya gunakan adalah bagaimana pesan saya itu, ucapan saya itu membuahkan sebuah pesan yang bisa merasuk sampai ke dalam otak orang-orang kafir. Jadi meskipun dalam diri mereka itu ada bertahta kesombongan, bertahta kemudian iblis, tapi ketika kita bernarasi, apa yang kita sampaikan itu ada datanya, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab mereka, maka sisi kemanusiaannya yang pada dirinya itu ada akal, itu sedikit tersentil. Sehingga mau tidak mau hati kecil mereka itu membenarkan apa yang Bang Suma sampaikan. Tapi karena mereka sombong, maka mereka kemudian menolak kebenaran yang hati kecilnya pun membenarkan. Ya itulah tipikal iblis itu begitu. Iblisnya tahu neraka itu panas. Mereka ketika tidak mau sujud menghormat kepada Adam, upahnya kekal di neraka. Tahu. Tapi kenapa mereka mau menerima? Karena sombong. Begitu juga yang terjadi hari ini. Mereka tahu, mereka paham, mereka ngerti. Yang disampaikan Bang Suma itu tersentuh pada diri mereka sendiri. Apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu masuk ke dalam akal mereka. Karena Bang Suma menyampaikannya dengan penyampaian yang sangat standarisasi. Standarnya itu standar yang sangat bisa dipahami oleh orang yang tidak pernah duduk di sekolah sekalipun. Sehingga mereka ada daya tarik ke situ. Kenapa ada daya tariknya untuk mereka mengikuti Bang Suma? Karena kemanusiaan insan yang makhluk yang punya akal itu terkoneksi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Meski pada ujungnya membantah. Meski pada ujungnya kemudian ya menganggap itu angin lalu. Tapi apa yang dinarasikan kemudian itu masuk ke dalam sanubari mereka. Ini adalah sebuah kebenaran. Tapi karena sombong angkuh ditolak. Enggak, itu perasaanmu aja. Enggak, Bang Suma itu penghujat kok. Bang Suma itu penista. Apa sih dia tahu? Dia kan bukan Kristen. Dia kan bukan yang punya kitab. Maka wajar kalau dia mengatakan seperti itu. Enggak mungkin. Hari Minggu tetap aja ke gereja. Tapi ketika dia mau lihat HP, buka TikTok yang diingat Bang Suma. Itulah yang terjadi. Akhirnya apa? Sering mendengar. Akhirnya kalau dilembutkan hatinya dan Allah memberikan petunjuk, maka insya Allah dia akan berujung pada syahadatain. Itu yang terjadi kan. Banyak yang bersyahadat gara-gara itu. Bahkan ada gara-gara disuruh ke gereja, temui pendetanya, besoknya dia berpikir. Kenapa dia bilang gini? Saya kesini bayar tiap bulan. Melihat mulut orang di depan ini berapi-api kadang muncrat. Tapi yang disampaikannya kok bertentangan dengan yang Bang Suma sampaikan ya. Seakan-akan tak berdosa orang ini di atas. Menyuruh kita begini. Sementara dalil yang ada dalam kitab kita sendiri justru melarang. Yesusnya dia bawa-bawa. Tapi di dalam Bible Yesus justru melarang. Sakit orang ini. Benarlah kata Bang Suma. Suruh colok pantatnya. Akhirnya besok berpikir. Akhirnya dia syahadat. Itu yang terjadi. Begitu Bang. Oke host, terima kasih Bang Juma. Lanjut host, ada tamunya. Ya, Bang Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul. Wih, Bang Jul. Ada yang mau disampaikan, Bang Jul nih kayak. Nggak ada, aku lagi nyimak aja. Oh, Tadi si Kores, si Goldian bilang di Koman lagi heboh, pikir heboh apa? Kalian itu berdua ada saja. Lanjut Bang, aku pun mau istirahat sih.
Bang Juma sedikit. Bang Jul, aku mau Bang Jul sampai jumpa lagi. Aku nih belum pernah kejumpa lagi, udah 2 kali tapi yang ketiga belum nih Bang Jul. Kangen ya? Kangen, aduh. Bang Juma nih gini Bang Juma tadi luar biasa ya Bang Juma ya. Memang Bang Juma ini tidak ada lawan, sing ada lawan lah istilahnya begitu ya. Dari diskusi-diskusi ini yang kita lihat ini Bang Juma kan sering mualafkan gini. Usul pribadi saya nih ya, yang bawah boleh terima atau tidak nih. Biasanya yang di bawah nih yang panas gitu teman-teman. Jangan salah paham. Maksud saya gini, selama ini kan diskusi ini memang luar biasa ya, ada buahnya gitu ya, dengan adanya api. Tetapi selama ini diskusi ini sering yang mualaf ini kita bisa sampaikan hampir 90% yang mualaf ini Kristen gitu Bang Juma. Yang 10% saya belum indikasikan siapa ya. Boleh nggak dibalik Bang? Kedepannya jangan Kristen terus Bang gitu Bang. Karena gini, banyak teman-teman kita komal-komal lain ini kalau tidak ada yang Kristen itu sepi gitu komalnya gitu loh. Jadi kan kasihan gitu, maksud saya jangan Bang Juma yang Kristen lagi, mungkin yang Buddha, Hindu atau yang lain-lain lah gitu loh. Karena kalau Kristen sampai punah, aduh gitu, kasihan komal-komal yang lain. Ini pesan pribadi aja. Mungkin gimana Bang Juma? Jangan setiap Bang Juma naik mualaf lagi. Kan panas di bawah tuh Bang Juma, itu yang Kristen-Kristen itu ya Allah. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kenapa selama ini yang banyak itu Kristen yang jadi mualaf? Karena sasaran tembak kita memang ke sono. Maksudnya sasaran tembak itu karena kita diperangi. Hindu nggak memerangi kita. Buddha juga kagak. Ateis juga tidak. Tapi yang satu ini tampil seperti Islam, pakai baju koko, entah apa-apanya dibilangnya, kitabnya ke-Islam-Islaman, sampulnya menggunakan kata Alkitab. Terus dia menyamakan Tuhan kita dengan Tuhan mereka. Mereka menggunakan kata Allah, ambilnya dari Latin dari kata Allah. Mereka mengambil gelar-gelar rasul dan nabi kita. Kemudian ya mereka menggunakan Injil sebagai kesempatan untuk memanipulasi keadaan, tujuannya untuk memurtadkan Islam awam. Contoh video yang kita temukan, dia mendatangi anak-anak mahasiswa SD, SMP, SMA, sudah jelas-jelas pakai jilbab, pakai hijab. Coba kamu sebutkan rukun iman. Beriman kepada siapa aja, percaya kepada siapa aja. Di antaranya Injil. Mana Injilnya di Islam? Ada enggak? Enggak ada. Torahnya mana? Saburnya mana? Enggak ada. Cuma Al-Quran doang. Tapi disuruh beriman kepada kitab-kitab itu. Iya. Nah, mau lihat enggak kitab itu mana? Mau Bu? Dikasihlah kitab mereka. Di sampulnya tertulis Alkitab pula tuh. Tuh caranya. Hindu melakukan hal itu enggak? Enggak. Buddha melakukan itu? Enggak juga. Cuman Kristen yang melakukan itu. Maka serangan mereka terhadap umat Islam yang kemudian mendapatkan serangan balik dari umat Islam. Makanya yang banyak mualaf itu adalah Kristen. Karena mereka yang berani main api. Gitu. Mereka berani main api. Justru mereka yang tersadarkan kemudian. Seperti itu Bang. Iya, Gurunda, ini juga titipan Al-Quran untuk api dari Kang Baal juga. Insya Allah nanti akan dikirim. Saya belum kirim alamatnya. Masya Allah. Berapa banyak Kang Baal Al-Qurannya? Iya sebenarnya 100 cuman baru terkumpul 66. Nanti tak kirim langsung segitu aja dulu gitu. Siap. Ya, Insya Allah teman. Udah siap sih, cuman alamatnya belum dikirim sama Bang Gan Santang. Ya, nanti alamatnya dikirim. Alhamdulillah. Ya, Tian, selamat malam Tian. Iya, selamat malam Bang. Oke. Jadi Kristen ya Bang? Iya, betul. Baik, silakan kalau mau diskusi, tapi jangan menghujat ya Bang ya, diskusi santai ya. Baik. Menarik tadi apa yang dibilang Bang Zuma itu, kenapa hanya orang Kristen yang menjadi sasaran ya, karena katanya orang Kristen ini mencuri nama Allahnya orang Muslim, pokoknya sangat membencilah kepada orang Muslim. Pertama-tama pertanyaan saya kepada Bang Zuma. Bang Zuma,
Di mana ada ayat yang berkata di dalam ayat Alkitab seperti dalam ayat Al-Quran bahwa menyebutkan Nasrani yang merupakan musuh bebuyutan Muslim. Ada enggak menyebut nama Muslim? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Dalam ayat Alkitab bahwa memusuhi agama Muslim. Kalau Memusuhi nama Nasrani kan disebut nggak dalam Al-Quran kalian Nasrani? disebut Ayat Alkitab pernah nggak menyebut nama Muslim? Susah amat ya bertanyanya ya. Ada nggak di Bible tertulis Bang Juma? Musuhilah orang Islam. Nah, gitu. Pertanyaannya susah amat sih. Lanjut. ada nggak di dalam Bible musuhilah orang Islam? Ya. Nggak ada. Lalu kenapa Anda bilang ini sasaran tembak kita karena mereka ini yang apa? Salah polanya. Bukan begitu polanya, saudara. Kristen itu bukan di situ akarnya. Karena Kristen memusuhi Islam, bukan. Kristen itu tidak diperintahkan untuk memusuhi. Kristen itu diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut penyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Itu. Anda salah pola. Makanya ketika Kristen datang dengan niatan itu amanat agung namanya. Amanat agung ini dijalankan oleh setiap Kristen untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu diperintahkan itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kata jadikan di situ itu perintah. Kalau kalian tidak lakukan perintah itu kalian berdosa. Itu perintah itu. Jadikan. Seluruh apa namanya? Belum. Tapi kan dia nggak rasis kan? Dia nggak siapa bilang? Muslim, kan? Siapa bilang nggak rasis? Rasis banget malah. Justru Rasis. Al-Quran mulai yang rasis kan karena menyebut langsung Kristen, Nasrani kan? Nasrani itu bukan kalian kan? Siapa bilang kalian itu? Siapa yang beragama Nasrani? Hah? Ya, Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kamu pengikut siapa? Oh, jadi yang Nasrani bukan kami yang Nasrani. Bukan. Kalian bukan Nasrani. Hei, kalian bukan Nasrani. Kalian itu Kristen. Gak malu kalian itu mengaku Nasrani. Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Baik. Aku tanya siapa pengikut Nabi Isa? Nabi Isa Nasrani, orang Yahudi. Ya, apanya orang ini? Iya, orang Yahudi Kristen itu, saudara. Kristen itu, saudara. Kristen itu. Iya, orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang menjadi penolong ajaran Nabi Isa yang datang di tengah-tengah mereka. Itulah Nasrani. Kalian itu orang dari barat. Bukan Nasrani kalian itu. Ya Allah ya Karim, 2025 belum tahu dia kalau Nasrani itu bukan Kristen. Gak malu orang ini. Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Yudaism itu, Yahudi itu pengikut Nabi Musa. Kristen itu pengikut Paulus. Beda. Makanya Kristen itu bukan agama samawi. Karena kalian itu penumpang gelap. Itu pengikut Isa itu adalah Rasul Paulus, Petrus, Yakobus. Nenekmu kiper. Nabi Isa tidak memiliki pengikut bernama Paulus. Nabi Isa pengikutnya itu Hawariun. Petrus, Yakobus. Satu hal yang perlu kamu tahu, saudara. Bukan Nasrani. Ya sudah, kau coba tunjukkan kepada saya dalam Al-Qur'annya. Coba kau sebutkan kepada saya di mana Yesus itu pernah kemudian menyebut dirinya sebagai Kristen. Itu aja dulu. Kau damaikan dulu Yesusmu dengan Kristenmu itu. Kau damaikan dulu.
Bagaimana Tuhan dia bilang dia Kristen? Jadi Allahmu lucu adalah ini. Muslim. Enggak, Allahmu Muslim enggak? Aku tanya dulu. Yesus itu manusia. Allahmu Muslim, itu kan Tuhannya Kristen. Yesus itu Allahmu enggak Muslim enggak? manusia. Aku, dengar. Aku manusia. Aku mengenal pengikutku. Yesus adalah bagi kami Tuhan. Jadi pertanyaan saya juga, Itu dari saya balikan, talo. Allahmu Yang Muslim kau enggak? tuhankan itu, yang kau tuhankan itu bukan anak Maria, beda. Yang kau tuhankan itu penyesat, Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Beda, jangan kau sama-samakan. Iya, katakan palsu tak masalah. Tapi dia Tuhan Kristen. Iya, Menjadi yang Tuhan pertanyaan, Kristen karena dia itu Tuhan betul. Kristen, Saudara, maka menjadi pertanyaannya Tuhanmu Muslim enggak? Saudara, dengarkan saya supaya kau waras ya, jangan gila permana. Muslim enggak? Yesus Jawab dulu itu. asli itu, Yesus Iya, asli jawab dulu itu, karena kalian Tuhan, kalian Allah. Yesus Allah asli itu, Yesus asli itu, ya dengar, Yesus asli itu tidak mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya. Jadi yang mengajarkan dirinya menyembah dirinya itu cuma setan. Di mana itu? Di Lukas 4 nomor 7. Jadi jangan sombong terhadap kebenaran. Di mana Allah itu Muslim? Muslim itu manusia. Allah bukan manusia. Yesus itu memiliki pengikut. Pengikutnya bukan Kristen. Karena pengikutnya Yesus tidak disebut Kristen. Yang disebut Kristen itu pengikut Kristus. Sedangkan Kristus itu adalah kandidat penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Siapa penyesat menurut Yesus? Kristus. Siapa pengikut Kristus? Ya Kristen. Sederhana kan? Kalian aja yang gak mau waras. Ternyata ini anak ini nggak sadar kalau dia bukan Nasrani. Iya, dia pikir dirinya Nasrani. Memuntah aku dengarkan. Nasrani sama Kristen beda coy. Yang kedua tadi itu tidak nyambung diskusinya. Rata-rata ya Bang Jawa. Kenapa mereka nggak nyambung ya? Ya itu dia, karena hanya orang yang berakal yang menggunakan yang sampai kepada kebenaran. Dia nggak menyadari bahwa agamanya itu bukan bersumber dari tempatnya Yesus. Kristen itu sumbernya dari mana sih? Kan bukan dari daerahnya Yesus. Iya. Makanya Bang Andi. Mereka ini memang harus betul-betul, kita ini harus sabar mengajarkan mereka. Supaya mereka itu tidak supaya mereka ini benar-benar bisa memperoleh kebenaran hakiki. Ya minimal mereka ini sadarlah, waras bahwa mereka keliru selama ini. Gitu Bang Andi. Jadi tadi dia mau combine jadi Allah itu Muslim juga ya? Karena kamu Muslim. Emang Allah itu makhluk apa? Muslim berserah diri. Masa Allah yang berserah diri? Gimana ini otaknya ini kayak gini-gini ya? Gak ngerti istilah tapi ngomong gitu loh. Bro, sekolah minggu lagi, belajar yang baik baru naik lah. Malu-maluin. Yesus itu waktu hidup di dunia dia beragama. Artinya dia teratur hidupnya, diatur oleh yang mengutus dia. Tadi masalah tadi apa ya? Kenapa Bang Juma menuduh kami yang arogan misalnya? Sebenarnya topik itu tadi menarik, tapi dia menghindari itu.
Kenapa banyak Kristen yang mualaf kan itu dari situ. Ya mestinya introspeksi diri dong. Agamamu masuk di Indonesia ini, tampilannya berubah nggak? Yang dibawa oleh Belanda, ya berubah total lah. Dari situ sudah mulai ada ketidakjujuran sampai saat ini. Terjemahan itu tidak jujur. Itu ada unsur kebohongan publik dan ada unsur untuk membodohi umat Islam supaya murtad. Tampilannya itu mirip Al-Quran loh itu. Karena Alkitab. Ini harus dibereskan juga sih sebenarnya nih. Sepanjang ini nggak beres, ya diskusi ini nggak kelar-kelar. Masih ada diskusi nggak kira-kira nih Bang Juma? Kalau LAI sudah jujur menerjemah back to original text, kalau tidak ada bahasa Indonesia yang sejajar gitu. Maksudnya masih ada diskusi apabila Bible sudah tidak menggunakan istilah Al-Quran gitu? Iya. Selama mereka masih mengajak orang lain menjadi Kristen, ya paling seputaran itu aja. iya, Ya. iya, pasti kita akan menjelaskan. Tapi kelihatannya ketika diskusi itu dikehendaki terjadi, kalau sekarang ini kan diskusi mau tidak mau mereka dipaksakan untuk naik untuk membantah. Kenapa? Karena data yang mereka pakai itu masih ada sebagian bersumber dari Quran. Maka mau tidak mau mereka harus tersinggung dengan itu. Kalau nanti tak ada lagi istilah Al-Quran, maka yang kita perdebatkan itu konsep. Bukan lagi pola mereka yang suka nyamar-nyamar, tapi konsep. Kenapa? Karena mereka menjual konsep. Mereka menjual Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Maka diskusi kita begitu. Itu yang kita lawan. Mana ada dalilnya, mana ada kemudian data di dalam kitabnya Yahudi yang mengatakan itu. Itu yang kita akan diskusikan. Berbicara mengenai kitab suci. Tapi kalau sekarang ini lebih kepada penyamaran mereka kepada Islam dengan menggunakan istilah Al-Quran. Nah, mereka kalau sudah tidak menggunakan istilah Islam, apakah berhenti mengajarkan untuk menjadikan orang lain menjadi Kristen? Nggak bisa, karena perintahnya di Bible ada. Tuh. Apakah Islam akan membiarkan kemudian umat Islam untuk dimurtadkan? Enggak dong, terus. Enggak dong. Membela. Maka yang mereka akan hadapi nanti adalah Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9, Yohanes 1 sampai nomor 14, dan juga Roma 14 nomor 9, dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36, melawan Al-Quran surah Al-Ikhlas. Jadi yang kita perdiskusikan nantinya adalah konsep. Tuhan itu satu versus Tuhan tiga. Itu. Tapi enak naboknya karena nggak ada istilah Al-Quran yang dipakai. Betul. Jadi itu tema itu nanti yang akan dikemukakan. Jadi Tuhan satu atau Tuhan tiga. Itu. Jadi para pendeta dan jemaatnya nggak ada lagi mengatakan Allah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, nggak ada lagi. Paling kalau Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh Kudus, enak udah masuknya di sana. Gitu. Tapi akankah ini mereka sadar? Sebagian sudah, tapi sebagian masih bawel, tetap bertahan di dalam tidak ada landasan berpikirnya begitu. Ya akhirnya ngotot. Itu yang sering kita jumpai. Ada tamu katanya, Us, disambut dulu. Assalamualaikum Ustaz Rumah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya Islam. Saya minta masukan ya Ustaz.
karena di tempat saya kerja dulu. Bisa gede dikit suaranya bang, semangat. Oh iya, oke. Saya minta masukan dengan Ustadz Zuma gitu kan, mengenai pemurtatan ini kan sudah sangat wah gitu kan. Fakta di lapangan kita sebagai muslim yang ada, saudara-saudara muslim yang ada di lapangan ini kan banyak yang tidak mengenal secara detail ajaran agama Islam, karena kan kebanyakan itu kan agama warisan gitu kan. Agama maksudnya itu keturunan dari orang tuanya ikut-ikutan, dan ditambah juga faktor ekonomi, faktor perut gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan dengan Pak Ustadz Zuma gitu kan, kami juga sebagai di lapangan ya Ustadz ya, berkecimpung juga di agama gitu kan. Panggil Gurunda aja bang, jangan panggil Ustadz. Ya, Panggil Gurunda aja. Siap, guru. Bang Zuma aja bang. Bang Zuma gitu. Iya. Bang Zuma gitu kan, bagaimana ya, kami itu sebenarnya geram juga yang di lapangan ya, ingin mematahkan pemurtatan mereka itu. Kami sih bertentangan dengan mereka tuh, kami sering berdalih seperti ini, kalau memang kalian itu ajarannya murni dari yang katanya Yesus. Bang dipersingkat aja bang, dipersingkat maksudnya. Iya, maksudnya minta tolong dengan Bang Zuma, ada nggak bang kitab Injil, kitab Bible asli mereka itu mana gitu kan. Ya maaf ya, kami kan yang namanya di lapangan nggak paham gitu kan seperti apa, karena kayak saya lihat itu Bible mereka tuh karangan semua bang, tapi mereka nggak mau bang gitu kan dipatahkan. Banyak yang berpendapat, bertanya aja bang, apa sih maksudnya Bible ada nggak Bible aslinya gitu, kalau misal sebagai pengetahuan kami, jadi kami bisa cukup. Ada nggak Bible asli Bang Zuma? Silakan. Iya, patahkan itu ya. Terima kasih Bang Zuma. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Bible asli, jangankan kita, mereka saja pun bingung. Mana itu Bible aslinya? Betul. Itu nggak ada itu. Nggak pernah kita lihat ada Bible asli, itu nggak ada. Karena tidak ada yang asli untuk sekarang ini, maka mereka itu selalu mengalami revisi, koreksi sama mereka sendiri. Padahal harusnya kembali kepada kitab asli ketika ada pertentangan atau ada sesuatu yang kemudian sudah tidak sesuai dengan pemahaman mereka, yang harusnya mereka kembali kepada original teksnya atau kepada kitab aslinya. Tapi mereka kehilangan arah. Nggak ada yang pernah bisa menunjukkan itu, nggak ada. Adapun bahasa Yunani itu yang sudah dari Indonesia diterjemahkan ke Yunani. Iya. Begitu bang. Iya. Jadi itu saya menyimpulkan, makanya kami mematahkan beliau, mana kitab asli kalian. Nah di situ kalimat mereka tuh ya sudah imani saja, ya itulah pemurtatan kalian tuh nggak jelas gitu. Kami matahin kayak gitu bang. Kalau kami sudah telat dari zaman Rasulullah, nggak ada yang berubah. Kata kalimatnya itu per kalimat keluarnya terbitnya Al-Quran saja itu diseleksi dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mau bahasa Malaysia, itu ada para pakarnya gitu. Oh ini salah kalimatnya, sudah ditarik gitu. Seperti itu bang, mereka diam bang. Nah, itu makanya dalam kesempatan Komal ini kan saya tanya gitu kan, kami yang awam ada enggak gitu kan bang, sebagai pengetahuan kami bang, untuk mematahkan mereka kan Bible asli mereka bang. Ya satu-satunya jalan seperti itu bang, untuk matahkan beliau. Tapi ya alhamdulillah sejauh ini mereka terdiam bang, nggak bisa terbatahkan gitu. Alih-alihnya alih-alihnya bang menghujat lagi. Menghujatnya yang sering-sering saya dengar itu seperti ini bang, yang kayak Aisyah itu dinikahin umur 9 tahun, terus juga menyembah kiblatnya batu ke Ka'bah gitu bang, seperti itu bang. Tapi masih alhamdulillah bisa kami patahkan, dan sering juga kami ikut di linknya baik di Ustadz Yusuf, ini baru sudah dari ikut live-nya Yusuf PI Abang gitu kan. Alhamdulillah bang,
Terima kasih Bang atas kolom-kolom ini ya. Kegiatan live seperti ini jadi kami terbantu Bang. Mungkin itu saja para Makasih ya Bang ya. sabar ya, siap Bang. Dan doakan kami tetap ikhtiar, tetap semangat di jalan Allah. Oke, Amin, amin, ya semuanya Rabbal Bang, saya izin undur Bang. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, buat teman-teman Kristen silakan. Mumpung masih ada waktu, kalian kalau mau diskusi, kalau mau bertanya silakan ya. Bertanya tentang kekristenan di sini ya. Oke, izin aku turun ya, soalnya supaya ada slot lebih banyak untuk Kristen-Kristen. Oke, Jul. Ya, yuk, makasih. Assalamualaikum. Dulu Jul, di-spill dulu itu sekolahan mualaf. Oh enggak, ini lagi main ke Semarang, silaturahmi ke teman-teman yang ada di Jawa Tengah ya, Semarang. Besok mau ke Salatiga dan Solo, karena rupanya di sini banyak juga mualaf-mualafnya dan kisah-kisahnya lucu-lucu. Tapi mereka... Sekolahnya di-spill dulu Jul. Wah, sekolahnya di-spill. Ini rumah yang dijadikan sekolah. Ya, nggak apa-apa. Bagus itu. Saya juga kalau ada rezeki pengen. Ya, jadi mereka bikinnya kayak gini dan setiap minggu ada kajian ya, dan mereka bikinnya itu kayak ngajar anak kecil sih. Kalau yang ikut kajiannya sebulan 3 kali dapat hadiah. Jadi kalau yang absen, yang cuma datang sebulan sekali nggak dapat. Gitu sih. Bagus sih, programnya bagus sih. Kok nyepil dapur, bukannya sekolahan depannya, Jul? Ya nggak ada apa-apa, cuma ruangan kosong. Kan rumah dijadikan sekolah, kan untuk ngajar mualaf doang ya. Itu sih. Oke, silakan nyari Oten supaya Bang Juma ada makanan. Udah kenyang saya deh. Yang belum kenyang ini Bang Andi sama Aisugi. Bang Andi lagi emosi tuh, silakan dilampiaskan. Yuk, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dinaikkan lagi. Akhi Sugi monitor. Ahi. Cek cok. Sugi tidur kayaknya, ketiduran. Monitor, Paman. Oh, ada. Ada. Lanjut gantian monitor. Akhi yang stay. Siap. Mudah-mudahan kedepannya Api juga Gurunda punya sekolahan mualaf, Masya Allah. Keren kayaknya. Iya, suara saya kedengaran kan? Jelas Gurunda. Oh iya, kesip. Amin. Kita doakan. Sekolah apologet kita mudah-mudahan bisa tahun depan sudah mulai kita membangun sedikit-sedikit ya. Amin. Kayaknya Bang Juma semangat tiap hari juga. Bang Juma semangat tiap hari itu. Ya, punya saya noise Bang Andi. Al-Fariji, selamat malam Al-Fariji. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Iya Bang, Islam Bang. Saya dari Medan Bang. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada sih Bang, di sini saya banyak mengucapkan banyak terima kasih dengan seringnya saya menonton debat-debat lintas agama di TikTok ini, khususnya kepada Bang Juma juga. Saya pernah berkunjung itu ke Sibiabea, melihat langsung patungnya Yesus itu ya kan. Jadi saya bicara itu, hei patung, kalau kamu memang betul-betul Tuhan, ternyata patungnya nggak bisa hidup, Bang. Abang juga kadang-kadang Bang, kok ngomong sama patung abang ini, kadang-kadang abang ini. Minum obat dulu Bang, biar sehat Bang. Iya gini Bang. Maksudnya gini Bang,
patung kok bisa dibuat? Emangnya patung itu bisa apaan? Kan gitu loh bang. Kok disembah-sembah sama orang itu gitu loh maksudnya bang. Nggak usah urusin kayak gitu bang, biarlah. Ini bukan momennya kayak gitu. Nggak boleh kita menolong terus menghakimi orang, gitu loh. Enggak loh bang. Apa orang itu nggak pernah melihat kisah Nabi Ibrahim gitu? Ya kan orangnya nggak ada di sini bang, nggak ada hak jawab dia. Oh, Nggak gitu, enak Bang. lah Nggak Komal ada. itu. Komal ini seperti itu membincangkan hal-hal yang mereka percaya seperti itu gitu. Kecuali ada hak jawab di sini gitu ya. Tunggu aja orangnya naik dulu. Oh gitu bang. Gitu ya. Oh iya ya. Nggak, karena nggak mungkin kita yang mau menjawab. Nah, Yes. Siap salah pak. Siap salah bang. gitu. Oke bang. Oke ya bang, Tetap semangat. gitu ya bang. Gimana bang? Oke, gitu aja ya bang ya. Sehat selalu ya bang ya, semangat ya bang. Oke bang. Amin amin. Oke, jangan lupa di tab-tab layar dan absennya tuh lock orange ya, silakan. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas. Ayo, kalian bertanya aja tentang kekristenan ya. Daripada di gereja kalian nggak pernah dipersilakan untuk bertanya sama pendeta. Nah, di sini waktunya kalian bertanya, silakan. Emandikus. Assalamualaikum. In the name of Allah. Thanks. Waalaikumsalam. Saya tertarik tadi tentang bila mana seandainya istilah-istilah Quran, Islam sudah tidak ada lagi di Yesus, Bible Indonesia. Kemana arah diskusinya selanjutnya? Saya sekilas melintas di beberapa debating room in English version. Interesting, menarik karena di sana tidak ada Allah. Nah, topik sentral di sana tentang who is Jesus, what is God, who is God, siapa Tuhan, siapa Tuhan kamu? Seperti persis yang dinarasikan Bang Zuma, mungkin konsepnya tentang ketuhanan. Bentar, abang ini Muslim apa Kristen bang? Alhamdulillah Muslim. Oh, Muslim ya. Dan saya sering menjawab tentang kenapa you Islam Muslim selalu mengopok-opok Kristen, menanyakan kekristenan. Because karena aku punya Tuhan ada di dalam Bible you bawa-bawa. Ada istilah-istilah yang saya pahami, kamu belokkan arahnya. Contoh, what is hakikat? Definisi hakikat, jelaskan menurut versi Kristen. No answer. Selalu definisi dibelokkan semua tanpa arah. Dan saya berkesimpulan hingga sekarang Christianity menghancurkan kaidah-kaidah bahasa, terutama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada hukumnya, DM diterangkan atau MD menerangkan, diterangkan. Dan semua kaidah-kaidah bahasa ini banyak ditabrak. Mungkin sebagai contoh lagi tentang pengertian Tuhan. Saya heran ada yang mengartikan bahwa Tuhan adalah dasarnya adalah karena kuasa. Bertentangan sekali dengan kamus bahasa Indonesia, apalagi dengan kamus-kamus yang lain. Lalu Allah. Who is Allah? What is Allah? Saya coba dengan pola apa yang pernah ditanyakan seorang ateis tentang Tuhan. Di sana ada dua kubu, Islam, Kristen. Saya salut debater-debater Muslim, the best. Tapi ada satu sisi, ini tolong mungkin saya Brother, boleh potong? Ini posisi di luar negeri apa Indonesia? Indonesia. Saya. Oke, thank you. Saya banyak belajar, sedang belajar, saya butuh ilmu, saya haus ilmu.
Saya tertarik dengan apa yang dibawakan oleh siapa tuh, Lady Nora, ya, Rifa, Uni Rifa, tentang bagaimana untuk memaknai suatu topik dari sisi ontologi, etimologi, terus apa lagi, filosofi, and bla bla bla, and so on, pokoknya berbasis akademik. Tapi ketika dijawab, untuk memahami Tuhan, apakah perlu dengan ilmu? Itu pertanyaan Kristen dibalikan seperti itu. Saya balikan. Karena dogma Anda mengatakan tidak perlu berpikir untuk mengenal Tuhan. Tapi saya punya akal, saya manusia, saya human. Saya bertanya. Pertanyaan saya menggunakan akal. Jadi saya bertanya berdasarkan akal, apakah diperbolehkan? Dan ketika saya bertanya kepada seseorang guru, tidak perlu saya sebutkan, untuk menjangkau mengenal Allah tentang hakikat makrifat, saya takut. Saya takut karena ada satu di dalil di mana saya tolong disebutkan, jangan memikirkan Allah, tapi pikirkanlah ciptaannya. Untuk mengajak saya tentang creator, creation, and recreation. Untuk mengenal who is God, siapa Tuhan. Terima kasih, mungkin semoga diskusi-diskusi ini masih berkutat di tentang konsep. Apa dibalikan lagi, apakah mengenal Tuhan harus dengan konsep? Metodologi. Lalu bagaimana dengan cara mengenal itu kalau tanpa metodologi, tanpa konsep? Apakah cukup dengan iman? Kalau dengan iman berarti cukup dengan percaya. Bolehlah saya mempercayai itu anjing adalah Tuhan. Oke, begitu saja. Terima kasih. Tolong perhati pencerahannya. Mungkin ini levelnya bukan di level yang oten-oten itu. Mungkin meningkat kepada level Thank you, brother. Marifat. Thanks. Sebenarnya sederhana sih ya, dalam hal ini bahwa kita memang tugasnya itu berat. Yang kita hadapi kebanyakan orang yang tidak mau mendengarkan. Tapi di sisi lain itu perintah. Wajib kita menyampaikan kalau ada yang keliru. Terutama dalam hal yang meluruskan tentang istilah-istilah Al-Quran yang disalahgunakan. Wajib loh kita menyampaikan. Nah, disinilah medannya. Ada yang legowo menerima, ada yang songong, bahkan balik arah menghujat. Berat tugas kita. Salah sedikit bisa melanggar hukum. Salah kata sedikit dikoreksi oleh orang banyak. Berat memang tugas kita di sini. Ya, untuk itu ayo semua teman-teman jangan berhenti belajar terus, terutama ilmu komunikasi, dan jaga mental kita hadapi mereka ini. Karena apa? Kita luruskan itu. Tolonglah janganlah mempergunakan istilah Islam. Allah itu sembahannya umat Islam, kau salah gunakan. Ya, kalau mereka nerima legowo cepet, tapi mereka ngotot. Alasannya banyak banget kan gitu. Nah, ini yang kita hadapi. Berkutat terus di situ. Kita saling mendoakan, saling memberi kekuatan agar mereka semua ini tercerahkan. Kita tuh inginnya tetangga kita sebelah menjadi Kristen yang baik, punya jati diri gitu. Jadi jelas perbedaan penggunaannya, bahasanya dengan bahasa Al-Quran. Jangan dicampur-campur begitu. Anehnya lagi banyak tuduhan. Kami kan duluan datang, berarti kamu yang meniru gitu. Wah, ini sangat-sangat orang yang tidak belajar dalam berstatement seperti ini.
Tidak ada istilah Bible itu di dalam Al-Quran. Nggak ada. Sebaliknya ya mereka mempergunakan baik secara bentuk tampilan di media sosial on cam begitu kemana-mana. Apa yang dipergunakan umat Islam dalam sholat misalnya dia pakai. Apa yang dipergunakan muslimah berhijab dia pakai. Dengan narasi bahwa ini pakaian umum nggak ada masalah. Tapi di sisi lain dia nggak konsisten memakainya. Hanya kalau di media sosial doang. Kalau dan ada misi-misi tertentu yang dia pakai. Berbeda kan muslimah. Mau dimanapun dipakai kecuali di rumah ya. Jadi ada maksud terselubung dan kita udah paham itu. Jadi teman-teman memang harus waspada. Jangan sampai lengah dalam hal ini. Mari kita bersinergi bersama. Jangan Banyuma aja sendiri. Kalian juga punya harus andil di sana. Baik di rumah, matangkan keluarga, waspada terhadap misionaris yang datang kepada Anda. Caranya dengan apa ya? Ilmu basic, terutama pembinaan atau pendidikan dini agama Islam itu kepada anak-anak kita, supaya ada regenerasi gitu. Bayangkan kalau kita satu kata ya kita bahas sama mereka. Contoh Alkitab, nggak mau dia ngotot pakai gitu. Padahal udah dijelaskan Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Ditanya dari mana kau ambil kata Alkitab? Oh aduh, mencak dia. Muter-muter jawabannya gitu loh. Mestinya kalau sudah tidak bisa menjawab berdasarkan literasi back to original text Bible-nya itu nggak ditemukan, ya mestinya legowo, jangan dipakai dong. Sama dengan orang maling udah ketangkep basah, barang bukti sudah di tangan, masih kan les gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah inilah yang kita hadapi teman-teman, perlu kesabaran. Tapi alhamdulillah dengan adanya api, sebentar lagi ulta yang milad yang kedua ya, alhamdulillah banyak yang tersadarkan kok. Udah ratusan yang syahadat. Jadi kita kerja itu nggak sia-sia. Alhamdulillah ada hasil. Itu. Pak Solihin, saya narasi karena tidak ada outletnya Bang. Saya mau diskusi sama siapa Bang? Bang Joy? Sama saya. Saya mau diskusi sama siapa coba? Di sini nggak ada Kristen Bang. Kalau ada Kristen gak usah kau suruh, asal mangap. Astagfirullahaladzim, ini orang. Kalau ada Kristen kan enggak Bang. Ini kan diisi aja, maupun lagi ada waktu bicara kan gitu. Tapi disuruh diskusi sama siapa saya diskusi? Pada kita diskusi yuk pada. Buka tema. Koplak kata gitu. Ya ayo buka tema. Kasih tema host, kau yang moderator, moderator, saya debat sama Pak Desugi. Debat masalah apa ini sobat? Ini ada sobat gabut. Selamat malam. Kadang-kadang ya, sorry ya Bang ya, maaf bercanda Bang. Sobat gabut. Selamat malam Bang. Sobat gabut. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jangan dinaikin ini, aduh kepijit. Ini orang gila ini fotonya juga. La haula wala quwata illa billah. Saya buka ini noise soalnya, makanya nggak buka mic dari tadi. Kita debat aja berdua Kang, biar ada diskusi Kang. Gak mau, saya pasti kalah kalau debat sama Pak Handi, apalagi sama Pak Ade. Ini ada Orin, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, ada yang tidak ingin disampaikan, silakan. Saya terima kasih sama Apologet. Oh Ibu, maaf ya Bu, kirain Abang. Ibu lah. Saya soalnya teringat masa kecil saya dari bapak saya. Oh ya? Iya.
Saya udah Syukurlah kalau ibu masih ingat ibu pernah kecil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng saya dengar apologet. Seneng banget. Apologet itu artinya Bu pembela. Apologet Islam Ya. jadi membela Islam. Alhamdulillah. Itu artinya ya. Karena seingat saya bapak saya tahun 70-an juga begitu. Wih, tahun 70-an berarti seumur harusnya itu bapak Anda itu. Iya benar. Tahun 70-an. Bapak saya sudah jadi rumah saya itu tempat berkumpul para pendeta. Masya Allah. Oh, Gitu. Gitu loh Bang. Alhamdulillah saya dengar lagi. Jadi saya dari kecil udah tahu Nasrani itu apa. Saya dari kecil diajarin bahwa itu Bible bukan Alkitab. wih mantap, masya Allah. Alhamdulillah. Cuman sayang saya nggak belajar. Pak Aturan bisa jadi guru saya, Bu, kalau belajar. Pade suaranya Nendam. cili. Oh iya saya pakai handphone soalnya saya pakai handphone. Tes Enggak, bukan gimana ke sekarang? ibu, ke Pade Sugi. Bagus Pak De, bagus. Sekarang, Ya. sekarang. Ah, udah aku besarin nih, Bagus. tes. Kalau suara ibu, alhamdulillah bohai. Ya, mantap. Masya Allah. Medu. Bu. Ya. Ya coba kalau ibu belajar, wah jadi guru saya lah, senior jauh lah. Wah nggak bisa. Udah Saya tuaan saya nggak belajar. mulai belajar Bible itu 2009 ya. Yang tadinya Masya nggak ngerti apa-apa soal Bible, apa perjanjian lama, apa perjanjian baru, apa Matius, nyari apa Matius aja nggak ketemu saya itu. Sama. Saya juga dari kecil ya dikasih Bingung tahu. saya Bu dulu itu Bu. Mana sih kitab Matius ini apa sih, di mana letaknya gitu? Makanya Padahal Bible alhamdulillah. sudah di tangan itu kan, tapi kan yang saya baca Bible bahasa Batak gitu kan. Oh ya. Iya, di situ ada sindu-sindu gitu kan. Apa sih ini nggak ngerti. Alhamdulillah lah, belajar sungguh-sungguh ya kan. Yang saya ingat sih di rumah saya dulu banyak banyak Bible yang kecil-kecil sama yang gede. Saya ingat ada Barnabas, ada macam-macam. Dulu ya. Injil Barnabas ya Bu ya. Barnabas. Saya nggak dibilangin Injil sama bapak saya. Gitu loh. Jadi alhamdulillah saya ngikutin. Tapi papanya, Bu, papanya laki-laki ya? Kayaknya sih begitu ya. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Gitu saya bangga. Guyon kita ya, jangan terlalu serius. Saya juga tukang guyon Bang. Ya mudah-mudahan bisa ketemu di API ya nanti milad ya. Ya, jangan sampai gak datang ya, Bu. Iya, Bunda. Insya Allah. Bunda Deket stay kok. di Jakarta ya, Bun? Saya di Jakarta emang. Oh, baik. Datang ya Bu ya, hadir ya. Insya Allah. Biar kita ketemu. Iya. Terima kasih ya abang-abang. Ya, siap Yang mau Ibu. turun. Assalamualaikum. Jakartanya nggak terlalu di pinggir ya, Bu, di tengah ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakartanya terlalu jauh, Bu, di tengah-tengah aja ya. Saya di Tanah Abang, Pak. Ya, tengah lah itu, Bang. Alhamdulillah. Oh, Ibu di Tanah Abang, Bu? Nah, Iya. Bang. Berarti dekat, saya di Tanah Sengketa, Bu. Bus. Yang penting nggak di tanah kuburan aja Kang. Dekat, bifak, dekat Deket lah itu, Bu. tanah kuburan. Enak tuh buat Tinggal saya malam-malam juga. makan. Oh iya, di tanah kusir itu, iya. Nasi uduk, Bu. Bu, nasi kusir. uduk kebun kacang ya, Bu, deket ya? Oh deket banget, jalan kaki. Wih, mantap, Bu. Nanti kalau kesini main ke rumah saya ajak makan nasi uduk ya. Kebun kacang ya, Bu ya, enak tuh. Ya. Pokoknya saya yang punya Tanah Abang, saya yang punya kebun kacang. Oh, kebun kacang. Oh, di kebun kacang, Bu. Iya, kebunnya banyak kacang. Iya, Mas. Ibu punya kebun kacang, Bu. Berapa hektar, Bu? Enggak, kampungnya namanya kebun kacang Aku itu. Bang Andi, di Tanah Abang tuh punya kenang-kenangan Bang Andi. Di atas jembatan, di atas rel itu kan. Tahu kan? Ada jembatan di atas Pada rel sugi itu. pada sugi di bongkaran, Bu. Enggak, di situ ada datang itu perempuan lah, mungkin pelatur ya kan. Tiba-tiba ngambil rokok di saku saya itu. Oh ngamuk lah saya. Oh diamuk ganti aku Bang Andi.
Gua nggak dikasih. Oke, gitu ya Bu ya. Makasih banyak Oke, ya Bu. saya turun Kita ya. mau lanjut Makasih ya, diskusi. Bang Siap. Abang ya. Bu, Siap. berbagi telepon Bu. Besok kita mau makan nasi uduk ini. Ya ayo. Oke. Tinggal DM aja Bang. Oh ya, di DM aja Iya, ya. DM ke gitu. hostnya aja Bu. DM ke hostnya aja. Ya. Ya. Oke. Jangan, saya jarang buka DM Bu. DM Ya. ke Bang Adi aja langsung. Insya Allah. Siap. Ya. Terima kasih ya. Ibu. Ya. Sama-sama. Lihat semua Ibu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nggak tahu bongkaran kampung-kampung gue, buang kacang. Mana sih lu pada? Wilayah gue berapa tahun muter-muter. Kok saya dibilang mirip Pak Bombong, gimana sih ini? Ya itu mirip tuh, bom debat sama Ustadz Baki itu. Ayo buat teman-teman Kristen Aku naik. live YouTube di situ. Hah? Aku live YouTube di situ, pindahin dikit. Apa-apa. Saya rekam ini untuk besok. Orang itu suka nawarkan, mau bagaimana? Well done. Di sini katakan, karena waktu sedikit, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi berkata, dulu sebelum Nabi Muhammad, dulu kami menyembah batu. Kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami mengumpul segenggam tanah. Lalu kami bawakan seekor kambing. Kemudian kami peraskan susu untuknya. Lalu kami tawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan tidak ada peperangan. Maka kami tidak memberikan tombak maupun panah yang tajam, kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan terhadap bulan Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata, pada hari Nabi diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak mengembala unta milik keluargaku. Tatkala kami mendengar Nabi berdakwa, kami lari ke neraka, yaitu ke Muzalama Al-Ghazat. Nah, ini kan sudah sangat jelas. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, nah jangan kok ketawa-ketawa Nandar. Ini mana yang benar ini? Mengikut mila Ibrahim, Nabi Muhammad punya orang tua sudah naik haji, seperti surat Al-Haji 27, atau kalian ini ambil batu, sembah batu di hadis Bukhari 4027 sahih. Ini kan sangat jelas. Silakan Oki. Oke, yang pertama-tama aku mau sampaikan dulu sama Nandar. Kenapa Nandar tidak mau menjawab pertanyaan saya, Nandar? Ketika sebelum diskusi ini berlangsung tadi, Nandar bernarasi sujud ke arah Bait Solomo itu sama dengan menyembah. Lah pertanyaan saya, kamu sujud ke arah Ka'bah enggak? Apakah itu bisa diartikan sebagai menyembah juga dengan narasi yang sama yang Nandar bawakan? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, teman-teman, aku mau sampaikan ya. Saya ada yang report. Aman-aman, tap-tap layar aja boleh, Pak Ustadz. Ya. Yang apa tuh teman-teman? Yang kedua, Pak Ustadz Wafi tadi ketika ditanya Pak Bom, apa agama orang tuanya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Pak Abdul Wafi tadi sampaikan namanya kan Abdul, berarti agamanya adalah Islam. Itu yang disampaikan. Pertanyaan saya, kalau memang beragama Islam, kenapa di suatu hadis Muslim 302, sebentar saya tunjukkan datanya. Hadis Muslim 302 derajatnya sahih. Wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia ada dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya. Oke, suara hilang. Sesungguhnya bapakku dan bapamu di dalam neraka. Kenapa kok bapaknya Nabi Muhammad di dalam neraka ketika beliau beragama Islam, seperti yang Pak Ustadz Abdul Wafi sampaikan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, karena masih ada waktu ya. Oke, sedikit waktunya aku minta Pak Bom di dalam Tirmizi 884, hadis Tirmizi 884, saya cuma mau minta penjelasan aja. Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata dan lisan
yang dapat berbicara bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar. Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan. Ya, silakan nanti saya cuma minta penjelasan dari Tirmizi 884 dan hadis Muslim 302. Dan poin saya ke Nandar, apakah kalian sujud menyembah ke arah sujud ke arah Ka'bah itu bisa diartikan menyembah? Karena Nandar tadi mengartikan sujud ke arah Bait Solomo itu dengan arti menyembah. Nandar tolong nanti jawab ya. Silakan Pak Bombom, masih ada waktu kalau mau dipakai Pak Bombom. Silakan. Baik ya, jadi di dalam Alkitab kami segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Kami orang Kristen tidak pernah namanya mau satu ayat, enggak. Di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, 2-3 perkara saksi sah. Jadi bukan kita baca kitab Yosua 24 ayat 26 langsung oh begini, oh batu begini, nggak bisa. Kita harus berkuat dengan 2 ayat. Yang pertama Keluaran 20 ya, ayat yang keempat dan selanjutnya. Imamat 26 ayat 1. Saya pikir sudah clear ya. Jadi Alkitab itu nggak bisa baca, oh jadi begini, enggak. Alkitab itu ada alegoris, metafor, kiasan ya. Jadi gitu. Saya pikir nggak terlalu banyak saya mau sampaikan. Tolong ya. Karena saya baca dalam surat Al-Quran 22-27. Nabi Ibrahim sudah akan menunggu orang datang-datang naik haji ya dengan unta kurus. Nah itu pertanyaan saya. Nah, jadi Anda mengatakan sebelum Nabi Muhammad sudah Islam, Abdullah berarti Muslim. Pertanyaan saya tadi, hadis Bukhari 4027 terus ditambah dengan Oki hadis Muslim 302 dengan Tirmizi 884 itu sangat dekat itu. Coba tolong Pak ini. Oke, saya pikir itu saja. Waktu dan tempat silakan sampean jelaskan. Makasih. Tafadhol Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin menjawab tentang hadis Bukhari dari Pak Bombom nomor 4027. Coba ini perhatikan Pak ya. Baca hadis itu memang harus paham bahasa Arab biar tidak blunder. Ini Pak ya. Hadis itu Pak ya, hadis itu tidak melulu apa yang diucapkan Nabi. Coba perhatikan ini Pak. Ini saya langsung baca terjemahannya di bahasa Arabnya. Telah menceritakan kepada kami As-Salat bin Muhammad, dia berkata, aku mendengar Mahdi bin Maimun berkata, aku mendengar Abu Roja Al-Ataridi berkata. Jadi Abu Roja Al-Ataridi ini menceritakan pengalamannya waktu kecil. Dulu kami menyembah batu. Ini oknumnya yang cerita. Bukan ayah Nabi, bukan siapa-siapa. Ini yang bercerita. Masa kecil. Makanya di hadis ini ditutup ceritanya begini. Nih. Nah ini ya. Dan aku mendengar Abu Roja berkata. Cerita lagi nih Abu Roja setelah jadi gede. Pada hari Nabi Muhammad SAW diutus. Nah beliau sudah gede nih. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Aku pada waktu itu sebagai seorang anak pengembala unta milik keluargaku. Kerjanya pengembala unta ketika Nabi diutus ketika itu. Tatkala kami mendengar Nabi Muhammad SAW, kami lari ke neraka, yaitu ke Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah orang yang mengaku-ngaku Nabi yang akan diperangi oleh Nabi nanti ini. Dia yang mengaku-ngaku sebagai Nabi palsu. Jadi ini ceritanya Abu Roja, bukan Nabi, bukan ayahnya ini. Gitu loh kalau baca. Beda sama Yosua yang saya bawakan. Ini masa saya men-framing ini ya. Coba perhatikan kalimatnya itu. Nah, kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, yang ngomong ini kan Nabi Yosua yang ngomong. Karena beliau seorang nabi. Sesungguhnya batu inilah, kata Yosua. Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab ya, telah didengarnya nyanya batu ini ya segala firman Tuhan yang didengarkannya kepada kita
batu bisa merekam firman Tuhan. Gitu loh. Yang ngomong Nabi Yosua yang ngomong, bukan saya Pak Bombom, gitu loh. Yang batu ini yang ngomong. Kemudian hadis yang disampaikan oleh Mas Oki ya. Inna abi wa abaka finnaru, katanya agamanya Islam. Kenapa ada keterangan hadis ayahku dan ayahmu di neraka, kata Nabi. Ingat ya, hadis itu yang dipahami ayah kan terjemahannya Mas Oki. Nah, lafadz Arabnya kan menggunakan kata abun, Mas Oki. Nah, hadis itu tidak dipakai, Mas Oki. Kenapa? Begini, akan menentang Al-Quran nanti. Kata al-ab ini bahasa Arabnya ayah ini al-ab. Ya'ti al-ab fil Quran ala arba'ati ma'anin. Kata abun itu punya 4 makna di dalam Quran. Tidak harus bermakna ayah. Gitu loh. Pertama, bisa bermakna orang tua. Yang kedua, bisa bermakna al-jad. Apa jad? Kakek. Seperti ungkapan Nabi Yusuf dalam Al-Quran ini ya. Wattaba'tu millata abai, dan aku mengikuti millah ayah-ayahku. Siapa? Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Apakah ayahnya Ibrahim ini? Kan bukan, kakeknya kan. Ini tertulis dalam surah Yusuf ayat 38. Maksud Nabi itu adalah pamannya, karena pamannya memang masuk neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, gitu. Nah, kalau yang dalilnya ada nggak di Al-Quran? Ada. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 133. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Qalu, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan ayah-ayah kalian. Apakah abaun? Dari abun itu ayah, ternyata disebutkan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini pamannya, tapi menggunakan kata abun gitu loh. A'mam, kan begitu. Nah, itu ya dalilnya ya. Apa lagi ya? Oh ya, biar sampean yang bertanya ada Gus, saya nggak paham yang mau nanya apa ini. Baik, Ustadz, saya ya. Siap. Nah, ini saya bertanya sekarang. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, otot-otot diceramahi. Ustadz, saya bacakan di dalam Keluaran 20 nomor keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Di dalam bahasa Ibraninya, lo ta'ase leha besel wehal temuna aser besamayim mimal pe aser paret mitahat pe aser bamayim mitahat laaret. Nah, di dalam ayat Keluaran 20 nomor keempat, jangan membuat bagimu patung. Oke, jadi jangan memfitnah. Oke, yang kita tadi bahas itu adalah mengenai patung di dalam perspektif Islam dan Kristen, bukan menyembah. Ini suka memframing. Di dalam Keluaran 20 ayat keempat, jangan membuat bagimu patung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ternyata teman-teman lihat ini. Ya, ini saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan Bang Oki nih. Nih. Pak Bombom, ini namanya Bait Solomo, atau dalam bahasa Inggrisnya Solomon's Temple. Nah, ternyata di dalam Solomon's Temple ini adalah patung kerubim. Ini nih, singa berkepala manusia, berkepala kerbau, berkepala Garuda atau Raja Wali. Nih. Ini namanya kerubim. Di dalam Keluaran 20 ayat keempat, jangan membuat bagimu patung. Kenapa? Di dalam bait Salomo atau bait teosnya orang Kristen, kenapa ada patung singa? Ini loh patung singa. Bahkan kalau kita cari literasi yang lebih jelas, yang lebih lengkap, bagaimana bentuk kerubim itu? Ini bentuk kerubim. Dalam bahasa Inggrisnya, what does kerubim look? Nah kan? Seperti ini. Ada kepala singa, ada kepala kerbau, ada kepala Raja Wali.
Nah, itu yang harus disanggah dan harus ditanggapi. Oh iya Gus, Kenapa? tadi pertanyaan saya di awal gak dijawab loh. Oh iya, yang Penggambaran Yesus sebagai batu. Itu dalam ilmu sastra itu apa maksudnya? Belum Penyamaan dijawab. Pak Bom sama Bang Oki belum dijawab. Kata batu di dalam perjanjian baru yang ditujukan kepada Yesus adalah batu. Dalam bahasa sastranya itu apa? apa? Ya, Ustaz. Makna apa itu namanya? Gitu loh. Belum dijawab. Tuh 2 nih. Jeder. Ini baru kita bertanya Tad. Aduh. Nah, bingung mereka nanti. Pak Bambam belum ada suara, dibuka mikrofonnya. Tapi ini nggak pikir kita mungkin nggak sekolah bahasa Indonesia apa ya? Ya. Gitu ya. Jadi tadi dalam hadis Bukhari ya 40 ya 4027. Pertanyaan saya kan simpel, pertanyaan saya itu ya. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, kalian mengatakan kalian mengikuti mila Ibrahim. Meskipun orang tuanya itu tidak jelas bilang Abdullah, itu kan cuma tafsir kalian saja. Bagaimana sih? Nah, buktinya ini sahabat Nabi ya. Di sini kan Anda mengatakan, ya kan di sini kan Anda mengatakan di sini kan namanya siapa ini? Abu Raja Al-Tari, Mahdi bin Mainum. Aku mendengar di sini kan berkata, aku mendengar Abu Raja Al-Taridi nih. Kalian bilang Abdul, ini kan berarti kan sahabatnya Nabi. Entah itu apa. Tapi kan sebelum itu kan mereka menyembah batu, bikin tablik, kan dia bersaksi. Berarti orang-orang tuanya Nabi juga begini melakukan ini. Kalau memang Anda mengatakan kalian ikut mila Ibrahim, mila itu artinya apa? Brit mila itu artinya apa dalam bahasa Arab itu kalian tahu itu? Kalian bilang sunat. Sedangkan dalam surat Al-Haji, pertanyaan saya, apakah ada bukti orang tuanya Nabi Muhammad sudah naik haji? Nah, kalau ikut mila Ibrahim. Terus nabi-nabi sebelum sudah naik haji. Tolonglah jelaskan nama kami. Kami juga bisa baca. Di sini kan sudah jelas. Jangan bilang Abu Raja. Ini kan pertanyaan saya ini kan meluas sebenarnya. Cuma kami nggak mau bertanya luas-luas. Ya kalian sudah ngerti lah. Bukan anak kecil yang mau ditanya kan. Aneh-aneh aja. Ya, jadi tolonglah penjelasan itu di situ Nabi berbicara batu. Terus tadi ke Yosua, kalian kan tidak bisa memperkuat dengan ayat yang lain. Bilang memang batu itu merekam, batu berbicara Yosua bicara dengan batu, bilang batu itu. Kalian kan tidak bisa memperkuat. Ini kan bertentangan dengan tadi. Nandar juga potong-potong ayat. Aneh-aneh aja Nandar ini. Nandar, lu kalau baca Keluaran 20 ayat 4 jangan stop di situ saja. Baca dong ayat 5-nya. Gimana sih Nandar ini? Keluaran 20 ayat 4 di sini. Jangan membuat bagimu patung dan menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air yang bawah bumi. Ayat 5 lu gak baca. Lu kenapa gak baca ayat 5? Potong-potong lu. Jangan sujud. Di situ bilang jangan sama Kang. Jangan sujud Nandar. Jangan sujud menyembah kepadanya. Orang Kristen tidak menyembah sujud. Kalian yang sujud ke Ka'bah cium batu. Aja lu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci. Kau baca dalam kitab Imamat 26 ayat 1. Nih Tuhan berfirman nih, jangan kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala jangan kamu dirikan bagimu, juga batu berukir. Batu berukir jangan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya sebab akulah Tuhan Allahmu. Itu Nandar. Sejak kapan kami orang Kristen bikin patung Tuhan Yesus terus kita sujud hom kali hom ada Nandar. Mana sih Nandar? Oke, lanjut Oki. Pertanyaan saya ingat ya, siapa yang sudah naik haji itu? Oke teman-teman, inilah Nandar, inilah standar gandanya Nandar. Ketika Nandar membawa tema ini, Nandar, semua narasi itu kalau berdiskusi saya tidak pernah mencatat Nandar. Ini narasi Nandar yang Nandar tipu-tipu dengan saya. Ya, jangan jadi fitnahan, ini narasimu Nandar. Sujud menyembah ke bait Salomo
diartikan menyembah. Ini narasimu Nandar, ini narasimu ya. Tapi nggak apa-apa kalau Nandar tidak mengakui narasinya. Nanti silahkan cek di YouTube ya teman-teman ya. Silahkan cek di YouTube aja. Itu. Nah, jadi ketika Nandar ingin mengatakan kalau kami menyembah berhala karena ada kerubim di Bait Solomon, Nandar mengartikan sujud itu sebagai arti menyembah. Tetapi ketika kita samakan kalian sujud ke Ka'bah, kalian tidak mau dibilang menyembah. Itu standar ganda. Saya boleh sampaikan, itu standar ganda dan Nandar tidak mengakui bahasanya. Itulah. Karena apa? Standar ganda. Ketika orang sujud menyembah ke kerubim diartikan menyembah, tapi kalian sujud ke Ka'bah tidak mau diartikan menyembah. Saya kan cuma menggunakan narasi Nandar yang saya balikan ke iman Nandar sendiri. Ya, itu yang pertama teman-teman. Terus saya mau ini ya, saya mau tanggapi Pak Ustadz Wafi. Oke, ketika Pak Ustadz Wafi tadi bilang di dalam Sahih Muslim 302 itu bukan ayahnya tetapi pamannya. Oke, saya akui mungkin Pak Ustadz Wafi lebih paham Arabnya ya dibandingkan saya. Saya masih belajar untuk bahasa Arabnya dan saya juga tidak paham seperti Pak Ustadz Wafi memahami bahasa Arabnya. Oke, kita anggap di situ pamannya ya. Kita anggap di situ pamannya yang Pak Ustadz sampaikan tidak apa-apa. Tapi saya juga bisa tunjukkan Pak, kalau ibu Nabi Muhammad aja itu juga tidak masuk surga Pak. Ibunya Nabi Muhammad itu juga tidak masuk surga. Saya bisa tunjukkan di dalam Sahih Muslim 1621. Sebentar ya. 1621. Sebentar teman-teman, masih ada waktu ya. Saya cuma bacakan yang Sahih Muslim 1621 karena setelahnya ada data yang harus saya tunjukkan. Sahih Muslim 1621. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibuku tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk memohon ampun bagi ibunya, itu tidak diperkenankan, Pak. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau tanya, yang mengajarkan sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang nabi itu, apakah ajaran masalah tawaf mutar-mutar Ka'bah itu udah ada? Atau baru ada setelah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Poin pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah itu dan sujud di depan Ka'bah? Yang mengajarkan ya, yang saya tanya, siapa yang menciptakan atau mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah atau sujud di depan Ka'bah? Saya minta data dan dalilnya. Yang mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah dan sujud di depan Ka'bah itu siapa yang mengajarkan atau menciptakannya? Silakan Pak Bom, kalau mau diambil masih ada 1 menit Pak Bom. Ya, itu kan sudah lanjutkan aja kan di dalam hadis Bukhari 4027. Disitulah lalu kami tawaf, putar susu, keliling batu, tawaf dengannya apabila datang bulan Rajab. Kami mengatakan tidak ada peperangan. Nah, di sini kan sudah jelas ada kata tawaf. Tolonglah baca hadis itu baik-baiklah. Ya, di sini kan sudah sangat jelas. Kalau memang orang tuanya Nabi itu mengikuti mila Ibrahim, kenapa seperti yang Oki tadi sampaikan hadisnya bahwa orang tua Nabi itu ada di neraka? Itu tadi, betul nggak Oki? Ya kan? Nah, itu pertanyaannya kami. Betul. Itu coba tolong fokus pertanyaan kami lah. Nah, tadi saya lanjut yang Pak Ustadz bilang masalah batu ya. Di situ kan saya udah bilang tadi ya. Itu kan simbolis ya. Simbolis dalam Mazmur 118 ayat 22, Kisah Rasul 4 ayat ke-11. Batu penjuru itu melambangkan kekuatan, stabilitas dan dasar yang kokoh dalam konteks kekristenan. Yesus sebagai batu penjuru memberikan perlindungan, keselamatan dan kepastian bagi orang percaya. Ini kan sastranya istilahnya kan kalian maksud batu bahasa kiasan. Emangnya Yesus batu? Yesus itu manusia. Masa batu disalib? Waktu habis. Oke. Di mute si Oki diam aja waktu habis dia. Silakan Ustazi. Inilah susahnya ya. Giliran bertanya ke Islam tajam banget dan selalu kita tampilkan data. Tapi giliran pertanyaan saya nggak ada satupun data yang ditampilkan. Ketika saya mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, lalu mengatakan iya maksudnya itu Yesus ini melindungi begini-begini, nggak ada tampilan data sama sekali. Sedangkan kita tadi pakai kitab ini,
pakai kitab tafsir, pakai kitab hadis, semuanya saya tampilkan. Kalau cuma seperti itu, siapa yang nggak bisa? Gitu loh. Siapa yang nggak bisa kalau cuma ilmu sastra itu saya belajarnya 2 tahun loh, sastra bahasa Arab. Bukan sastra bahasa Indonesia, bukan. Sastra bahasa Arab. Saya belajarnya 2 tahun, namanya ilmu balaghah. Makanya saya siap ketika Anda bertanya kepada saya ada kitabnya di belakang. Kalau cuma dikatakan, yo Yesus ini kiasan begini-begini, siapa yang nggak bisa cuma ngomong kayak gitu? Saya pun undangan ceramah sekarang temanya kayak gitu bisa. Bisa, kalau cuma seperti itu. Nggak ada di dalam pendapat siapa, pakar siapa yang mengatakan. Kan begitu seharusnya. Ada yang ditampilkan lah. Saya dari tadi sibuk mencarikan jenengan data. Sehingga hadis itu benar-benar dipahami secara maksimal, Pak Bombong. Malah saya kasih air susu, Pak Bombong ke saya malah dikasih air arak sayanya. Nggak ada data pun yang ditampilkan, Pak Bombong, gitu loh. Masalah ibu Nabi misalnya. Jadi begini, di dalam ilmu hadis itu ada teori nasakh ya. Penasahan sebuah hadis yang sudah nggak dipakai. Orang tua Nabi ketika tidak boleh diziarahi ibunya maksudnya ya oleh Nabi Muhammad SAW, itu tidak menunjukkan ibu Nabi itu adalah ahli neraka sebagai status kafir, enggak. Karena begini, ini kalau saya jelaskan panjang sebenarnya, tapi rugi saya nampilin data ini, rugi karena jawaban saya pun nggak ada data yang ditampilkan gitu loh. Jadi gini, Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu terpaut ratusan tahun. Nah, ketika terpaut ratusan tahun itu namanya ada masa fatroh. Kalian buka nanti ya, apa sih masa fatroh itu? Buka di Google boleh lah, karena keterangannya akan sama nanti. Masa fatroh. Masa fatroh itu masa kekosongan Nabi. Gak ada Nabi, gak ada orang yang bisa didakwahi. Gak ada orang yang muncul di sana sebagai Nabi, sedangkan dia hanya mendengar sedikit dari cerita-cerita Nabi Isa dulu. Nah, jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan jauh ratusan tahun. Sehingga orang-orang yang tidak kesampaian dakwah Nabi ini, sedangkan yang ke Mekah itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa ada di tanah Syam, jauh, bukan di Mekah. Yang di Mekah terakhir kali kan Nabi Ibrahim tuh sama Nabi Ismail yang pernah sampai ke sana. Nah, karena dakwah ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun, maka orang-orang itu sulit mendengarkan secara maksimal. Itu namanya masa fatroh. Lah, kalau masa fatroh, maka jelas mereka memang nggak boleh diziarahi karena mereka sudah dapat jaminan surga. Ziarah itu mau dimintain ampunan doa kan, ampunan dosa, dosa ibu saya, ya Allah ampunilah dosanya, saya datang ke makamnya. Kalau sudah dijamin masuk surga, ngapain didatangi ke makamnya? Apakah ada dalil yang saya terangkan seperti ini? Ada. Ini ya, saya buka. Ini coba sampean buka di dalam surah Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Surah Al-Isra ayat 15. Kita tidak akan mengazab seseorang sampai ada utusan datang ke dia. Itu bahasanya ya. Kami, kata Allah, tidak akan mengazab seseorang sampai ada utusan datang ke dia. Nah, sedangkan di zaman orang tua Nabi itu hanya mendengar sedikit saja yang disembah namanya Allah, tidak diterangkan secara maksimal, secara terperinci karena jaraknya sudah ratusan tahun. Makanya nama ayah Nabi Abdullah, hamba Allah, bukan Abdu Yesus, apalagi Abdu Paulus, bukan hambanya Yesus, bukan. Sehingga ada nama Allah itu terdengar, tapi tidak bisa mempraktekkan ibadah secara maksimal karena sudah jarak ratusan tahun. Kita saja dengan jarak cerita Wali Songo hanya 200 atau 300 tahun yang lalu dengan Wali Songo kan, kita hanya mendengarkan sedikit cerita tentang Wali Songo, nggak tahu sholatnya, bagaimana sedekahnya, nggak tahu. Apalagi antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, kan begitu, wajar. Sedikit yang mereka ketahui. Nah, maka mereka disebut dengan ahlul fatroh, orang yang gak kesampaian dakwah Nabi secara lengkap. Maka ayat surah Al-Isra ayat 15 menjawab tidak akan diazab oleh Allah karena sudah dijamin masuk surga. Ngapain Nabi ke makamnya? Kalau ke makam itu mintakan doa ampunan, dia tidak usah, ada diizini oleh Allah gitu loh. Gitu ya. Tolonglah pertanyaan saya pakai referensi, biar saya nggak sibuk nyari hadis.
saya nyari syarahnya biar imbang kita itu. Yesus disebut batu penjuru, itu mana data tentang sastra penyamaan manusia dengan batu penjuru ini sejak kapan menjadi sebuah sastra gitu loh. Sastranya masuk ke apa? Apa Ma'ani, Bayan, Bade, kan ada babnya kan. Tampilkan datanya. Kalau cuma masa ada sekolah bahasa Indonesia, siapa yang nggak bisa kalau cuma debat seperti itu? Gitu loh. Monggo Gus, lanjut. Iya. Bom, sekalipun saya bacakan ayat kelimanya, tetap kena nih bahasa Ibraninya. Ya, di dalam ayat kelima. Lotistafehlahem. Jangan kalian bersujud kepadanya. Ini larangan Allah. Tetapi kau lihat ini. Ya, kau lihat ini Pak Bom. Sebentar. Mana ayatnya tadi? Ini nih. Nih, coba Pak Bom baca Yosua 7 ayat ke-6. Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Ngerti nggak tabut Tuhan itu apa? Saya tunjukkan tabut Tuhan. Makanya saya katakan kalian ini menyembah patung. Ini ternyata tabut Tuhan itu berada di mana, teman-teman? Saya tunjukkan ya. Ini Solomon's Temple. Saya tunjukkan tabut Tuhan itu di mana. Di sebelahnya kendaraan Yahweh. Nih, apa ini? Ini tabut Tuhan. Yosua sujud di depan patung tabut Tuhan ini. Ada patung kerubim, yang mana patung kerubim itu, teman-teman, di dalam Mazmur 18 ayat ke-10 dalam naskah Mesoretik ayat 11, kendaraan Tuhan Kristen itu adalah kerubim. Yosua sujud kepada patung. Ini bagaimana? Kok kontradiksi? Jangan sujud, jangan buat patung bagimu. Saya tidak pernah membayangkan kalau ada patung di dalam Ka'bah. Ya, ini jelas-jelas nih patung di dalam bait Allahnya orang Kristen atau bait teosnya orang Kristen. Ini bait Salomo loh. Ini bait Salomo ada 2 kerubim. Tahu nggak kerubim bentuknya seperti apa? Baca Yehezkiel. Nah, teman-teman kita lihat bentuk kerubim ya. Ini bentuk kerubim. Nih, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. What does kerubim look? Nah, ini bentuk kerubim ini. Ada patung, ada kepala singa, ada kepala kambing, simbol satanik, ada kepala Raja Wali. Ini loh, kendaraannya Tuhannya Kristen semacam ini bentuknya. Banyak matanya di sini. Saya tidak berbicara tentang waktunya habis nanti. Waktu habis. Terima kasih. Ini sudah 1 jam. Gimana? Ya, saya mah terserah Ustaz Wafi. Silakan. Terserah. Kami sama Pak Menum closing statement, habis itu kalian ini closing statement, silakan. Oh. Silakan Pak Bambang. Jadi saya kira nih Ustadz ini udah blunder ini dari tadi nih sama Nandar. Ya. Tadi kan pertanyaan saya kan, kalau memang Nabi Muhammad punya orang tua mengikuti mila Ibrahim, berarti tidak di neraka. Ini kan hadis sudah sangat jelas. Di dalam hadis 302 hadis Muslim Sahih. Kan tadi Oki sudah kasih tunjuk. Kenapa kita mengulang-ulang lagi? Tinggal bertanya. Nabi punya orang tua di neraka. Berarti bukan beragama Islam, tidak diselamatkan. Nah tadi tuh kata tawaf meliling batu tuh, tawaf putar-putar kayak baling-baling bambu. Tadi kalian bilang itu sebelumnya. Nah pertanyaan saya, siapa yang sudah naik haji? Itu pertanyaan saya. Nabi-nabi sebelumnya. Kalau memang dalam surat 22 ayat 27. Nabi-nabi kan sebelum saya sudah Ibrahim itu kan Musa, Daud. Tunjukkan sama saya sejarah. Tadi Ustadz ngotot terus sastra. Gak usah pakai sastra juga, kita paham. Orang Yahudi masa Yesus batu? Emangnya orang Yahudi Yesus batu? Aneh-aneh aja. Itu kan sudah jelas Yesus sendiri yang berkata, akulah batu penjuru itu. Kan Yesus mengatakan dialah batu penjuru itu, batu yang dibuang. Nandar selalu bilang, kan itu kan sudah jelas. Ngapain saya ngasih tunjuk ayat lagi? Nandar selalu bilang Yesus adalah batu penjuru. Yesus kan datang udah senyum-senyum aja tuh Nandar. Sekarang blunder lagi jilat ludahnya. Gimana sih? Kan Nandar selalu bilang Yesus mengaku sebagai batu penjuru. Ngapain kita lagi mau bawa lagi ke situ ke Nandar? Nah tadi kata Hanif, tolong jelaskan sama saya kata Hanif. Tadi Ustadz Waifi bilang kata Hanif. Hanif itu kan bahasa Suryani, ya kan?
Itu kafir kah? Tolong pertanyaan saya belum dijawab sama Oki. Tolonglah, siapa yang sudah naik haji mempertahankan Al-Quran itu? Kalau memang kan habis Ibrahim itu kan sudah ada naik haji, tunjukkan orang tuanya naik haji, buktinya orang tuanya dalam neraka. Saya nggak banyak ngomong lagi, saya pikir ini statement saya, nanti kita diskusi mana Tuhan mana ini. Silakan Oki, lanjutkan deh, saya udah cukup. Oke, ya aku mau tambahkan dulu apa yang disampaikan Pak Bombom. Sebenarnya masalah Tuhan Yesus sebagai batu penjuru kan udah dijawab Pak Bombom lah. Dari awal ya teman-teman, itu adalah sebuah perumpamaan. Tapi Pak Ustadz Wapi bilang, tunjukkan datanya ya, saya tunjukkan sedikit ya, di dalam Matius 21 ayat 45. Ketika imam-imam kepala orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, makanya Tuhan Yesus itu disebut batu penjuru. Kenapa? Karena Yesus adalah dasar yang kokoh bagi iman dan kehidupan orang percaya. Itu loh, itu kan suatu perumpamaan jelas di sini dikatakan. Matius 1 ayat 24-5, jeder, selamat datang di kebenaran. Makanya Pak Bombom dari tadi bilang, itu adalah sebuah perumpamaan. Ini loh, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus. Nah terus, kenapa tidak ditanggapi sama sekali? Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan atau mengajarkan tawaf mutar-mutar Ka'bah itu? Kenapa tidak disenggol sama sekali? Tapi karena ini closing statement saya akan tunjukkan datanya. Di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubafuri, halaman ke-24. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama-agama orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Nah, ini apa aja yang mereka lakukan? Kita lanjut ke sini langsung teman-teman. Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat-kamit di hadapannya untuk sujud memenuhi kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud di hadapannya. Sirah Nabawiyah Al-Mubafuri, mungkin Pak Ustadz Wapi ada buku ini ya, silakan cek di halaman ke-24. Halaman ke-24 silakan dicek, Sirah Nabawiyah Al-Mubafuri. Itu pertanyaan saya tidak mau dijawab, tapi tidak apa-apa. Ternyata ajaran itu diciptakan oleh Amir bin Luhai. Jelas tertulis di dalam literasi Pak Ustadz Wapi sendiri. Loh, ini kan literasi sendiri, masa mau dibantah juga literasi Islamnya? Ini, saya bacakan. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Masa mau dibantah? Amr, bukan Amir. Itu. Ini kan data. Nih, Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Oke ya teman-teman, saya mau lanjutkan ya. Benar apa yang disampaikan Pak Bomom ya? Kami orang Kristen, kita orang Kristen itu tidak pernah menyembah batu, menyembah berhala, tidak pernah. Ya, Tuhan Yesus disebut sebagai batu penjuru itu apa teman-teman? Yesus adalah dasar yang kokoh bagi iman dan kehidupan orang-orang percaya. Makanya Tuhan Yesus itu disebutkan sebagai batu penjuru. Nah, di dalam iman Kristen juga tidak pernah batu itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Tidak pernah juga batu itu turun dari sorga. Yang dulunya warna putih susu, sekarang jadi warna hitam. Karena apa? Karena banyak menyerap dosa. Tidak pernah di dalam ajaran Kristen seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak pernah. Silakan Pak Bombom, masih ada waktu 2 menit. Lanjut Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi sudah sangat jelas dalam Matius 21 ayat 42. Saya nggak usah ngomong lagi dalilnya. Nandar setiap hari ngomong Yesus adalah batu, Yesus adalah batu. Tampar mulutnya sendiri. Nah lu kalau mau tanya sejarah, lu tanya sama Yesus sendiri. Sudah kesana cari Yesus yang mana? Yesus kami kan sudah di surga, bukan Yesus pemain bola yang kalian maksud. Namanya Yesus batu. Yang batu sekarang yang tiap hari kalian menghadap ke sana, tiap tahun naik haji, itu kalian tanya ke sana. Gitu loh, ya. Jadi saya pikir kalian tidak menjawab pertanyaan kami yang tadi kita sampaikan dalam hadis bahwa orang tua Nabi Muhammad itu masuk neraka. Itu hadis kalian yang ngomong loh, hadis Muslim loh, sohoi. Kemudian tidak menjawab pertanyaan saya. Mila Ibrahim naik haji, di situ kan
di situ dalam QS 22 ayat 27 di situ dikatakan bahwa akan kalian naik haji, ya. Pertanyaan saya, Ka'bah itu kan sudah ada dari zamannya Ibrahim, ya. Menurut teman-teman beberapa itu dalam surat Al-Hajj 20 surat Al-Hajj ya, ayat 27 di situ dikatakan, ya di situ ya. Aduh, kenapa pindah ke sini nih? Aduh, anehnya aja nih ya. Al-Quran ini menghambat ini ya. Oke. Di sini katakan, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, di sini kan Allah mengatakan orang harus naik haji. Sedangkan orang tua tadi masuk neraka. Gimana? Siapa yang sudah naik haji situ datang? Pakai unta kurus lagi. Pertanyaannya, apakah Allah mau tahu? Kenapa tidak bilang situ naik kendaraan, naik kapal kan? Baru dari Indonesia. Emangnya Indonesia ini sambung dengan benua Asia? Kalau naik unta, berarti terbang dong untanya. Ya, tolong fokus pertanyaan kami ya. Orang tuanya Nabi itu di situ dikatakan hadis, bukan kami yang bilang naik masuk neraka. Oke, silakan. Waktu habis. Kita closing Tad. Gak mau dijawab lah yang tadi itu. Nggak bisa Ustadz, jangan dipaksa. Nggak bisa jawab mereka. Ayo, terima. Ya, closing ini ya. Ya. Ya, closing ini saya isi menjawab aja lah. Ya, tapi yang penting kan tidak nyebrang kan. Jadi tentang Amr bin Luhai, sepertinya teman-teman dari Kristen kurang banyak membaca ya, atau baru menemukan sebuah data tapi tidak dilacak secara mendalam. Amr bin Luhai itu orang pertama kali yang membawa berhala ke Mekah. Itu ceritanya panjang. Amr bin Luhai itu orang pertama kali yang mengajak orang-orang untuk menyembah berhala dan membuat berhala di Ka'bah. Andaikan Islam itu menyembah berhala, maka ketika Nabi Muhammad datang dari Madinah ke Mekah, maka tugas pertamanya itu bukan membinasakan semua berhala. Ternyata ketika Nabi Muhammad pertama datang dari Madinah ke Mekah, semua sahabat diperintahkan menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah dan sekitarnya. Semuanya dihancurkan. Semuanya. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Sirah Nabawi, kayak buku yang dipegang oleh Mas Oki ya, Al-Imam Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau salah satu ulama, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, itu kan orang-orang dulu tawaf itu, siapa sih yang ngajari pertama tawaf? Ya Nabi Adam alaihissalam. Riwayatnya ada. Lalu Nabi Ibrahim meneruskannya, lalu memperbagus Ka'bah itu. Ada di Al-Quran malah itu. Bahkan kerjaan orang-orang jahiliyah seperti tawaf dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya, itu sebab Amr bin Luhai itu ada di Al-Quran. Coba buka surah Al-Anfal ayat 35. Surah Al-Anfal ayat 35 dikatakan, wa makana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah fadhukul adzaba bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah dengan cara tawaf telanjang dan lain sebagainya tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab ini karena kamu selalu kufur. Dan mereka kena azab yang melakukan itu. Pengikut-pengikut Amr bin Luhai itu kena azab oleh Allah. Tertulis dalam Al-Quran gitu loh. Jadi gak bisa dikatakan kalau Islam itu menyembah, itu gak bisa menyembah apa namanya itu berhala. Jadi yang perlu kita garis bawahi tentang closing statement ini, bahwa Allah telah menyampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Inna solati wa mahya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalimat Tuhan semesta alam itu berkali-kali secara jelas di dalam Al-Quran, dan ini tidak tercatat di dalam selain Al-Quran. Di selain Al-Quran tidak ada istilah Tuhan semesta alam, nggak ada.
hanya ada di dalam Al-Quran dan itu tercatat berkali-kali. Sehingga benarlah ketika Allah mengatakan kullu ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasul dari wahyu maka ikutilah, dan yang dijauhi oleh Rasul maka jauhilah. Kenapa? Karena Rasulullah mempresentasikan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksud tidak beranak dan tidak diperanakkan itu bukan hanya secara biologis, tapi juga secara istilah dan sastranya. Tidak ada istilah anak Tuhan, tidak ada istilah bapak Tuhan, tidak ada istilah ibu Tuhan atau lain pun. Istilah saja tidak boleh dipakai dan disematkan kepada Tuhan. Kenapa? Itu bisa mencederai kemahakuasaan Tuhan, keesaan Tuhan. Maka ayat itu menentang beberapa paham yang seolah-olah ada semacam satu jenis dengan Tuhan, seperti rupa Tuhan dan lain sebagainya. Maka Allah menetapkan bahwa Dia walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Mas Yonatan Nandar. Ya, terima kasih Ustadz Wafi. Oki Pak Bomom ini dari tadi nggak menyampaikan data, ya, semuanya berdasarkan asumsi teologi semata. Jadi next diskusi biar menarik pakai data ya. Jangan itu adalah belindung apa, itu kan asumsi teologi. Ya, yang tidak mempunyai pijakan hukum dari Bible itu sendiri. Bukankah di mute Pak Bomom, ini waktu saya, waktu sama Ustadz Wafi. Jangan di ini. Ya kan tadi Pak Bomom sama Oki sudah closing, masa sekarang ngomong lagi? Bukan hanya tidak mengerti Bible dan tidak mengerti Islam, tetapi Pak Bomom dan Oki juga tidak mengerti Bible. Tadi seringkali menyampaikan di mana, kenapa berkeliling tawaf, padahal di dalam ayat-ayat Bible sendiri ada tawaf itu. Ya, di dalam Bible itu sendiri ada tawaf, ya. Bahkan berhaji juga ada. Namanya kalau dalam bahasa Ibrani itu hag. Ya. Makanya ada yang namanya itu salos. Salos itu 3, regalim itu berjalan kaki. Gak ngerti kalian? Coba tanya yang bisa bahasa Ibrani, itu salos itu 3. Ada regalim. Ya, regalim itu berjalan kaki menuju ke bait Allah. Namanya hag dalam bahasa Ibrani. Nah, banyak ayat yang berbicara tentang itu. Cuma saya akan menyampaikan satu saja. Ya. Nih, mereka nggak ngerti mereka ini. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Kamu nggak bisa baca kan? Nih saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Erhas. Ini pakai het Pak Bom dibacanya seperti huruf ho. Erhas benikayun kapai pa asobeba mizbahaha Adonai. Tuh, ternyata di dalam kitab Mazmur 26 ayat ke-6, aku membasuh tanganmu tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezmahmu ya Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya erhas benikayon kafai fa asobebah et mizbahaha yod he faf he tetragramaton jeder. Jadi sebagaimana iman Kristen Protestan sola scriptura, ya sebelum berdebat itu kuasai dulu materi. Ustadz Wafi dengan keilmuannya menyampaikan data Quran, data hadis, menjelaskan koidahnya. Masa Ustadz Wafi bertanya, Yesus disebut sebagai batu itu sastra apa ya? Improvisasinya masuk ke mana ini? Ke sastra kah? Ke apakah? Lalu tolong dijelaskan. Malah
itu batu pelindung berdasarkan asumsi teologi. Terima kasih atas diskusi malam hari ini. Matius 21:42 kan menjawab itu. Udah. Jangan modal Udah closing. Kan itu disebut perumpamaan. Udah closing. Itu namanya asumsi teologis. Iya, udah. Bukan by data. Ya sama kayak Nandar tadi kan. Aku pakai Bible, pakai Ibrani. Sujud Itu Yosua 7 ayat ke-6. Masih gak terima dia. Aduh. Oke. Udah. Ya, siap. Sudah closing ya. Terima, kasih, Pak tidak Supardi, terima itulah kenyataan pahit Nandar, buat terima kasih banyak. Maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Iya, sama-sama. Sama-sama Pak Bom. Bang Oki. Dan Oki mau PK dulu. Mau ngobrol dengan Oki. Siapa yang ngobrol? Pak Bom. Kalian. Dengan Oki. Baik. Udah. Udah nggak ada Okinya. Bersifat rohania, ya bersifat rohania di mana tubuh kita ini Pak, tubuh Pak, roh ya roh gitu loh, antar tubuh dan roh beda Pak. tubuh yang bersifat rohani gitu Pak kan, istilahnya tubuh yang bersifat rohani. Apa itu? YouTube, Udah lukat kita. YouTube, bukan di sini, di YouTube. Udah pindah nih. Jadi menurut Bapak di surga itu tidak punya lagi jasmani Pak, hanya roh saja. Tadi udah saya jawab Pak, tubuh kemuliaan namanya Pak. Ya baik. Tubuh kemuliaan itu Pak, ada jenis kelaminnya nggak Pak? Misalnya nih Pak Guru ini kan di bumi ini kan, di bumi Anda ini kan laki-laki. Nah, di surga masih laki-laki iya. Ya masih Pak, cuman kan itu tidak dibutuhi lagi, artinya tidak ada lagi sana kebutuhan sebagai laki-laki. Saya nggak nanya kebutuhannya Pak, bentuknya dulu Pak. Jadi Anda di surga itu masih laki-laki seperti sekarang ya Pak ya? Iya, tetap ya sebagai laki-laki, sebagai perempuan, ya kan masih tetap ada. Ya berarti masih ada jasmaninya Pak. Bagaimana mau mengetahui dia laki dan perempuan kalau nggak ada jasmani Pak? Jadi berputar-putar kita Pak gini. Jadi kan tubuh kemuliaan yang dimasuk di situ adalah tubuh rohania yang dimana kita di situ sebenarnya tidak ada lagi sifat-sifat kedagingan, sifat kemanusiaan kita itu sudah tidak ada gitu. Meskipun kita punya tubuh, nah, itu namanya kalau tubuh punya kemuliaan. tubuh, kalau Bapak punya tubuh, ya tubuh berfungsi dengan sebagaimana tubuh Pak. Jadi atau Bapak nanti Pak Guru ini nanti di surga cacat gitu, nggak sempurna sebagai manusia gitu. Gimana Pak? Cacat apa sempurna Pak sebagai manusia Pak? Tolonglah Pak, janganlah dipaksakan sesuatu yang tidak logis gitu loh Pak. Bapak kan guru nih. Jangan dipaksakan tubuh kemuliaan. Bilang aja kita sempurna nanti di sana. Ya, sebagai manusia di bumi sama laki-laki gitu. Oh malah pergi. Mana sih Pak Guru ribet banget sih. Assalamualaikum. Itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas dosen loh, dosen STT Nias loh kayak gitu kualitasnya. Pak dosen lah, kalau masih dengar janganlah membodohi orang Pak. Demi untuk gelar, demi untuk apa ya, gaji gitu ya, materi gitu. Pakailah akal Pak. Karena Anda berhadapan dengan muslim. Kalau Anda berhadapan dengan mahasiswa Anda, mungkin mahasiswa Anda ada yang berakal, tapi nggak berani pakai akal. Kalau mahasiswa Anda berani pakai akal, bertanya seperti saya ke Anda dosen, itu nanti nggak lulus dia. Jadi mahasiswa itu ya
mahasiswa Anda khususnya itu harus matiin akal supaya lulus mata kuliah Anda dalam hal teologi, histori, dan lain-lain itu, Pak. Karena kalau pakai akal sebenarnya mudah, cepat, tapi nggak lulus gitu. Ayolah Pak, fungsikanlah akalnya, ajari mahasiswa itu supaya nanti mahasiswanya datang kemari nggak bulan-bulanan kayak dosennya gitu. Dosen kok gitu ya? Tapi is oke Pak, kami nggak mau maksa Anda untuk pinter. Itu juga iman Anda, itu ilmu Anda. Kita di sini nggak maksa kok. Nah, cuman jangan tipu kami lah. Karena di sini nggak bisa. Ruang terbuka hijau di sini Pak. Semua bisa diterangkan dengan akal. Contohlah tadi itu, Yesus terangkat ke surga sama fisiknya. Nah, berarti sampai di surga sama fisik dong. Ya, dia robah menjadi tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh rohani. Apa yang dimaksud tubuh rohani? Jenis kelaminnya apa Pak? Laki-laki. Ya berarti laki dong. Sempurna dong. Ada makan dan minum kok. Diesegesis lagi, bukan katanya, menyatu dengan Tuhan. Udahlah Pak, jangan dimatiin akal mahasiswanya, kesian dia. Untung saya nggak dapat dosen kayak Anda. Lebih baik saya tidak lulus Pak, daripada saya matiin akalku. Itulah waktu kami kuliah Pak. Dosen kami itu benar-benar membuka cakrawala berpikir kita sebagai seorang muslim. Nauzubillah min salik kalau ada dosen kayak gitu. Tapi semoga Bapak berakal lah ya. Itu sih. Akang, terusin Kang tuh. Ada yang baru naik. Ya. Mata Isa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Kang, sehat. Dilanjutkan. Alhamdulillah. Ini ada ARD, Al. Muslim apa Kristen Bang? ARD. ARD. Halo ARD. Waduh, naik kok nggak ada suara Bang. Buat teman-teman Kristen silakan naik. Buat teman-teman saya noise nih kalau buka mute gini. Saya perhatiin lah Kang, tadi turun kan apa? Selesai diskusinya Kang? Selesai. Selesai. Pak Desugi pas selesai turun juga dia Pak Dema. Salah tekan gitu aja. Salah tekan dia. Kayaknya. Jadi barusan kita nanti juga saksikan gimana Ustaz Ali sama Bang Nandar. Ustaz Wafi sama Bang Nandar itu diskusi sama si Bom. Waduh, benar-benar gak nyambung deh. Kayak gini juga. Tapi kalau menyerang tentang Islam, Al-Quran dan hadis, pinter dia. Suruh baca nggak bisa. Bunuh diri lah kau bro. Kalau kau mau membelokkan hadis menghadapi Uswafi, ya lewatlah kau. Namanya juga umat terjemahan. Ya, Kristen ngajarin Gus Wafi mengenai hadis. Kristen ngajarin Al-Quran kepada Ustaz Wafi. Ya ngajarin ikan berenang lah. Kacau lah. Kristen mencoba-coba ngajari Bang Nandar. Bang Nandar tahu original teks, terjemahnya banyak yang keliru, dilurusin ngeyel. Dia sendiri nggak bisa baca original teks. Kayak terjemahan saja. Terjemahannya ya tahu sendiri banyak yang tidak sesuai dengan originalnya gitu. Kenapa terjemahannya tidak sesuai originalnya? Ya harus dibelokkan maknanya. Supaya tujuannya ini benar-benar tercapai. Yaitu apa? Ya Yesus Tuhan. Kalau dilurusin terjemahannya Yesus nggak jadi Tuhan.
Karena semua yang di sana itu tidak ada Theos Yesus, enggak, semua Kurios. Nah, ditulislah di sana terjemahan, ada Tuhan huruf kecil, ada huruf besar. Yang bingung siapa? Yang bingung pemakainya, bukan kami. Gimana mata Isa? Maksudnya mata Isa apa sih? Bro, ya udahlah Kang, kalau nggak ada lagi, rehat ah. Naikin lo aja nih, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Besok aku gawe nih, Sabtu nih, rawe nih penumpang nih. Aku kan narik Bang kalau siang. Aku tuh ngojek kalau siang teman-teman. Bener, serius. Antar penumpang ke airport kemana gitu. Habis sholat subuh saya lanjut. Kadang-kadang tidur di bawah pohon kalau capek. Sambil nunggu orderan gitu. Mantep kan kerjaan gua. Mana tamunya nggak ada, turun lagi dia. Ya udah yang ada di YouTube ya, kita sudahi dulu. Habis ini saya mau selesaikan tugas untuk besok hari. Terima kasih untuk yang ada di YouTube. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Kalau ada kira-kira kata yang hilap dari kami di sini, kami mohon maaf. Biasalah dinamika dalam diskusi. Oke, selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf atas segala hilap. Astaghfirul khairat. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam segini biasanya Oten ini ngabring ini biasanya ya. Tapi kenapa sekarang sepi ya? Kayaknya mereka udah mulai pada tobat nih. Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Bang Andi, ini agak-agak error ini TikTok ini kadang-kadang saya nggak bisa membesarkan loh. Error ini. Tuh. Mendadak gelap, iya, ininya error. TikToknya ini kadang-kadang ini. Saya aja nggak bisa gedein. Res, monitor res. Kok res? Tuh, nggak bisa. Oh, ininya kali ini. Bikin video dulu Kang. Nggak bener nih komalnya. Tuh. Bikin video dulu. Soalnya besok seharian sampai malam sampai besok. Bikin 2-3 lah. 2 lah. Kalau saya buka mic